Bang naik dong. Ya dari para ini teolog yang mengartikannya, itulah kami menggunakannya. Nah kalau Framing naik dong, framing. Ya menggunakan bahasa Indonesia yang ada waktu itu di zaman tahun berapa itu? tahun berapa? Ya terjemahan bahasa Alkitab ya tahun berapa terakhir itu? Pokoknya itulah bang. Kenapa Mbak Tiara? Ya, karena menurut Kristen Arab itu Allah itu nama pribadi, bukan generic name. Oh ya ya. Iya. Ya kami ngikutin aja yang disediakan sama yang apa namanya, yang berwenang, yang udah menulisnya. Maksudnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kaidah bahasanya mungkin ya masih kurang waktu itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, lanjut. Iya. Adakah Guru yang adakah ada Gurunda. Iya, Bang John dulu Gurunda sementara. Gimana bang? Oh bang yang Zuma. lain Oke, bang. yang lain lagi diskusi kan? Saya nyimak aja dulu. Iya. Mereka belum klimaks. Tadi gantian bertanya bang. Oh, Bang John mau nanya. Enggak, maksudnya tadi saya udah jawab, berarti gantian lagi saya bertanya lagi ya? Atau gimana? Iya, boleh. Silakan. Oh ya. Ini yang lain nggak mau nyapa Gurunda, Pak Tiara. Kamu tumben giliran ada Gurunda diam aja. maaf, di sini. Assalamualaikum Gurunda semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biasa aja, ngapain pakai disapa-sapa? Biasa aja kita diskusi. Assalamualaikum Gurunda Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biasa aja. Ya, Assalamualaikum Gurunda. Waalaikumsalam. Kapak maut 212, masya Allah. Iya. Ini kerjain ini host. Assalamualaikum Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya jadinya ini kayak orang pawe kan? Iya. John. Silakan John, mau nanya apa John? Ngomong ada Gurunda lagi gerak. Ada Bang Suma, Bang Suma aja Bang. Oke. Tanya kalau yang saya dengar ya. Don, Bang Suma. Iya. Oh, yang tanya yang tinggi, yang kenceng. Yang saya tahu kan suaranya. katanya Allah itu nggak bisa turun ke bumi ya. Iya, betul. Ya kan? Iya. Nah, coba baca di surat 2 ayat 29. Iya. Itu maksudnya gimana, Bang? Al-Qur'an ya? Surat 2 ayat 29. Apakah itu posisi Allah di bumi atau gimana? Coba dijelaskan. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a tsumma stawa ila samai fasawwahunna sab'a samawa wa huwa bikulli syai'in alim. Allah yang mengadakan segala makhluk apa yang ada di bumi untukmu, kemudian menuju ke langit, lalu Allah menyempurnakannya menjadi 7 langit, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Jadi pergerakan kemudian yang dimaksud kata menuju ini, kata ila, itu bukan berarti wujud Allah itu berpindah. Akan tetapi proses penciptaan yang tadinya penciptaan bumi, kemudian penciptaannya menuju kepada langit, ya, yang kemudian menciptakan 7 lapis langit ini. Jadi kalau berbicara mengenai Allah Subhanahu wa ta'ala itu dipahami maha suci, maha tinggi. Jadi dia tidak bisa diukur oleh makhluk, karena makhluk itu suci tapi tidak maha suci. Sedangkan yang maha suci itu tidak termaktub, tidak dimuat oleh dimensi fana. Dan itu disifati oleh kitab saudara. Kitab saudara juga mengatakan hal yang sama. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana. Nah, jadi Allah itu tidak fana, ya, dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana. Nah, ini sebenarnya kalau kita melihat pernyataan Paulus dalam Roma 1:23, itu Paulus sebenarnya menyindir orang-orang Kristen.
mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana. Roma 1:2-3. Nah, kemudian Allah menyatakan dirinya laisa kamislihi syai'. Jadi Allah itu menyatakan diri bahwa esensi atau hakikat Allah itu tidak serupa dengan apapun. Tidak serupa dengan apapun. Artinya tidak ada yang serupa dengan Allah. Itu sama seperti yang diterangkan oleh kitabnya orang Yahudi yang terjemahannya sekarang digunakan juga oleh teman-teman Kristen, di mana Allah itu uraiannya tentang wujud Dia sang pencipta ini laisa kamislihi. 2 Samuel 7:22, 1 Tawarik 17:20, Yeremia 10 nomor 6. Tidak ada yang serupa dengan Allah. Nah, bagaimana mau digambarkan wujudnya? Oh, wujud Allah itu seperti nggak bisa, karena Allah itu tidak serupa. Tidak ada imajinasi manusia yang mampu menggambarkan wujud daripada Allah. Tetapi Allah itu wujud. Allah itu ada. Tetapi tidak ada makhluk yang bisa mengimajinasikan bahwa bentuk wujud Allah itu seperti ini. Kenapa? Kitabnya umat Islam dan kitabnya orang Yahudi, umat Yahudi menyatakan pencipta langit dan bumi itu tidak serupa dengan apapun. Demikian. Oke, jadi kalau Bang Suma mengakui bahwa Taurat ini adalah bagian dari Islam atau gimana? Atau berbeda? Baik, pertanyaan yang sangat baik. Jadi gini, saudaraku, umat Islam itu dalam imannya itu memiliki rukun. Rukun iman artinya sesuatu yang harus ada, sesuatu yang mutlak ada, tidak boleh tidak ada. Apa itu? Percaya, beriman kepada Allah yang telah mewahyukan kitab-kitab selain Al-Quran. Apa kitab yang diturunkan selain Al-Quran? Di antaranya adalah Taurat. Kitab Taurat ini kemudian didatangkan, diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Musa alaihissalam untuk sebagai pedoman kepada Bani Israel. Sekali lagi Bani Israel. Boleh kita lihat dalam Yeremia 31:31. Aku akan mengadakan perjanjian baruku dengan Bani Yahudi, Yehuda dan juga Bani Israel. Apa itu? Aku akan memasukkan hukum Taurat ke dalam batin setiap Bani Israel. Itulah hukum baru Allah yang ada untuk Bani Israel. Nah, apa yang dikatakan oleh Allah tentang hukum baru Allah kepada Bani Israel ini? Wa ma qadarullah haqqa qadrihi iz qalu ma anzalallahu ala basyarin min syai'. Mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya ketika mereka berkata Allah tidak menurunkan satu pun kepada manusia. Qul, katakan kepada mereka wahai Nabi Muhammad, man anzalal kitabal ladzi jaa'a bihi Musa nuran wa hudaw lin-nasi taj'alunaha qaratis tubdunaha wa tukhfuna katsira. Siapakah yang menurunkan Taurat yang dibawa oleh Nabi Musa sebagai cahaya dan petunjuk bagi kaumnya? Kamu jadikan Taurat itu sebagai lembaran-lembaran kertas yang bercerai-berai. Kamu memperlihatkan sebagian dan banyak yang kamu sembunyikan. Jadi yang disifati oleh Taurat sesuai dengan Al-Quranul Karim, bahwa kitab itu dibuat bercerai-berai oleh kaum Bani Israel, sebagian disembunyikan, sebagian ditampilkan. Nah, kalau yang di Kristen itu kasihan, hanya terjemahan, tidak sampai kepada dimensi Taurah, hanya salinan-salinan terjemahan dari terjemahan ke terjemahan, dari terjemahan ke terjemahan, yang tidak bisa kemudian kita padukan bahwa inilah Taurat, inilah terjemahan Taurat sebagaimana Taurat yang asli. Kita kehilangan mata rantai pemberitaan tentang Tauratnya Nabi Musa. Demikian. Oh ya, apakah Bang Suma mengakui bahwa Taurat yang kami pegang ini, perjanjian lama ini, apakah palsu gitu atau gimana? Jadi gini, Al-Quranul Karim itu tidak pernah kemudian menyatakan bahwa kitab-kitab terdahulu itu dipalsukan. Itu tidak ada narasi itu di dalam Al-Quran. Narasi yang ada di Al-Quran adalah kitab terdahulu itu dicampur adukkan. Kitab yang datang kepada para nabi itu dicampur adukkan, disembunyikan, ditambahkan dan dikurangi. Tidak dikatakan asli atau tidak asli. Itu pernyataan Al-Quran.
Ya, seperti itu. Nah, makanya Ya, ya. oke, makanya kalau berbicara mengenai kitab saudara itu tidak bisa dikatakan asli Taurat atau asli karena memang bukan Taurat. Itu hanya terjemahan. Makanya Al-Quran mengatakan tentang kitab saudara, wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amaniyya wa inhum illa yazunnun. Dan di antara mereka ahli kitab ada yang buta huruf, tidak memahami kitab Taurat kecuali hanya berangan-angan dan mereka hanya menduga-duga. Jadi yang dituliskan di dalam kitab saudara yang Anda sebut Perjanjian Lama itu, ya, itu adalah sebuah buku yang dituliskan bukan Taurat, tetapi catatan-catatan yang dituliskan berdasarkan daripada rekaan-rekaan, daripada dugaan-dugaan, daripada angan-angan. Tidak berdasar kepada kitabnya Nabi Musa yang diwahyukan kepada beliau dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Tadi saya belum dapat jawabannya. Apakah aturan dari Taurat itu diubah lagi di dalam Al-Quran gitu atau gimana? Iya, jadi gini. Sebenarnya kalau kita berbicara mengenai hukum Taurat, tidak ada di dalam Al-Quran itu mengubah Taurat. Kenapa? Karena hukum Taurat itu didatangkan untuk Bani Israel. Untuk Bani Israel Taurat itu. Jadi Al-Quran tidak datang merubah. Al-Quran datang kemudian menjelaskan keadaan kitab Taurat itu. Bukan merubah. Menyatakan bahwasanya kitab Taurat keadaannya seperti yang saya katakan tadi, dibuat menjadi lembaran-lembaran yang bercerai-berai. Nah, Al-Quran datang dikatakan wa ma anzalnaka illa kaffatan linnas, dan Allah tidak mengutus Nabi Muhammad SAW kecuali kepada seluruh umat manusia untuk sebagai berita gembira dan sebagai pembawa peringatan. Tetapi sebagian manusia tidak mengetahui. Jadi ketika baginda Rasulullah Muhammad SAW itu datang, beliau diberi Al-Quran. Allah mengatakan begini, bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikr litubayyina linnas. Aku berikan Al-Quran kepadamu untuk seluruh umat manusia agar engkau menjelaskan kepada mereka apa yang Tuhan inginkan berlaku kepada mereka, wala'allahum yatafakkarun, agar mereka anak manusia ini memikirkan apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Wala'allahum yatafakkarun. Nah, sehingga Al-Quran tidak datang merubah, Al-Quran datang meluruskan. Al-Quran datang menyempurnakan sebagai batu sandungan terhadap kitab-kitab yang terdahulu karena sudah mengalami perubahan. Seperti itu. Apakah di dalam Taurat itu apakah pernah berbicara tentang Islam gitu atau Muslim? Sebenarnya gini, klaim dari Quran, baginda Rasulullah Muhammad SAW itu telah dikenal oleh ahli kitab. Telah dikenal oleh ahli kitab. Tetapi mereka kemudian memalingkan ajaran itu. Memalingkan ajaran yang menyatakan bahwasanya akan datang sosok Nabi yang mana Nabi ini sebagai penutup risalah kenabian. Contoh misalnya, kita lihat di dalam kitab Ulangan. Di dalam kitab Ulangan 18, meskipun sebenarnya tidak ada dari teman-teman Kristen yang berani jujur untuk mengakui itu, bahwa itu adalah untuk baginda Rasulullah Muhammad SAW. Tapi kalau kita memikirkan dengan kenyataan atau fakta yang ada, di dalam Ulangan 34 nomor 10, di situ diterangkan tidak akan ada lagi nabi yang datang dari Bani Israel yang sama seperti Musa. Sedangkan di Ulangan 18 nomor 18, seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka seperti engkau ini, wahai Nabi Musa. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya. Ini dulu yang kita cari. Siapa nabi yang di dalam mulutnya ada firman Tuhan
yang disampaikan kepada seluruh umat manusia. Kalau kita merujuk kepada Ulangan 18, ada firman Tuhan di dalam mulut seorang nabi ini. Di Kristen yang ada dari mulutnya cuman Lukas, Matius, Markus, Paulus, Yohanes. Apakah firman Tuhan yang dikatakan dalam Ulangan 18 nomor 18 ini itu adalah kitab Lukas, Markus, Matius? Atau apakah nabi ini adalah Lukas, Matius? Kalau Yesus kan sudah pasti bukan. Karena Yesus tidak ada firman yang disimpan di mulutnya. Kalaupun ada, kita cari mana firman itu. Ternyata nggak ada kan? Yang ada firman di mulut Lukas, mulut Yohanes, Matius, Markus, Paulus. Apakah nabi yang dimaksud sama seperti Musa ini adalah mereka penulis Bible, Perjanjian Baru? Tentu bukan. Lalu siapa yang dari mulutnya ada sebuah kitab murni dari mulutnya berdasarkan firman Allah yang datang kepada dirinya? Hanya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, apakah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaidah-kaidah dakwanya, misi kerasulannya membawa ajaran hukum-hukum sama persis seperti Nabi Musa alaihissalam. Dia tegakkan dengan peperangan. Ternyata betul sama. Lukas tidak pernah memimpin peperangan. Markus, Matius, Yohanes, apalagi Paulus memimpin pembunuhan terhadap murid Yesus. Yesus apalagi tidak pernah memimpin peperangan. Musa alaihissalam dia diperintahkan kemudian untuk melakukan peperangan. Jadi yang nabi seperti Musa sampai hari ini masih baginda Rasulullah Muhammad SAW. Kecuali nanti Luga Tambunan mungkin punya pasukan untuk kemudian membuat sekte baru, memerangi orang-orang, membawa hukum Tuhan dari surga, ya mungkin. Tapi itu mustahil. Silakan. Bentar aku sapa dulu Pak Preming. Selamat sore Pak Preming. Baru datang lagi, akhirnya udah lama banget nggak naik sini. Pak Preming. Kau lagi jauh. Ya silakan John. Kami itu bang, yang ulangan itu adalah nubuatan tentang Yesus begitu. Jadi sangat tidak mungkin kalau itu Muhammad gitu, karena jauh sekali bang, gitu. Karena di antara saudara-saudaramu artinya di antara saudara-saudara di antara Bani Yakub gitu. Jadi nggak ada di luar itu. Jadi kalau abang mengambilnya itu adalah Muhammad, terlalu jauh gitu, terlalu jauh. Itu menurut saya. Jangan gitu aja. Iya, singkat-singkat aja biar jawabnya enak gitu. Kalau banyak-banyak nanti malah nggak kejawab Iya. gitu. Silakan Gurunda. Oh sorry, saya bicara dari tadi ternyata termute. Sorry. Ya, ya. sorry. Ya, lanjut. Sorry. Oke. Klaim itu bisa saja. Ya, kami juga mengklaim, saudara juga mengklaim. Kita lihat. Bagi mereka dari antara saudara mereka, boleh saya tahu mereka ini siapa? Ya mereka ya tuh di antara saudara Bani Yakub. Iya, saudara Bani Yakub itu siapa? Ya itu ya Ruben, Simeon dan lain-lain. Itu Bani Yakub, saudara-saudara Bani Yakub itu siapa aja? Ya Yakub yang dimaksudnya itu Yakub, anak-anak Yakub. Saudara-saudara dari Bani Yakub. Siapa saudara dari Bani Yakub? Saudara dari Bani Israel siapa? Ya bolehlah, silakan mengklaim, bolehlah. Enggak, saya tanya, saudara dari Bani Israel siapa? Ya kalau dari Bani Yakub ya Bani Esau. Ismail. Bani Ismail juga kan termasuk? Ismail kan di atas lagi Ishak. Saudara-saudara mereka, saudara dari Bani Israel itu siapa? Bani Ismail. Kan gitu. Nah sekarang begini, kalau saudara saya mengatakan itu adalah Yesus, boleh dong tunjukkan firman yang keluar dari mulut Yesus itu mana sekarang?
Ya dia kan firman Allah, ya memang firman semua dari dia. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya. Ya Yesus kan disebut firman Allah. Siapa yang Yohanes sebut dia? 1. Siapa yang menyebut Yesus sebagai firman Allah? Ya Alkitab menulis seperti itu. Ya, itulah yang saya katakan, bahwa kitab Anda ini kan bukan perjanjian baru. Perjanjian barunya Bani Israel itu adalah hukum Taurat. Nah, sekarang kalau Anda ditanya, mana firman yang ditaruh di dalam mulut Yesus? Ya apa yang Bapaknya sampaikan itulah firman yang dia sampaikan. Ya, mana itu? Ya yang kita baca di perjanjian baru. Lah, itu firman yang ada di mulut Lukas. Ya itu kan Lukas menulis apa yang Yesus katakan. Mari kita lihat. Kita buktikan ya. Kita ambil dari Lukas 1. Coba Anda buka kalau ada Bible. Yang tulisan merah maksudnya, Bang. Nah, berarti yang tulisan hitam ini mulut siapa? Ya dari pewahyuan dari Roh Kudus. Nah, lihatlah ya kan. Lihatlah, Al-Quran mengatakan yukhadi'unallaha walladina amanu. Orang-orang penyembah Yesus itu ingin menipu, tetapi sesungguhnya mereka menipu diri mereka sendiri. Enggak, gini Bang, kan mereka kan murid-murid. Bagaimana mereka berbeda? Enggak, gini. Yesus karena kan muridnya. Gini. Aku akan menaruh noise-ku dulu sebentar, dimatikan dulu ya, bagus. Aku akan menaruh firmanku di mulutnya. Jadi Theophilus yang mulia, banyak yang telah berusaha menyusun satu berita tentang peristiwa persentian yang ini apa ini? Firman Tuhan yang ditaruh di mulut Yesus atau karangan bebas ini? Bukan karangan bebas, itu karena penulis menulis berdasarkan yang dia ini dapat dari Yesus. Jadi Yesus mengatakan kepada Lukas, Theophilus yang mulia, banyak orang yang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di antara kita. Ini Yesus yang mengatakan ini. Oh itu enggak, memang Lukas dengan pahuyan Roh Kudus. Larinya ke Roh Kudus kan. Nah Ya, sekarang emang kayak gitu Bang. Nah sekarang begini, menurut Yesus sebelum terangkat ke langit, yang datang setelah dia, Roh Kudus yang dimaksud ini adalah roh yang berkata-kata dari dirinya sendiri, atau roh yang berkata berdasarkan apa yang didengarkan dari Tuhan. Ya dari Tuhan lah. Dari Tuhan. Oke, nah sekarang saya tanya kepada saudara, apakah ini firman Tuhan? Dengarkan. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, adalah seorang imam bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elizabeth. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dan tidak bercacat. Apakah ini juga adalah firman Allah? Gini Bang, kalau dalam Kristen itu, Bible itu, firman Tuhan tuh tidak sekedar hanya perkataan Allah secara langsung gitu melalui nabinya, tapi juga menulis ke sejarah dan juga peristiwa-peristiwa yang terjadi gitu loh. Lah, maksudnya gimana? Kan tadi Ya, ulangan Bible kami itu tidak yang dimaksudkan firman Tuhan itu bukan berarti harus firman 100% mulut Allah gitu loh. nggak bisa. Tapi ada karena sejarahnya, ada peristiwa-peristiwa yang terjadi yang dicatat di situ. artinya gini, kalau Anda mengerti firman Allah, firman Tuhan artinya adalah perkataan Tuhan, apakah Anda ingin mengatakan bahwa Lukas ini Tuhan? Oh enggak lah. Ya, enggak. Lalu, kenapa Anda mengatakan Lukas ini adalah firman Tuhan? Ya kan ada kata-kata yang memang dari Tuhan, ada yang enggak dari Tuhan. Tapi dari peristiwa yang dia tahu dari kejadian itu. Yang bukan dari Tuhan, apakah firman Tuhan? Yang bukan dari Tuhan, ya bukan. Ya, berarti kitab saudara bercampur dengan yang bukan firman Tuhan. Betul? Ya bisa dibilang kayak gitu, tapi bukan berarti itu bisa dibilang kayak keluar begitu. dari konteks kebenaran. Inilah yang dikatakan oleh Allah bahwa yukhadi'unallah.
Inilah yang Bang, dikatakan saya tadi mau bertanya, Al-Quran. kayak di kitab Abang kan katanya 100% firman Allah. Nah, saya ada ayat yang mungkin menurut saya agak aneh gitu menurut saya. Iya, silakan. Sabar ya, Bang. Iya, Sabar ya, Bang. iya selalu sabar. Yang penting tujuannya kita belajar. Jangan ikuti Oke, oke. komal-komal Siap, siap. oten ya. Komal-komal oten itu kalau kita naik kayak lihat malaikat maut. Tes, 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 tes. Ya, selamat sore Bang Oke, Robert. Ya. Soalnya Iya. kedengeran. Pak, sabar Bang. Silakan. Sebentar silakan. Bang Robert, sebentar. Ya. Atau mungkin ada yang mau bertanya lagi kan? Tadi ayat Al-Qur'annya menurutnya yang mana, Bang? Yang aneh menurut saudara? John, itu ditanya yang aneh yang mana? Suratnya. Ya, mau mental. Bang Robert silakan mau bicara. Jangan-jangan Bang, sensei apakah saya aku- ini. Iya, silakan Bang Robert dibuka mute-nya. Oke, saya mau bertanya sama Bang John. Mana Bang John? Udah kabur. Nggak kabur dia, jaringan. Bang Kapak aku dia. tinggal 5 menit Bang Kapak. Oh, itu ada di bawah. Siap Abang dah. Siap Abang dah. Malah aku mau bertanya itu simpel banget pertanyaanku. Ada yang bisa jawab nggak nih kalau mau tahu teman-teman Oten ya? Ya, di Sebentar sini Bang ada. Kapak biar. Oh, itu beliau. Jaringan tadi. Sorry. Mental nih, aku lagi buka HP juga nih. Oke Bang John. Bang John. Ya, ya. Bang Kapak sebentar Pertanyaan ini tadi, saya, Bang. Bang Kapak. Pertanyaan saya Bang Nah, John. nah. Gimana saya mau tanya atau saya ditanya lagi? Saya bertanya sekali aja Bang John ya. Tolong jawab dengan pasti Bang John ya. Ya. Dengan data. Oke. Siapa orang pertama kali yang memanggil Yesus itu Tuhan ataupun Tuan? Siapa? Ya pertanyaannya siapa orang yang pertama kali memanggil anak itu Tuan ataupun Tuan gitu. Tolong dijawab. Memanggil Yesus Tuhan, ya murid-muridnya. Salah. Cari lagi Bang. Ya kalau abang cari di Alkitab ya kalau ada yang pertama siapa ya abang itulah. Oke. Kalau yang gampang dicari ya kenapa abang tanya? Oke, berarti Abang belum belajar gitu loh, kan? Enggak, maksudnya Nanti itu kan saya jawab gampang nanti aja, jangan dibilang tinggal framing ya. diklik aja, Bang. Masalahnya saya Itu jawab ini dengan pertanyaan data yang gitu. esensi, Tes, Ya, tes. nanti jangan dibilang framing ya, saya jawab ini ya. bukan pertanyaannya Ini dia esensi, berbunyi. Bang. Ya, saya jawab. Dia belum berbentuk manusia, tapi sudah dipanggil dia Tuan gitu loh. Sudah dipanggil dia Tuan menurut kalian Tuhan itu. Yang memanggil itu Elizabeth gitu loh. Coba diterangkan kenapa bisa begitu. Ya memang dia anak Allah. Dia di apa namanya? Ketika orang-orang Majus dari timur datang menyembah dia. Oh belum, dia masih dalam kandungan Maria. Oh, belum Kan saya bilang berbentuk orang gitu. pertama kali yang memanggil dia itu Tuan gitu ataupun Tuhan itu Elizabeth. Dia belum ada. Kalau dia belum ada, ya belum. Berbentuk manusia gitu, masih di rahim gitu loh. Ya belum Coba lah, dijelaskan karena ya. belum lahir lah, belum lah, Bang. Kenapa bisa dia dipanggil gitu loh? Ya karena dia udah kelihatan, makanya dipanggil. Kalau nggak kelihatan, Lo kelihatan itu nyata Bang dengan telanjang mata terlihat gitu loh. Ini kan masih dalam perut gitu loh. Kan mereka pun sama-sama itu, sama-sama dalam ya abang kehamilan. nggak tahu lah, Bang. Sesuai apa aja yang tertulis ya itulah, Bang. Tes. Makanya saya mau nanya abang gitu loh. Ya abang jangan tanya yang nggak ada, yang ada aja. Ada Bang, Yes. itu ada tertulis itu. Ketika Tes, Maria tes. datang ke tempat Elizabeth, gerangan apakah ibu dari tuanku? Ya terus Rahimnya langsung melonjak gitu, kan itu. Itulah Kalau orang abang udah pertama yang tahu- itulah udah tahu manusia kenapa pertama yang abang memanggil dia tanya. itu Tuhan gitu ataupun tuan gitu. Bukan murid-murid, bukan pernah murid-murid itu. berarti abang udah tahu kan? Udah cukup. Iya, saya tahu, tapi yang jadi pertanyaan saya coba diterangkan itu apa? Itu kiasan kah, perumpamaan kah?
Itu beneran, dia omong beneran. Tidak terlihat. Tes. Ya kan di dalam kandungan. Dalam kandungan? Tes. Dalam kandungan manusia. Pertanyaannya itu ngapain tanya itu? Apanya abang nih? Ah, udahlah capek lah aku. Dah, Enggak, lanjut masih yang lain. pertanyaan itu kan ngapain ditanya kayak gitu? Itu kan ada di Alkitab. Nah, sebenarnya itu pertanyaan untuk orang cerdas sih sebenarnya. Banyak yang jawab itu apa? Murid-muridnya, masyarakat Yahudi. Salah. Sebelum dia terlihat saja sudah ada yang bertanya begitu. Apakah gerangan dari ibu dari tuanku datang kemari ya tuh. Jadi kalian harus tahu bahwasanya manusia pertama yang memanggil dia itu adalah Elisabeth, bahkan belum terlihat begitu. Terima kasih. Iya, ya, makasih. Oke. Tes. Tes. Ya, Sensei masuk, Sensei, suaranya kedengaran. Tes, teks. Oh iya. Iya. Eh, tadi Gimana, lagi Kak? berdialog sama siapa tadi, sama Bang John. Mas John. Ya, tadi ada pertanyaan apakah Alkitab itu firman Tuhan ya gitu ya. Mungkin itu ya. Gimana, Sensei? Tadi kalau nggak salah apakah Alkitab itu firman Tuhan gitu mungkin Iya. ditanya. Betul. Ya, kalau saya bisa jawab, itu penulisnya itu diilhami oleh Tuhan untuk menulis itu. Mau dia itu tulisannya kayak apa itu, walaupun di situ ada iblis berkata, ada dialog iblis dengan Tuhan, itu semua dibilang firman Tuhan dalam arti pengilhaman penulisan. Gitu. Nah, tapi ada juga firman Tuhan yang Tuhan omongkan langsung kepada Musa, kepada Yesaya, kepada nabi-nabi lah. Nah, itu spesifik. Tapi globalnya itu dibilang Alkitab itu firman Tuhan, itu maksudnya penulisannya diilhami oleh Tuhan gitu. Tapi untuk mencari spesifik Tuhan berkata-kata itu juga ada di situ. Seperti Musa berkata-kata kepada Tuhan berkata kepada Musa, kepada Abraham, kepada nabi-nabi lah. Nah, kira-kira gitu. Kemudian Yesus diberikan dari mulutnya itu diberikan firman gitu kan. Nah, itu maksudnya semua apa yang Yesus katakan itu adalah firman Yesus. Nah, firman Tuhan ya, kalau yang saya baca di Alkitab seperti itu, di Perjanjian Baru ya, Yesus selalu mengklaim bahwa firmanku. Nah, tapi di ayat sebelum Yohanes 17, Yesus sudah mengatakan, contohnya di Yohanes 8 ayat 31 sampai 31, 43, 47 kalau nggak salah, dan 51 itu Yesus bilang adalah firmanku. Nah, kemudian di 17 dia mengatakan bahwa segala firman yang dia dapat dari Bapa telah dia sampaikan. Nah, jadi ini asumsi saya saja. Jadi segala firman yang dia dapat dari Bapa sudah dia sampaikan. Artinya maksudnya ini klaim asumsi saya. Mudah-mudahan benar. Jadi firman Bapa adalah firman-Nya Yesus. Nah, gitu. Sebab Yesus tidak menunggu kemarin saya telah dapat firman dari Bapa, baru saya sekarang sampaikan. Dia apa yang dia sampaikan itu adalah firman. Dia tidak menunggu waktu seperti Yesaya, seperti Musa, Nabi Musa. Dia mendapat firman di gunung atau di mana, baru Musa sampaikan bahwa saya kemarin atau bulan lalu atau apa tadi
baru mendapat firman. Kalau Yesus kan tidak. Jadi firman Bapa adalah firman Yesus. Firman Yesus adalah firman Bapa. Dan selalu Yesus mengklaim itu. Firmanku. Nah, kira-kira begitu dulu. Oh, ada lagi. Mana yang firman yang dikatakan keluar dari mulut Yesus? Nah, itu apa yang keluar dari mulut Yesus adalah firman, itu dicatat oleh keempat penulis Injil. Itu maksudnya. Jadi semua yang murid-murid itu mencatat apa yang Yesus katakan, itu yang dinamakan firman yang keluar dari mulut Yesus. Nah, kira-kira gitu. Kalau seperti di Lukas, Theophilus, semua apa yang dikatakan oleh ini saya mau catat, kemudian saya selidiki. Nah, itu bukan keluar dari mulut Yesus, itu adalah apa yang ada tersirat dalam pikiran daripada si penulis Lukas itu, Injil Lukas. Sementara itu dulu. Oke, saya tanggapi Sensei ya. Ya. Boleh ya? Oke. Ya, boleh. Baik. Jadi kalau misalnya Sensei mengatakan bahwa segala yang tertulis di Perjanjian Baru itu ilham, kan gitu ya. Lalu kemudian Yesus menerima firman, setelah menerima firman kemudian dia sampaikan kepada keempat penulis. Nah, ini mata rantainya terputus, Sensei. Kenapa mata rantainya terputus? Pemberitaan, karena penulis Yohanes ataupun Lukas ataupun Markus itu tidak kemudian bertemu Yesus di dalam menyampaikan apa yang mereka tulis. Contoh, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Tuhan, dan firman itu adalah Tuhan. Di mana Yesus menyampaikan itu? Kepada penulis Yohanes. Dan kenapa kalau itu disampaikan Yesus kepada murid-muridnya yang 4, harusnya semua muridnya mencatat pernyataan yang sama. Lukas akan menyatakan pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Begitupun Markus, begitupun Paulus. Harusnya mereka kompak menuliskan narasi yang sama. Tapi ini berbeda-beda. Kapan Yesus datang ke Lukas, kapan Yesus datang ke Paulus, kapan Yesus datang ke Markus, kapan ke Yohanes, kapan. Sementara Yesus hanya menghabiskan waktu 3 tahun. Catatan mereka ini adalah catatan-catatan yang luar biasa. Di mana Yesus mengajarkan itu kepada mereka. Lalu kemudian, kalau kita melihat di dalam Yohanes 1 nomor 43, Yesus memanggil Filipus, Sensei. Filipus, ikutlah denganku. Tidak ada data, Lukas ikutlah denganku, Paulus ikutlah denganku. Nah, pada saat Yesus berdakwah 3 tahun lebih di tengah-tengah Bani Israel sampai di Galilea, Yesus kemudian menyatakan telah menyampaikan segala firman. Harusnya di Galilea itu muncul Lukas, Markus, Petrus, penulis-penulis kitab-kitab Anda, Sensei maksudnya. Termasuk ketika di dalam Kisah Para Rasul 8 dituliskan oleh Lukas bahwa malaikat menyatakan diri kepada Filipus. Malaikat menyatakan diri kepada Filipus. Jadi kalau misalnya dikatakan bahwa Roh Kudus datang kepada penulis 4 kitab ini, itu tidak ada data malaikat datang kepada penulis Yohanes, malaikat datang kepada penulis Lukas, itu nggak ada. Tapi malaikat datang kepada Filipus, dan di data Kisah Para Rasul 8 nomor 35, di situ diberitakan maka mulailah Filipus mengajar dari Damas itu dan memberitakan Injil Yesus. Yesus memanggil Filipus. Filipus menerima pewahyuan dari malaikat. Filipus kemudian memberitakan Injil Yesus. Kalau kita ingin jujur, maka sejatinya yang ada di tangan kita sekarang adalah Injil Yesus yang berasal dari Filipus. Karena Filipus yang menerima legitimasi penyampaian, baik dari Yesus maupun dari malaikat. Tapi kenapa justru Injil
Filipus ini ditolak. Ada apa? Sementara dialah yang dipanggil oleh Yesus, dialah yang kemudian didatangi oleh malaikat. Bisa kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 8 di data nomor 35. Nah, sedangkan Paulus tidak pernah datang malaikat kepada dia, tapi dia punya kitab 14 kitab. 14 kitab. 14. 14 buku. Dari mana materi-materi isi kitabnya itu? Sementara malaikat tidak pernah datang kepada dia. Nah, kalau kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 8, di situ jelas dikatakan bahwasanya malaikat datang kepada Filipus. Lalu kemudian di data 35-nya diterangkan bahwasanya Filipus memberitakan Injil Yesus. Mana Injil Yesus yang diberitakan oleh Filipus? Sementara dia adalah orang yang kemudian menerima pewartaan dari malaikat, dan Filipus juga adalah orang yang dipanggil oleh Yesus. Bisa kita lihat dalam Yohanes 1 nomor 43. Silakan senseku yang baik. Terima kasih saudaraku. Kebetulan saya lagi Baik. ada pelatihan wasit. Kebetulan saya tadi melatih di Surabaya. Siap. Sampai hari Minggu. Baik. Habis itu nanti mungkin ke Makassar. Gini, Amin. terima kasih. Filipus, kenapa Injilnya ditolak? Yang saya pernah baca bahwa narasi, jadi dari 12 murid, yang satu si Yudas, kemudian tinggal 11 ditambah diganti dengannya. Saya lupa itu. Nah, dari mereka yang murid-murid pertama Yesus, tidak semuanya ahli menulis. Tapi yang lain dia hanya berkhotbah dengan lisan ya. Nah, itu seperti itu ya. Ada beberapa ya. Jadi yang kita lihat di situ dari 12 itu yang penulis kitab ya, maupun Injil maupun kitab, seperti Matius murid langsung kan, Yohanes murid langsung. Kemudian Yohanes dia bisa menulis 5 kitab ya, Injil dan tulisan Yohanes 1 sampai 3 dan Wahyu kalau nggak salah. Kemudian Petrus juga dia tidak menulis Injil tapi dia menulis kitab. Nah, dari ke-12 itu kita lihat hanya 2 ya, memang mereka mungkin ya dianugerahi ya menulis, dalam arti apa yang mereka dengar, apa yang pernah mereka. Kalau Petrus kan Yohanes kan mengatakan apa firman yang hidup. Maksudnya firman hidup yang maksudnya hidup, firman yang tidak mati maksudnya. Ya, nanti itu mungkin saya bisa bahas apa firman hidup, apa firman mati. Definisinya. Gini. Si Yohanes mengatakan di surat Yohanes 1 itu kan, 1 Yohanes berkata apa yang mereka lihat, apa yang mereka raba dan apa yang mereka itu kan. Jadi itu memang benar-benar mereka bukan ngarang-ngarang, mereka menulis itu ya. Memang benar-benar apa yang mereka lihat, mereka dengar. Mereka kan di istilah ke-4 penulis Injil ini 3 sinopsis ya, atau hampir sinonim atau hampir bersamaan, kecuali si Yohanes dia agak punya keahlian atau punya anugerah menulis tentang keilahian Yesus ya, kemanusiaan Yesus dan keilahian Yesus. Nah, itu kita bisa lihat di Yohanes. Walaupun juga yang 3 ini ya banyak juga menuliskan tentang kemanusiaan dan keilahian Yesus, tapi gaya bahasanya berbeda-beda. Nah, mereka itu bisa dibilang kayak wartawan. Mereka murid-murid yang mendengar langsung apa yang kata Yesus, mereka ingat. Kan? Kalau penulisan itu seperti Matius dan Yohanes, kalau Matius lebih dulu ya menulisnya, ya kira-kira setelah Yesus meninggal 10 berapa tahun kemudian dia tulis, dan itu ya secara manusia kita kan pernah juga mengalami itu bahwa daya ingat kita kan masih terngiang-ngiang lah apa yang dikatakan oleh Yesus, dan itu bisa dikonfir dari 3 Injil itu. Injil hampir mirip apa yang mereka tuliskan kan mereka disebut
sinopsis kecuali Yohanes. Daya ingatnya Yohanes juga, walaupun dia paling belakang ya menulis itu pun karena dia diminta oleh para rasul atau para teman-temannya, tolong dong kamu tulis Injil. Nah, akhirnya dia menulis, walaupun sudah di tahun-tahun 80-an ya, nggak salah ya. Namun daya ingatnya ternyata masih kuat ya. Itu saya yakin juga, atau orang Kristen pada umumnya meyakini bahwa penulisan daripada Yohanes juga itu pasti dibantu oleh Roh Kudus ya. Sehingga daya ingatnya apa yang Yesus katakan, dia masih ingat ya. Seperti saya waktu kecil, sudah 50 peristiwa 50 tahun yang lalu, apa yang ibu saya katakan, bapak saya katakan, masih saya ingat dengan jelas ya. Kira-kira gitulah analoginya ya. Jadi dibilang kembali, jadi tentang penulisan, mereka menulis apa yang pernah dikatakan dan oleh Yesus yang mereka ingat. Nah, bahwa Yesus yang disebut firman yang hidup, dia bukan firman yang mati, firman yang hidup. Itulah yang mereka tulis. Nah, masalah firman hidup dan firman mati, seperti 1 Yohanes 1, firman hidup maksudnya sang firman. Sang firman itu yang berasal dari, yang berada di dalam diri Allah. Ini sang firman. Dia bisa menghasilkan firman-firman yang mati atau kata-kata. Kalau kata-kata kan tidak bisa lagi berfirman. Itu mungkin ya, ini asumsi saya. Jadi bedakan sang firman atau firman yang hidup. Kata 1 Yohanes 1 itu Yesus dibilang firman yang hidup. Jadi sang firman itu ya, atau suara Allah, atau pikiran Allah, atau kecerdasan Allah yang ada melekat pada diri Allah, yang ada di dalam diri Allah, keluar dalam arti dia namanya ilahi. Ilahi itu kan dia keluar, itu bukan dia keluar lalu copot, sang firmannya keluar copot, bukan begitu maksudnya ya. Jadi sang firman, dan jadi ada logos dan logos atau kata-kata yang disebut apa. Jadi gini, sang firman dia bisa berkata-kata. Hasil dari kata-kata itu bisa menjadi suara, atau bisa menjadi a, i, u, e, o, menjadi satu kalimat, satu paragraf. Nah, itu menurut saya itu firman yang mati. Maksud saya mati dalam arti firman itu yang apa yang sudah dikatakan oleh Yesus tidak bisa berfirman. Nah, gitu kira-kira begitu ya. Nah, untuk memudahkan saja, ini asumsi saya aja. Kemudian kalau Yesus itu sang firman, dia tidak akan kehabisan suara, tidak akan kehabisan selama Tuhan itu hidup, selama Tuhan itu ada, jadi tetap berfirman, berkata-kata. Nah, kira-kira gitu. Itu yang dibilang sang firman. Jadi bedakan firman yang kata-kata yang dianggap mati dan firman yang hidup. Nah, kemudian dia jadi nusul atau inkarnasi ya. Jadi dia menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 14. Dia menjadi manusia. Jangan kita menganggap ilahi itu seperti benda. Kalau kita anggap ilahi itu benda, ayam jadi kambing, ayamnya hilang, jadi tinggal kambing. Nah, kalau ilahi, dia menjadi manusia, itu bukan dia ilahinya hilang. Nah, kira-kira gitu. Itu kita bisa pahami dengan memakai metalogika ya, metafisika ya. Nah, kira-kira gitu. Kita memahami seperti itu. Itu yang seluruh orang Kristen diajarkan seperti itu, atau diberikan pemahaman seperti itu. Jadi menganggap Tuhan bukan ilahi, bukan benda. Kalau kita sudah menganggap Tuhan itu adalah benda, dia tidak lagi roh atau transenden. Nah, yang kalau Tuhan itu transenden, yang tidak bisa diikat atau dibatasi oleh ruang dan waktu. Di waktu dia Oke, Pak Robert sudah 5 menit ya. Kelamaan. Oh iya. Ya. Oke. Lanjut. Iya, baik. Oke. Karena di sini sudah hampir azan, saya satu sesi rehat sejenak 10 menit, habis itu nanti dilanjut sama teman-teman. Jadi gini, yang pertama tentang firman tadi, tentang firman yang datang dari Allah.
Di dalam Kisah Para Rasul 8, kemudian berkatalah seorang malaikat kepada Filipus. Jadi malaikat berkata kepada Filipus. Habis itu dikatakan, maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nasi itu. Filipus memberitakan Injil Yesus kepadanya. Saya ulang, Filipus memberitakan Injil Yesus kepadanya. Berarti ada Injil Yesus. Nah, Injil Yesus ini yang kemudian tidak ditemukan hari ini. Nah, inilah yang kemudian Al-Quran katakan bahwasanya ahli kitab menyembunyikan Injil. Itu diterangkan dalam surah Al-Maidah ayat 15. Rasulullah Muhammad SAW datang untuk menjelaskan sebagian dari isi kitab yang disembunyikan. Nah, ternyata memang kalau kita melihat Injil Yesus itu ada. Bahkan di dalam Markus 1 nomor 14 dikatakan bahwasanya Yesus memberitakan Injil Allah. Nah, jadi Yesus memberitakan Injil Allah. Kemudian Yesus memanggil Filipus. Setelah itu Filipus memberitakan Injil Yesus. Jadi memang ada keterkaitan antara Injil Allah yang kemudian disebut Injil Yesus. Di dalam Al-Quran memang terang dikatakan bahwa Nabi Isa alaihissalam itu diberikan Injil. Injil dari Yesus inilah yang kita cari. Ternyata yang ada sampai hari ini cuman Injil Lukas, Injil Matius, Injil Markus, dan Injil Yohanes. Kemudian ketika Sensei mengatakan bahwasanya Yohanes ini adalah orang yang pintar, yang cerdas, kemudian beliau menuliskan apa yang dihafalkan, kemudian dia tuliskan setelah beberapa tahun setelah Yesus itu tidak ada. Di dalam Kisah Para Rasul 4:13, di situ jelas dikatakan bahwa Petrus dan Yohanes itu adalah orang yang buta huruf. Di dalam bahasa Yunani disebut agrammatos. Agrammatos itu tidak terpelajar atau buta huruf. Nah, sedangkan kalau kita melihat dari Yohanes 21 nomor 24 sampai 25, ternyata penulis Yohanes itu bukan Yohanes murid Yesus. Bukan anak Zebedeus yang menulis kitab Yohanes itu. Kenapa saya mengatakan demikian? Satu, di Kisah Para Rasul 4:13 tadi dikatakan Yohanes murid Yesus ini buta huruf, tidak terpelajar. Nah, artinya ketika saya mengatakan Yohanes hanya bisa kemudian menghafal, bisa mengingat, tapi tidak bisa menulis. Artinya betul apa yang ada dalam kitab Yohanes di data 21, 24, 25 dikatakan dialah murid yang memberi kesaksian tentang semua ini dan yang telah menuliskannya, dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus, tetapi jikalau semua itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Di sini jelas dikatakan dialah murid. Andai saja penulis kitab Yohanes itu adalah murid Yesus, maka dia akan mengatakan akulah murid yang memberikan kesaksian tentang semua ini dan yang telah menuliskannya, dan kami tahu atau aku tahu bahwa kesaksianku itu benar. Tapi dia mengatakan dialah murid dan kesaksian dia itu benar. Berarti penulis kitab Yohanes ini bukanlah murid Yesus, tetapi seorang yang menerima kesaksian dari murid Yesus. Berarti dia orang kedua, orang ketiga. Yesus menyampaikan kepada Yohanes, Yohanes kemudian memberikan pengetahuan, memberikan kesaksiannya kepada penulis kitab Yohanes. Nah, maka saya katakan kalau kita mengambil rujukan Yohanes 1 nomor 1, ini bukan firman Tuhan, mohon maaf, dan juga bukan sabda Yesus, tetapi tulisan hal yang dituliskan oleh pengarang daripada kitab Yohanes ini. Nah, sedangkan pengarangnya bukan Yohanes murid Yesus, tapi orang ketiga. Maka pertanyaannya kemudian adalah, apakah pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Tuhan, dan firman itu adalah Tuhan, itu sabda Yesus, ataukah itu adalah firman Tuhan, ataukah itu adalah kesaksian daripada Yohanes yang disampaikan kepada penulis. Jadi ada 4 di sini, Allah, Tuhan, Yesus, Yohanes, penulis Yohanes, ada 4. Siapa yang punya narasi di Yohanes 1 nomor 1 ini? Kalau dia firman Tuhan berarti sampai kepada Yesus.
Kapan Yesus berkata? Dan di mana penulis mengatakan berkatalah Yesus? Nah, ini sangat meragukan. Kemudian satu hal yang menarik di sini, ketika kemudian sensei saya ini mengatakan Yesus itulah Sang Firman, lalu kemudian menyatakan sesuatu yang bertentangan dengan logika, bertentangan dengan akal. Yesus mengatakan di dalam Yohanes 14:24, barang siapa tidak mengasihi aku, dia tidak menuruti firman-Ku, dan firman yang kamu dengar itu bukan daripada aku. Firman yang diterima dari mulut Yesus oleh murid-murid Yesus itu bukan firman dari Yesus. Berarti Yesus bukan Sang Firman, tetapi manusia murni yang menerima pewahyuan. Memang dituliskan dalam Wahyu 1 nomor 1, inilah wahyu Yesus Kristus yang dianugerahkan dari Allah. Berarti Yesus bukan Sang Firman, tetapi manusia yang diberi firman. Barang siapa yang tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Firman yang kamu dengar daripada aku bukanlah firman daripada aku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Yohanes 17:14, aku telah memberikan firman-Mu. Dia tidak mengatakan aku telah memberikan firman-Ku, tapi firman-Mu. Berarti Yesus ini bukan Sang Firman. Yohanes 17:8, sebab segala firman yang engkau sampaikan kepada aku telah ku sampaikan kepada mereka. Berarti Yesus ini adalah bukan Sang Firman, karena masih ada firman yang disampaikan kepada dirinya. Kalau dia Sang Firman, artinya ide Tuhan yang melekat pada diri Tuhan, maka Yesus tidak akan menerima firman lain, tidak menerima pemberitaan, tidak menerima apa yang disampaikan. Tetapi dia adalah mesin firman. Apapun yang dia mau katakan, dia katakan, karena dia adalah mesin yang menjadi manusia. Tapi ternyata tidak. Dia hanya manusia yang menerima firman, di mana dia mengatakan, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Bapa. Bapa ini Tuhan. Oleh Tuhan untuk aku katakan dan aku sampaikan. Nah, kenapa Yesus dianggap Sang Firman? Itu doktrin, itu dogma. Tapi kalau logika sehat yang mengatakan, itu tidak mungkin. Seperti misalnya Tuhan itu memiliki mulut. Mulut Tuhan itu adalah tempat keluarnya firman. Ibarat keran air. Keran air itu adalah tempat keluarnya keran air. Tidak mungkin yang keluar dari keran air itu adalah keran air. Yang keluar dari keran air itu pasti adalah air. Yang keluar dari mulut Tuhan itu pasti adalah firman. Pasti adalah makhluk. Pasti adalah ciptaan. Sementara Tuhan punya mulut. Di dalam Yesaya 45 jelas sekali Tuhan memiliki mulut. Di dalam Yesaya 55 nomor 11 Tuhan memiliki mulut. Mazmur 33 nomor 9 Tuhan memiliki mulut. Apakah Yesus itu adalah mulut? Apakah Yesus itu mulut Tuhan? Ternyata bukan. Yesus itu bukan mulut Tuhan. Yesus adalah sesuatu yang keluar dari mulut Tuhan. Sesuatu yang keluar dari mulut Tuhan sudah pasti bukan Tuhan. Demikian sementara sensei, yang pasti saya memberikan data bahwa Yesus menerima firman, dan firman yang keluar dari mulut Yesus itu bukan dari dirinya sendiri, tetapi dari Tuhannya yang telah memberikan firman itu untuk Yesus sampaikan kepada Bani Israel. Demikian saya undur diri sejenak untuk ibadah 10 menit sampai 15 menit. Silakan dilanjut teman-teman yang lain. Oh, saya Malam. cuma ini ya. Oke, terima kasih. Aduh, sebenarnya Iya, selesai. Maghrib kita dulu lanjutkan selesai. nanti ya 10 menit ya. Siap. Saya bisa jawab itu. Oke, silakan. Silakan beribadah dulu. Nah, Oke, saya tunggu makasih, 10 Bang menit. Robert. Kemudian Iya, siap. Ya, oke. Saudaraku, cuma silakan lu sholat dulu. Pak Robert Ya, ini yang ada dulu di siapa dulu? ini ya, yang dulu di Zoom ya, yang guru taekwondo juga ya. Iya. Kayaknya saya kenal ini udah lama. Dari tahun 2020 ya. Iya, kita udah mau 4 tahun. Iya. Aduh, ini saya kok ketemu lagi di TikTok ini. Gimana kabarnya Aku Pak? sapa dulu. Ya. Oh ya, silakan. Alhamdulillah. Sebentar. Alhamdulillah. Baik. Assalamualaikum Gurunda, Bang Moto, Abang Agus. Selamat malam. Apa moto ya? Aku. Lanjut, saya suka nih. Orang. Iya. Bagus juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Robert Wendur, guruku, apa kabar? Saya murid. Iya. Saya murid. Bang Moto, silakan mau narasikan, silakan.
sebelum Demian. Nggak apa-apa, lanjut aja dulu nanti biar itu. Ya. Aku nanggung dikit Tadi lagi saya- soalnya ada ajan Isya ini pasti nanti dikit lagi. Ya. Ha. Yang mau sholat silakan dulu. Yang waktu Indonesia Tengah ya. Tengah. Pak Robert masih di pasar Minggu, masih sibuk, Pak Robert. Masih, ya saya sekarang saya lagi tugas di Surabaya. Wih, udah ke Surabaya aja. Kemarin dari Bali, dari Banyuwangi keliling terus. Iya. Bang Kurios Demian. apa kabar nih? Demian apa kabar? Sehat, alhamdulillah. Puji Tuhan, Demian, baik. gimana? Sudah berapa wanes yang tumbang? Tadi bagus sekali nih. Saya berarti harus menjawab nanti apa yang ditanyakan oleh Pak Juma. Siap. Siap, Bang Robert. Mudah-mudahan bisa. Iya. Iya. Mudah-mudahan mamanya Bang Kurios nggak marah-marah lagi ya. Siapa Dulu- namanya Bang Leo? Dulu ini Bang Wan kita tuh ketawa-tawa. Jadi saya sama kita ngetim ya dulu Demian ya, tim Muslim sama tim Kristen Iya, ya. iya. Nah, terus mamanya Demian marah-marahin Demian karena dia debat malam-malam, berisik kali mamanya ya. Demian diomelin. Nggak boleh dibolehin gitu loh, maksudnya ngomongin tentang religion gitu. Nggak boleh, kamu nggak boleh waktu itu. Kamu ngapain ngomong-ngomong begitu? Gitu Demian. Apa kamu bicara kayak begitu? Iya. Karena di sini kan toleransi, jadi nggak mau ibaratnya ngomongin masalah another religion gitu. Oh, hal yang sensitif ya. Gitu. Tiara, sebentar aku Bang itu mau naik ya, Mbak Tiara. Bentar tunggu dulu ya. Gak apa-apa, aku aja tuker. Nanti buat yang lain. Jangan bawa motor di sini jangan. Enggak, bawa motor di sini aja. Siap. Tiara tuker ya. Dia lagi enggak ini juga. Mungkin ada yang mau ini untuk sambil menunggu saudara kita Bang Juma. Kapak aja nih yang menjawab nih, Bang Kapak. Bang Kapak. Kurang 2 menit kali ya? Kurang 5 menit. Iya. Wih, ada Bang Handi. Kok Bang Gra? Abang Aking. Iya, ini Iya, lanjut. kawan-kawan lama. Demian nggak bosan apa diskusi sama saya dari dulu? Kita Enggak sih. Ini alumni ini COVID. Halo? Justru kalau nggak naik di sisi biasanya tuh kangen juga orang-orang di situ kan. Kan dulu kan tempat saya di situ tuh. Di mana? Di Zoom? Iya kan, di rumah Bang Zulfikar. Oh iya, zaman kamu masih nggak pakai baju ya? Masih bocil. Ini Bang Kurios ini kenal saya banget waktu masih bocil itu, saya baru belajar debat kan naik di situ kan. Enggak, saya sama kamu dari zaman enggak, kamu baru kesininya ya. Yang di WA kamu tuh ini Bang Wan, saya cukup Kacau. apresiasi ya sama Demian. Demian ini dulu di WA ini parah sekali. Ini sorry Demian ya, saya katakan kamu dulu penghujat. Iya. Dulu penghujat kamu. Dan kamu harus aku itu. Betul. Iya kan. Terus makin kesini dengan bertambahnya ilmu, ada dengan apa ya, orang tuh belajar, jadi semakin kesini semakin paham dan semakin dewasa dia. Dari dialognya juga semakin dewasa, udah nggak ada penghujatan lagi. Jadinya apa ya? Jadinya ya udah nggak ngujat-ngujat lagi lah. Dulu parah ini Demian, waktu di WA tanya aja orangnya. Iya, Masih- jadi dari saya tuh nggak kenal yang namanya Zoom itu kan, debat-debat di Zoom, karena saya kan suka menghujat di
TikTok dia apa namanya grup WhatsApp kan. Nah tiba-tiba ada Bang Handi waktu itu kan bagikan link ke saya, ya udahlah saya naik gitu kan, saya download Zoom, kemudian saya daftar dan saya naik gitu kan. Nah dari situ langsung saya kenal debat-debat itu. Ini host Mas Indra gantikan aku aja host. Nggak apa-apa, nanti aku stay di bawah. Mas Indra Mose. Nggak apa-apa, gantikan aku aja host. Aku stay di bawah. Terus saya bilang sama Demian gini ya. Demian, ngapain sih kamu mau kayak gitu-gitu gitu loh. Lebih baik kok diskusi baik-baik. Mudah-mudahan kau bisa berilmu. Terus kau bisa jadi pendeta. Mulai dia itu sadar gitu. Iya juga ya. Ya udah gitu. Masih ingat nggak Demian? Masih. Dulu Bang Andi ingat nggak? Itu Sama om siapa dulu ya yang mau nyamperin kita satu-satu terus kita mau tanda kutip dipipisin sama dia. Siapa ya, lupa ya. Si om siapa gitu. Kacau itu orang. Ini Bang Indra naik aja, kasih aku tukeran dulu. Host Bang Wan, nanti aku di bawah, nggak apa-apa. Ini lawan berat saya juga Bang Indra ini, Bang Indra. Jadi yang bawa narasi Yahudi kan Bang Indra biasanya nih. WK. Siap. Kamu udah sekolah belum ke pendeta ya? Belum? Enggak. Bang Wan izin aku turun ke bawah ya, biar Mas Indra gantian bisa tukeran nama aku. Insya Allah aku di bawah terus kok. Siap. Dia udah minta soalnya. Ini di bawah saya disuruh mengalah Pak Harmansyah. Kenapa sih saya disuruh mengalah? Orang gue baru naik. Nggak apa-apa. Aku aja. Biar Bang Handi di sini. Aku aja keluar dulu. Enggak, jangan. Bentar dulu. Pak Harmansyah yang mau naik, gantiin saya dulu bentar. Nggak usah. Nggak apa-apa Pak Harmansyah naik. Nggak usah. Jangan. Waduh. Itu Bang, aku gantiin Bang Indra, Bang Handi itu. Bang Handi itu undangannya udah sebulan yang lalu malah. Bang Handi malah tiap hari. Ini Mas Indra Mose nggak apa-apa, digantiin aku aja. Mungkin beliau mau nitip pesan ke aku kali tuh. Iya, digantikan aku aja nggak apa-apa. Aku di bawah, nggak kemana-mana, bener aku di bawah. Nanti kalau misalnya sudah senggang apa, aku minta naik lagi. Siap. Izin ya, Abang host. Ya, makasih. Iya, nanti aku di bawah kok, biar Mas Indra gantikan aku tetap ada di sini kok. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mana Pak Harmansyah nggak naik? Aku udah turun loh tadi Pak. Halo host. Aduh, saya cuma mau nitip pesan saja nih. Jadi saya itu tadi ketika bolong 3 itu saya sudah minta permintaan itu, saya 1 orang sendiri, masih bolong 3. Saya tunggu sampai di Lampung orang banyak, sampai tidak ada room. Ya sudah, kalau begini saya tidak akan naik lagi. Parah sekali, betul. Bukan Mas Indra. 1 jam saya tunggu dari 03. Mas Indra. 1 jam. Mana dia kok turun lagi sih? Baru gue pengen ngasih tahu. Nggak ada 1 jam. Itu saya kan gitu Bang Andi, makanya kalau kemarin tadi itu bukan 03, nggak ada. Kalau 30 ya pasti saya naikin gitu. Masih kalau aku juga ini yang di suaraku paru begini, batuk gitu, jadi nggak bisa paru suara. Begadang semalam sampai pagi, kurang tidur, terus batuk, udah suara kayak gini. Oh, ke Bandung, Abang ya? Bandung muter sana, Bogor, aduh capek di jalan. Iya kan, ya yang saudara kita yang meninggal ya Bang ya. Gua ini orang orang yang rakus channel ya. Masa Andi Selebes, apa kabar? Baik Pak Robert gitu. Masa orang meninggal
di framing gitu yo. Gak ada konten apa ya? Buset, bener-bener keterlaluan tuh orang. Ya. Kayak dia panitia neraka aja gitu. Iya. Neraka-nerakain orang udah meninggal. Kayak dia mau hidup selamanya aja gitu. Orang meninggal itu ya ikhlaskan gitu ya. Apapun dia itu pernah menista kah, pernah apakah begitu, selesai sudah. Assalamualaikum Bang Andi. Waalaikumsalam. Apa nih Pak? Siapa Oke, tadi? host Bang Abi, thank you Bang Abi. Naikin guru-guru kita yang di bawah Bang Abi. Itu ada banyak yang lain tuh. Saya turun dulu, mau izin keluar dulu. Iya Bang Bang. Zuma izin semuanya. Bang Robert, Demian, John, thank you. Bunda Nora yang cantik. Yoi. Naikin aja. Itu guru-guru kita yang berilmu tinggi lah dulu. Kayaknya lagi seru nih malam. Moderator di sini, Bang. Thank you ya Bang Abi. Enggak apa kan Ya, moderator, Bang. apa di bawah? Bang Andi, cabut dulu Bang Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaraku palas ini nih. Untuk Ya, mic-nya Bang gede. Robert silakan, tadi mau ngomong apa Bang Robert? Silakan. Silakan tadi mau ngomong. Ada yang mau nanya atau gimana? Tapi nanti kan saya dengan Juma kira-kira setengah jam aja lah. Sensei, Oh, gimana ini mau setengah Sensei? jam, mau berapa jam boleh? Kemarin aku ke daerah sana, nggak pernah ketemu. Gimana sih Pak Robert ini? Kemana? Ya kan di Jakarta, ya kali-kali di mana kayak ngopi-ngopi gitu. Aduh, kok nggak kasih tahu saya? Ya udah ya, ntar kalau ada kumpul-kumpul aku tak undang ya. Iya, waktu itu kan saya mau bergabung, yang kalian mau ke temu Jokowi, tapi katanya udah terbatas orangnya kan. Ya itu. Assalamualaikum Iya, udah, saya tahu diri aja lah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, aku Ya, disuruh minum. lanjut Sensei. Oh ya. Sekarang giliran saya mau menjawab ya kira-kira ya. Iya. Ya, silakan. Jadi masalah singkat aja untuk penulis Yohanes. Kalau penulis Yohanes kami sangat meyakinkan bahwa dia sendiri yang menulis. Dan kalau dia dibilang buta huruf, saya belum tahu ya. Tapi dia punya kitab 5 kitab yang dia tulis ya. Seperti 1 Yohanes 1, Wahyu, dia kan semua yang tulis itu. Jadi kalau dia bilang buta huruf ya belum terbukti ya, kira-kira gitu untuk Yohanes. Kemudian tentang Filipus ya ditemui oleh malaikat. Tapi sebelumnya kan di Yohanes, di Kisah Para Rasul 2 itu kan khotbah Petrus itu kan, yang sampai 5.000 orang atau berapa itu yang bertobat. Itu di Kisah Para Rasul, dia tetap memberitakan tentang Injil. Masalah Injil ya, saya ingat ya. Jadi gini, saudaraku, Injil Yesus itu sinonim sama Injil Allah atau Injil Bapa. Jadi saya bilang gitu kan. Itu sama aja. Injil bukan dalam arti ada segepok tulisan atau buku yang diberikan kepadanya, bukan. Maksudnya Injil Yesus itu maksudnya kabar baik dari Yesus memberitakan kabar baik dari kerajaan sorga, atau dibilang Injil itu artinya kabar baik. Jadi bukan Injil Yesus, Injil Bapa, Injil kerajaan surga, berbeda-beda. Maksudnya itu satu rangkaian cerita kabar gembira atau gitu, bahwa manusia yang tadinya, ini menurut Bible ya, manusia yang tadinya sudah divonis mati dalam arti bukan mati daging, mati iman atau itu mati secara iman ya, secara roh, maksudnya ke neraka lah. Namun karena begitu besar kasih Tuhan, itu ada di Yohanes 3 ya, begitu besar kasih Allah atau Tuhan, sehingga hukuman yang sudah dijatuhkan oleh Tuhan pada waktu peristiwa di Eden itu Tuhan tarik ya, maksudnya tarik bukan dalam arti dengan cuma-cuma, tidak,
apa yang Tuhan sudah katakan itu konsekuensinya harus terjadi. Nah, untuk perkataan Tuhan yang sudah terjadi itu dia tidak mau menarik begitu saja. Itu harus ditebus dengan ininya dia ya, konsekuensi logisnya dia, maksudnya dalam arti dia membuat peraturan atau membuat hukum itu tidak sia-sia. Apa yang sudah diucapkan dia harus pertanggungjawabkan. Nah, itu maksudnya begitu. Tuhan akan pertanggungjawabkan bahwa Adam atau manusia pertama itu mati dalam arti kekekalan. Namun begitu besar kasih Tuhan, Tuhan tidak mencabut, maksudnya Tuhan menebus ucapannya dia itu kan, karena ditebus, yang dijatuhkan hukuman adalah manusia, maka harus ditebus dengan manusia, yaitu manusia yang tidak berdosa. Itu yang kami umat Kristen mengetahui bahwa ya manusia Yesus itu, ya manusia Yesus yang menggantikan hukuman kepada si manusia Adam. Nah, kira-kira gitu ya. Kemudian masalah Injil, saya kembali lagi. Injil Yesus dan Injil Kerajaan Surga, Injil Allah itu identik, apa maksudnya? Sinonim. Kenapa dibilang jadi gini? Yesus sendiri bilang bahwa dia datang dari surga, dia turun dari surga. Ya, tentunya yang sangat berkompeten memberitakan pengampunan itu atau penebusan itu adalah orang yang datang dari surga. Itu logisnya seperti itu ya. Bukan orang yang ada di dunia ini mengaku saya yang akan menebus atau saya akan ini. Tidak, itu tidak bisa ya, karena manusia dianggap sudah kotor semua. Kalau diibaratkan sapu yang kotor tidak akan bisa membersihkan yang kotoran yang sampai bersih. Yang bisa membersihkan adalah sapu yang bersih. Nah, itu perumpamannya seperti itu. Jadi maka Tuhan bertanggung jawab dengan perkataannya dia, hukuman yang dia sudah berikan kepada manusia, dia harus ganti dengan hukuman ganti hukuman kepada manusia yang sudah berdosa kepada manusia yang suci. Yaitu kita sudah buktikan bahwa Yesus itu suci. Itu sudah divonis di pengadilan, sudah diuji di pengadilan Pilatus bahwa dia tidak berdosa. Dan Yesus sendiri bilang, siapa yang bilang saya berdosa? Tidak ada yang berani bilang Yesus itu berdosa ya. Jadi dia adalah kesimpulannya manusia suci. Nah, kira-kira gitu. Kemudian saya pikir untuk Injil itu, jadi Injil Yesus, Injil Kerajaan Allah, Injil Allah itu ya sinonim, sama aja, cuma dibalik-balik aja itunya ya. Maksudnya Injil itu adalah kabar baik. Kabar baik kenapa? Manusia yang tadinya mau ke neraka nggak jadi. Nah, kira-kira gitu. Nah, itu diimani oleh seluruh umat manusia, seluruh umat Kristen ya, mengira bahwa tadinya kita sudah mati loh, tapi ya Yesuslah yang menebus semua itu. Nah, kira-kira gitu. Apalagi banyak sekali tadi ya tentang penulisan tadi, masalah penulisan Injil itu, Injil kabar baik. Nah, itu tadi yang saya sudah sampaikan, yang ternyata dari 12 murid, yang murid langsung Yesus akhirnya 2 orang yang mampu bisa menulis, yang lain cuma menyampaikan firman secara oral ya, memberikan lisan ya, kira-kira gitu. Tapi yang 2 orang ini ternyata mampu, ditambah lagi oleh si Markus dan Lukas. Walaupun Markus dan Lukas bukan murid Yesus langsung, namun mereka kan membuat berita itu seperti Lukas. Dia kan melalui penyelidikan, yang dia selidiki ya tentu kepada murid-murid ya, murid-murid Yesus itu, dan bahkan ibu Yesus, bahkan juga mungkin kepada gembala-gembala yang menyaksikan tentang Yesus lahir kan. Oke, Pak Robert, udah kelamaan Pak Robert, udah 4 menit gantian. Oke, lanjut. Udah 4 menit soalnya. Ya, lanjut Gerinda. Bang Wan, saya turun Bang Wan. Bang Suma. Oh, gitu. Iya, makasih. Ya. Masih ada pertanyaan sih, tapi udah ada teman-teman yang lain ya, udah nanti aja Bang.
Oke bang. Oke. Ya lanjut Guru Nda, silakan. Iya. Jadi kalau misalnya sensei saya ini mengatakan bahwa Injil Allah dan Injil Yesus itu sama aja, muatannya adalah kabar gembira, kabar baik dan seterusnya. Kita melihat dalam perjanjian baru, kabar gembira itu, kabar keselamatan itu sudah ada lebih jauh. Apa kabar gembira dan keselamatan itu? Yaitu hukum-hukum Tuhan. Barang siapa yang melaksanakan dan memelihara hukum Tuhan, hukum Taurat, maka mereka akan diselamatkan. Keselamatan itulah kabar gembira itu. Nah, sekarang ketika kemudian keselamatan yang dimaksud adalah Injil yang ada pada diri teman-teman Kristen, yaitu apa yang mereka kemudian imani sebagai keselamatan yang didapatkan dari kematian Yesus, saya rasa ini tidak sinkron. Kabar gembira kok ada Tuhan mati secara terkutuk dan mengenaskan, itu kabar duka. Itu bukan kabar gembira. Gembira bagi orang-orang Roma dan Yunani dan juga pengikutnya, termasuk sensei. Tapi itu kabar duka bagi Ibu Maria yang begitu susah membesarkan anaknya, kemudian mati dibunuh. Sedangkan Tuhan mengatakan di dalam Keluaran 23 nomor 7, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Nah, sensei mengatakan Yesus itu orang suci, orang kudus, berarti orang yang tidak punya salah. Kata Tuhan jangan dibunuh. Tapi supaya Romawi dan Yunani punya kabar gembira, berita gembira atau kabar gembira, kabar baik, kabar keselamatan, maka Yesus harus dijajakan sebagai Tuhan yang datang dalam rupa manusia mati untuk disalib menebus dosa. Padahal tidak ada satupun di dalam pengajaran firman Tuhan yang masih ada tersisa di dalam kitabnya orang Yahudi, kabar gembiranya adalah Tuhan mati dibunuh oleh makhluknya sendiri. Jadi kalau kita melihat secara luas gambaran tentang keselamatan dalam kitabnya orang Yahudi, itu caranya adalah penebusan menggunakan darah hewan, kemudian mentaati perintah-perintah Tuhan, kemudian bertaubat. Itu jurus keselamatan itu di situ. Ya, jadi kalau dikatakan bahwa Injil Allah, Injil Yesus itu adalah kabar gembira, nah saya rasa berbanding terbalik dengan apa yang kemudian tertuang di dalam kitabnya teman-teman Kristen sensei. Karena 4 kitab kanonik dan surah-surah Paulus itu menarasikan terlalu luas narasi-narasi yang dibangun di sana, yang mana polanya kemudian itu justru bertentangan dengan apa yang ada menjadi ketetapan-ketetapan Tuhan kepada Bani Israel. Nah, saya rasa seperti itu. Karena Yesus di sini sebagai wakil Tuhan, sebagai utusan Tuhan, menyatakan diri sebagai penerima firman, dan firman yang dikatakan lewat mulut Yesus itu adalah bukan dari dirinya. Artinya Tuhan memiliki konsep inilah yang disebut kalam, logos, yang dinusulkan kemudian melalui malaikat sampai kepada Yesus. Yesus kemudian setelah menerima firman, ketetapan, hukum-hukum Tuhan ini disampaikan kepada Bani Israel, muridnya. Muridnya inilah yang kemudian mengajarkan. Tetapi murid-murid Yesus ini terlebih dahulu diselesaikan oleh Paulus. Sehingga apa yang muncul di tengah-tengah kita ini, yang disebut perjanjian baru, itu bukan lagi murni dari Yesus. Makanya saya mencoba untuk menarasikan tadi dan memberikan data di dalam Yohanes 21. Di situ jelas terpampang bahwasanya bukan Yohanes murid Yesus yang menulis, tetapi dia, penulis Yohanes ini, menerima kesaksian dari orang lain. Dialah murid yang telah memberikan kesaksian-kesaksian menurut penulis daripada Yohanes. Kemudian di Kisah Para Rasul 4 nomor 13 yang saya uraikan tadi, memang murid Yesus ini dikatakan di sana bahwa beliau adalah buta huruf atau tidak berpendidikan atau tidak terpelajar. Itu yang diterangkan di dalam Kisah Para Rasul 4 nomor 13. Dalam bahasa Yunaninya disebut dengan ucapan agrammatos. Agrammatos itu artinya kalau kita Indonesiakan adalah buta huruf.
Kan gitu. Nah, inilah yang menjadi permasalahan sekarang. Kalau di dalam Al-Quran dikatakan ahli kitab menyembunyikan. Nah, kalau dari sensei saya ini, nggak usah nanti kamu malu rumah. dari Kemarin kan guru kamu sudah malu. dari guru saya ini mengatakan bahwasanya Injil Yesus dan Injil Allah itu adalah sinonim, kata yang sama. Tetapi yang menjadi permasalahan, mana Injil Allah, mana Injil Yesus ini yang diberitakan oleh Filipus. Kan Filipus yang memberitakan, Filipus yang menerima dari malaikat. Malaikat berbicara, malaikat memerintahkan Filipus, lalu kemudian Yesus 1 nomor 43, malaikat juga memanggil Filipus di dalam Kisah Para Rasul 8 nomor 26. Nah, sementara Lukas tidak pernah dipanggil Yesus, Lukas tidak pernah dipanggil oleh malaikat. Begitu juga Paulus tidak pernah dipanggil Yesus, Paulus tidak pernah dipanggil oleh malaikat. Tapi kenapa lebih diterima karangan-karangan mereka daripada apa yang Yesus sampaikan kepada Filipus? Jadi Filipus punya hak paten. Menurut Bible, dialah yang dipanggil oleh Yesus, dialah yang diperintah oleh malaikat. Dia juga lah yang memerintahkan dan mengajarkan Injil Yesus. Berarti kalau kita mau mendudukkan perkara ini dengan jujur, maka harusnya teman-teman Kristen mencari Injil Filipus itu, karena itulah yang sah dari Yesus. Demikian. Terima kasih, walaupun panjang. Jadi gini, masalah Filipus ya, jadi bukan Filipus saja yang dipanggil kan. Kalau kita lihat di Yohanes 1 itu kan, Yesus mulai memanggil murid-muridnya kan, menjadi muridnya itu dari pertama Yohanes kan yang dipanggil. Bukan, Yohanes nggak dipanggil, pas dibilang sama Yohanes Pembaptis bahwa itu anak apa? Inilah anak domba Allah. Inilah orang yang saya sering katakan, nah, kira-kira begitu ya. Kemudian Yohanes dan saudaranya itu langsung mengejar Yesus, lalu Yesus bilang, ada apa kamu? Oh, saya mau ikut kamu. Oke, silakan, kira-kira gitu ya. Kalau di Yohanes 1 ya kita lihat ya. Jadi bukan Filipus saja yang dipanggil oleh sedangkan Filipus itu yang urutan keberapa dipanggil oleh Yesus kalau kita melihat pemuritan daripada Yesus ya. Kemudian masalah kembali lagi di Injil ya, masalah Injil dulu lah. Itu semua dari Petrus, Yakobus atau selalu semua mereka itu apalagi itu yang bersama-sama dengan Paulus itu, dan dia bilang dia ada Injilnya juga. Itu mereka semua memberitakan. Kalau kita baca di Kisah Para Rasul dari 1 sampai selesai, itu semua mereka murid-murid Yesus memberitakan tentang peristiwa Yesus atau keberadaan pada Yesus ya. Apa yang Yesus sampaikan kepada mereka bahwa dia adalah anak Allah. Yesus itu anak Allah ya. Yang dia kalau diartikan oleh para ahli Taurat bahwa dia menghujat Allah, sudah menyamakan diri seperti Allah kan, gitu ya. Nah, itu pun Yesus tidak bilang, nggak ngomong gitu, tapi Yesus malah dia adalah anak Allah ya. Kita bisa lihat dari Yohanes 3 ya, dia adalah anak manusia dan anak Allah, anak tunggal Allah ya. Nah, kira-kira gitu. Nah, jadi masalah Injil ini yang saya lihat kayak seperti Injil itu ada satu buku atau ada satu perbedaan, seperti Injil itu adalah suatu dogma atau gimana ya. Cuma Injil itu adalah berita gembira atau berita tentang keselamatan, itu aja yang Yesus sampaikan itu kan. Berita Injil keselamatan Allah, Injil keselamatan Injil kerajaan Allah, itu maksudnya dia memberitakan tentang kerajaan Allah. Kita lebih percaya orang yang sudah pernah ke Amerika berbicara tentang Amerika. Nah, kita kira-kira begitu. Daripada orang yang belum pernah ke Amerika lalu dia bilang Amerika begini-begini. Ya kita lebih percaya pada orang yang pernah ke Amerika berbicara tentang Amerika, kira-kira gitu. Kita lebih percaya orang yang pernah Yesus bilang dia turun dari surga, jadi tentang surga dia tahu. Dan dia juga dibilang di Matius 11 ayat 27 ya, tidak ada yang bisa
Bapa kecuali anak. Jadi untuk mengenal Allah dengan sebenarnya dan sejatinya atau bagaimana kondisi Yesus, hanya Bapa yang bisa menjelaskan itu posisi Yesus. Kira-kira begitu kan? Itu perkataan Yesus. 4 menit. Ya, siap. Jadi masalah Injil itu kayak seperti ini ya, kalau saya lihat ya, diartikan oleh saudaraku ini Juma. Injil itu adalah berita yang disampaikan oleh Yesus tentang kerajaan Allah, tentang berita keselamatan, kira-kira gitu ya. Kemudian masalah di Taurat kan itu hanya untuk penebusan dosa pribadi, bukan penebusan dosa awal. Yesus kan datang untuk menebus dosa awal. Jadi semua dosa awal yang dibuat oleh Adam selesai. Nah, kemudian Taurat itu dibuat oleh Tuhan untuk mengantar orang-orang Israel menuju tanah Kanaan supaya mereka tidak bengal, kira-kira. Jadi Taurat itu hanya tuntunan untuk orang Yahudi masuk ke tanah Kanaan, dan itu adalah bayangan daripada keselamatan yang akan Yesus sampaikan ya, atau kan Yesus sendiri ngomong kan. Taurat. Oke, Pak Robert sudah 4 menit ya. Sudah ya. Oke, ya. Lanjut. Belum selesai. Oke deh, lanjut dulu. 1 menit boleh nggak? Ya. Oke, saya tanggapi Sensei. Ya. Atau gimana? Sudah. Waktu saya habis ya. Alkitab ditanggapin dulu. Ya, saya cepat aja sih. Saya habis. Iya, Ya, jadi saya gini. cepat aja. Habis Sebentar, Pak saya Robert. cepat aja. Ya. Sebenarnya ini kalian bertentangan dengan Alkitab kalian sendiri, dengan Al-Quran kalian sendiri. Karena di dalam Al-Maidah 47 di situ Ini apa sih orang Pak Robert sama Bang Juma Ntar dulu Pak. Langsung Bang Al-Maidah Nabi aja. berlumuran sperma. Tadi kan gue udah dikasih kesempatan. Sperma mak lu turunin. Turunin. Nabi lu berlumuran sperma. Turunin itu, hujatkan. Nabi lu berlumuran Hujatkan. sperma. Hujatkan. Apa perlu? Hujatkan. Kasih aja, biar nampak ajarannya kok Bang Handi. Hujatkan. Kan, biar penonton lihat ajarannya kok, nggak apa-apa. Hujat. Lanjut Bang Juma. Orang asik-asik ngobrol kok. Ya, jadi sedikit dia menyinggung tadi surah Al-Maidah ayat 40. Injil bima anzalallahu fi wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul fasiqun. Dan hendaklah pengikut Injil. Nah, pengikut Injil itu maksudnya apa? Pengikut daripada Nabi Isa alaihissalam. Sejak kapan teman-teman Kristen mau mengakui Nabi Isa? Injil itu adalah wahyu Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhannya umat Islam, yang diwahyukan kepada nabinya umat Islam, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Jadi tidak ada hubungannya dengan Kristen. Mohon maaf. Oke. Al-Quran mengatakan wal yahkum ahlul injil bima anzalallahu fi. Hendaklah pengikut Injil memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah di dalam Injil. Apa yang diturunkan oleh Allah di dalam Injil? Ya Bani Israel, inni rasulullahi ilaikum. Wahai Bani Israel, aku ini Nabi Isa, utusan Allah kepadamu. Bukan Tuhan kepadamu, tapi utusan. Ani abdullah rabbi wa rabbakum. Sembahlah Allah, Tuhannya umat Islam, dan juga Tuhanku dan Tuhanmu. Itu kalau berbicara mengenai Injil. Nah, kita lanjut kembali kepada tema kita. Jadi gini, Sensei, kalau Injil Allah atau Injil Yesus itu kabar gembira yang diberitakan oleh Yesus, sayang sekali kabar gembiranya tidak bercerita tentang dosa Adam. Tidak ada Yesus menceritakan mati dan bangkit pada hari ketiga, menjadi Tuhan dan menjadi sembahan. Satu kali pun Yesus tidak pernah menyebut nama Paulus. Satu kali pun Yesus tidak pernah menyebut nama Lukas, Markus. Satu kali pun Yesus tidak pernah menyebut Kristen. Ini fatal. Ternyata kabar gembira yang Yesus beritakan
diberitakan tidak ada hubungannya dengan Kristen. Tidak ada hubungannya dengan Lukas, tidak ada hubungannya dengan Markus, tidak ada hubungannya dengan Paulus. Kabar gembira yang diberitakan oleh Yesus, inti poinnya adalah barang siapa yang percaya kepadaku, dia akan melakukan pekerjaan yang aku lakukan. Nah, apakah Kristen melakukan pekerjaan yang Yesus lakukan? Yesus itu di dalam Galatia 4 nomor 4, dia adalah Bani Israel, Ben Yehuda yang kemudian takluk kepada hukum Taurat. Artinya apa? Tunduk berserah diri kepada hukum Taurat. Itulah Yesus. Nah, kemudian kabar gembiranya adalah barang siapa yang menolak aku, dia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah aku katakan kepada mereka. Firman itulah yang akan menjadi hakimnya kelak. Nah, kabar gembiranya kemudian adalah hidup kekal itu adalah mereka yang mengenal engkau satu-satunya Tuhan dan mengenal aku yang engkau utus. Berarti kabar gembiranya adalah la ilaha illallah, Yesus Rasulullah. Itu kabar gembiranya yang Yesus ajarkan. Karena Yesus konon katanya adalah kabar gembira. Apa yang dikabarkan oleh Yesus? Keselamatan itu hanya bisa diperoleh dengan dua cara. Dengan satu cara. Yang pertama, menyembah Tuhannya Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan mengikuti Yesus sebagai utusan Tuhan. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Kalau kita percaya kepada kabar gembira yang diberitakan oleh Yesus, maka kita harus percaya bahwa dia diutus hanya kepada domba yang hilang. Apakah teman-teman Kristen ini adalah domba yang hilang? Sejak kapan teman-teman Kristen di Indonesia ini punya keturunan dari Yakub? Domba itu adalah Bani Yakub. Domba yang hilang adalah keturunan Nabi Yakub yang kemudian berpencar dari Yerusalem menuju kepada seluruh penjuru bumi. Itulah Bani Yakub, itulah domba-domba yang hilang, yang harus menerima Yesus sebagai utusan kepada mereka. Jadi kabar gembiranya apa? Kabar gembiranya adalah menerima Yesus sebagai utusan Tuhan, bukan sebagai Tuhan. Demikian. Silakan Sensei. Oke, terima kasih. Jadi kabar gembira yang Yesus sampaikan ya, bahwa siapa yang percaya kepadanya akan hidup kekal ya. Itu kabar gembira ya. Kemudian dia akan memberikan hidup kekal. Dia bilang percaya aja pada Yesus, hidup kekal. Kemudian kamu meminta atas namaku. Itu kita bisa lihat di Yohanes 14 ya, ayat 14. Kalau mau minta tidak kepada siapa aja, nggak bilang ke Bapa, kepada Dia. Kalau mau berdoa kepada Dia juga, itu di Yohanes 16 ya, ayat 27 ya. Jadi kemudian yang Yesus ajarkan, kabar gembira yang disampaikan adalah Dia adalah kebangkitan dan hidup. Itu kabar gembira, itu firman yang disampaikan ya. Kemudian kabar gembira juga, Dia adalah roti yang turun dari surga. Siapa yang memakan roti dia akan hidup kekal. Makan dalam arti dia sudah kasih contoh aplikasi daripada makan roti itu, yaitu bukan roti dia bilang kan makan dagingnya. Itu dagingnya itu bisa diumpamakan roti yang kita makan, atau makanan kita sehari-hari harus kita ucap syukur dalam nama Dia. Nah, kira-kira gitu ya. Kita akan hidup kekal. Minum apa semua yang kita minum dianggap adalah darah pengorbanannya Dia. Mau minum air itu kita anggap darah Yesus yang telah ditumpahkan di Bukit Golgota. Itu sebagai ini aja kan, perumpamaan aja ya. Seolah-olah itu ya, apa yang kita minum itu adalah darahnya Dia. Seolah-olah apa yang kita makan adalah dagingnya Dia. Yang Dia bilang adalah roti. Dagingnya itu dia bilang roti yang turun dari surga. Itu kabar gembira. Jadi apa-apa saja yang kita makan dalam nama Yesus, mau banyak nasi, kita bilang terima kasih Yesus. Ini adalah dagingmu, tubuhmu yang kau telah pecah-pecahkan dan kau serahkan buat kita. Itu buat manusia maksudnya ya. Kita makan dengan mengucapkan itu, terima kasih Yesus, ini adalah dagingmu, atau ini roti yang turun dari surga. Kita anggap itu yang Yesus ajarkan pada waktu perjamuan terakhir kan. Bukan dagingnya itu yang dia kasih, atau darahnya dia tusuk kasih di gelas, bukan kan? Nah, itu roti yang dia pecah-pecahkan, itu dianggap adalah tubuhnya Dia. Itu kabar gembira juga. Jadi kita dengan
makan aja apa yang kita ucapkan. Ini adalah tubuh Yesus, hidup kekal. Ya itu. Jadi nggak susah-susah, nggak perlu kita banting tulang untuk apa, ngabisin waktu untuk kesana kemari untuk sujud atau sembah apa segala macam. Cukup aja bilang dalam nama Yesus. Kemudian kamu kalau mau ngusir setan dalam namaku. Kemudian di Lukas 24 ayat 47 ada satu lagi. Dalam namaku ada pertobatan dan pengampunan dosa dalam nama Yesus. Kita mulai, kamu adalah saksi-saksiku, mulai dari Yerusalem sampai ke ujung bumi. Itu dibilang di Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Kemudian dibilang Yesus hanya untuk orang Israel. Baca Matius 24 ayat 14. Injil harus disebarkan ke seluruh dunia. Yohanes bukan Matius 28 aja. Matius 24 sudah mengatakan itu. Kemudian di Matius 24 25 tentang kedatangannya dia. Bahwa tanda-tanda untuk hari kiamat itu tentang kedatangannya dia. Dia akan menjadi hakim. Ya. Sebab dia bilang semua sudah diserahkan kepada dia. Nah, yang namanya semua, kemudian dia juga bilang di Yohanes 16:15 ya. Semua yang milik Bapa, semua yang Bapa punya adalah punya dia. Punya dia adalah punya Bapa. Di Yohanes 17 ayat 10, semua milik Bapa adalah milikku. Tuh. Jadi dia menyatakan itu sebenarnya, itulah caranya dia menyatakan bahwa dia itu sederajat, tidak lebih tinggi, tidak lebih rendah daripada Bapa itu. Ya. Nah, jadi orang Kristen berpegang situ. Ngapain kita mau ke siapa-siapa, mau meminta kepada Yesus saja? Dia nggak bilang meminta kepada Bapa, tidak. Kalau kamu meminta kepada Bapa dalam namaku, dia akan kasih, atau minta kepada Bapa dalam namaku akan kuberi. Nah, kira-kira gitu. Jadi orang Kristen santai aja. Gak mau susah-susah banget. Saya minta apa-apa aja rezeki, minta sama Yesus. Dia bilang minta sama dia. Saya nggak susah berdoa dalam nama Yesus. Nah, kira-kira gitu. Dan Yesus sudah bilang di Matius 25, dia yang akan masukkan orang ke surga. Halo? Halo? Oke. Masih ada waktu? Ya, Pak. Waktunya habis, Pak. Udah habis, Pak. Jadi orang Kristen mau bilang apa, mau dia Tuhan kayak mau apa, pokoknya sandaran daripada orang Kristen adalah Yesus. Yesus sendiri yang ngomong, akulah kebangkitan dan hidup. Orang yang percaya sama dia, walaupun dia sudah mati akan hidup. Dan hidup kekal, hidup selama-lamanya. Kemudian di Yohanes 8 ayat 50, siapa yang mendengar firmanku, yang taat kepada firmanku, dia akan hidup kekal. Firmannya Yesus loh, dia bilang firmanku, bukan firman Bapa, firmanku. Tapi dia bilang dia terima dari Bapa. Apa yang dia terima firman dari Bapa itu firmannya dia. Nah, itu kita bisa, untuk mengartikan itu kita harus pakai rumusan Tritunggal memang ya, Trinitas, baru kita paham, oh gitu. Tapi kan saya nggak mau pakai rumusan Tritunggal, itu terlalu 4 menit ya, panjang nanti, kira-kira gitu. Oke. Waktu saya habis. Dengar Bang Handi juga hidup kekal, Bang Robert. Hidup kekalnya di neraka. Iya. Halo? Halo? Bentar Bang, aku sapa dulu yang baru masuk sebentar. Bang, ya bentar Pak Robert. Udah habis Pak Robert, udah habis. Gantian. Ini saya sapa dulu yang baru masuk Pak Robert. Bang Mikel. Selamat malam, akhirnya datang juga Bang. Siapa nih namanya, lupa. Malam. Nanti gantian aja, silakan Islam sama Kristen gitu. Dulu Bang Juma dulu tapi. Ya silakan Gurunda. Iya, baik. Jadi ketika poin daripada kabar gembira itu, siapa yang percaya kepada Yesus akan memperoleh hidup yang kekal. Nah, disinilah ya, perlu penyelidikan yang seksama gitu ya. Apa penyelidikan itu? Yesus ini mau dipercaya sebagai apa? Itu dulu poinnya. Yesus maunya dia dipercaya sebagai apa dulu? Itu yang pertama. Yesus ketika mengajar, siapa murid-muridnya dulu?
Jangan sampai muridnya adalah Bani Israel dan bukan Kristen. Jangan sampai materi-materi pembelajarannya itu diplesetkan sama yang bukan muridnya, kan gitu. Karena Yesus hanya mengatakan eis dalam bahasa Yunani. Eis itu artinya aku khusus diutus hanya kepada domba yang hilang. Kristen yang percaya dia sebagai Tuhan itu bukan domba yang hilang. Itu adalah di luar Yahudi, di luar domba, yang kemudian mengaku sebagai domba. Ini kita harus jeli melihat. Kita harus benar-benar seksama meneliti itu. Barang siapa yang percaya kepadaku, percaya Anda ini Yesus, mau dipercaya sebagai apa sih? Menurut Yesus, dia harus dipercaya sebagai utusan Tuhan. Titik. Tapi Yesus mengatakan waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu. Mu di sini adalah Bani Israel. Penyesat itu mengajarkan apa? Aku Yesus adalah Tuhan. Di mana tertulis? Lukas 21 nomor 8. Jangan kau percaya. Jadi kalau percaya kepada Yesus, ya percaya selayaknya umat Islam. Percaya Yesus mengaku sebagai Rasul Allah, utusan Allah. Jangan seperti Kristen, karena sejatinya mulut Kristen mengatakan percaya kepada Yesus, tapi coba kita teliti, betulkah demikian? Ternyata tidak. Kristen percaya kepada Paulus bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Kalau Kristen teman kita percaya kepada Yesus, yakin dan percaya, mereka akan meninggalkan Kristen. Karena Yesus mengatakan barang siapa yang percaya kepada aku, dia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Yohanes 14. Nah sekarang, apa yang dilakukan oleh teman Kristen? Menyembah Yesus. Kapan Yesus menyembah Yesus? Hidup bebas, merdeka, tidak punya aturan Tuhan. Siapa? Kapan Yesus merdeka, bebas, tidak melakukan hukum Tuhan? Kalau itu yang menjadi akan mati dalam keadaan disalib. Karena Yesus melakukan pekerjaan itu. Makan darah Yesus, makan daging Yesus. Di situ adalah perjamuan kepada orang Yahudi, bukan kepada Kristen yang pemakan darah, pemakan daging ini bukan. Mohon maaf sensei. Kenapa Yesus diminum darahnya? Dia harus tercurahkan di atas tiang salib. Kenapa Yesus harus dimakan dagingnya? Dia harus dibunuh di atas tiang salib. Padahal Yesus menyatakan inilah darahku, itu anggur. Inilah dagingku, itu roti. Bukan dibunuh betulan, dicurahkan benar darahnya sebagai domba di atas tiang salib. Tidak. Inilah yang Yesus katakan waspadalah kepada serigala yang nyamar seperti domba. Satu-satunya agama di luar Yahudi yang mengaku sebagai pengikut orang Yahudi hanya Kristen. Sekarang siapa serigalanya? Yang nyamar sebagai domba pengikut orang Yahudi? Kristen. Inilah yang harus diwaspadai. Nah sekarang kembali kepada pola. Kabar gembiranya menurut Sensei adalah siapa yang percaya kepada Yesus. Nah sekarang kalau kita tanya Sensei, siapa yang mengajari Sensei mempertuhankan anak Maria? Sementara pola yang dibangun kabar gembira adalah percaya kepada Yesus. Kalau percaya kepada Yesus artinya percaya kepada ajaran Yesus. Bukan percaya kepada ajaran orang Farisi, bukan percaya kepada ahli kitab, tapi percaya kepada Yesus. Maka muncul pertanyaan, siapa Yesus menurut Yesus? Siapa Yesus menurut Yesus? Yesus menurut Yesus, dia adalah Tuhan. Di mana itu tertulis? Yesus menurut Yesus, dia adalah utusan Tuhan. Itu baru betul. Kalau kita percaya kepada Yesus, kita percaya bahwa Yesus mengatakan dirinya utusan Tuhan, maka kita dudukkan Yesus itu sebagai utusan Tuhan. Jangan ditambahi, jangan lagi dikurangi. Kalau ditambahi berarti kita penyesat. Kita tidak percaya kepada Yesus, kita tidak yakin kepada Yesus berarti. Kalau yakin kepada Yesus, maka stop menuhankan Yesus. Karena Yesus datang membuktikan dirinya sebagaimana kesaksian dalam Yohanes 5 nomor 36, tolong dicatat. Apa yang dilakukan Yesus di tengah-tengah Bani Israel, semua yang dilakukannya itu untuk membuktikan bahwa dirinya adalah utusan Tuhan. Maka kalau percaya kepada Yesus, maka wajib hukumnya mendudukkan Yesus itu sebagai Rasulullah, bukan Allah itu sendiri, bukan Tuhan itu sendiri. Demikian.
Silakan dari pihak Kristen. Ya, ganti-gantian 6 menit, nanti pihak Islam 6 menit. Silakan. Oke. Jadi gini. Ganti-gantian. Tapi Bang Robert jangan dihabisin 6 menit ya, ganti-gantian sama yang lain ya. Oh ada teman saya yang silakan. Banyak. Nah, ini kan Pak Bos Meme sama Bang Mikel. Saya dulu dengan Pak Juma ini, tolong. Oke, boleh silakan. Sudah lama tertunda bertahun-tahun. Ya, sebentar ya. Ya silakan. Ya. Jadi yang dimaksud adalah Yesus Tuhan, bukan orang Kristen yang mengatakan, bukan orang di luar Israel yang mengatakan Yesus Tuhan. Itu kita bisa lihat di Lukas 11 ya, ayat 2. Lukas 2 ayat 11 dan 12. Kemudian yang bilang Yesus Tuhan kan bukan kami ini yang di luar orang Israel yang pertama, malah orang-orang Israel sendiri ya yang mengatakan, bahkan malaikat Tuhan yang mengatakan pertama ya, dia telah lahir lah, kita sudah tahu ayatnya. Kemudian yang murid-muridnya mengaku dia adalah Tuhan. Kemudian Yesus bilang, menurut orang siapa aku? Ada yang bilang engkau Elia dan segala macam, engkau nabi. Tapi menurut kamu, menurut engkau Petrus, dia bilang engkau adalah Mesias, anak Allah. Lalu Yesus bilang apa? Bukan engkau yang mengatakan itu, Bapakku yang di surga. Nah, kita kira-kira perspektif Yahudi itu adalah Allah itu sendiri ya. Dia mau dilempar oleh batu karena dia bilang gitu kan, dia anak Allah. Nah kemudian Kristen itu artinya orang di Yohanes 17 ayat 20, saya baca, saya nggak bisa buka Alkitab itu, Yohanes 17 ayat 20 ya. Jadi untuk murid-muridnya dan orang-orang yang mendengar apa yang disampaikan oleh murid-muridnya, itulah yang disebut pengikut Kristus. Apa nih kalau nggak salah ya, Markus 9 ayat 44 itu ya, yang namanya pengikut. Yohanes 8 ayat 40 berapa itu ya, nah itu yang namanya pengikut Kristus ya. Jadi follower ya, follower. Mana ada ajaran follower kan, kira-kira gitu ya. Nah jadi Yesus hanya mengajarkan dia adalah utusan. Kebangkitan, aku adalah roti yang hidup yang turun dari surga. Dia nggak bilang aku adalah utusan, roti utusan, tidak. Dia juga bilang aku kebangkitan dan hidup. Kepada utusan, nah, dia tidak bilang itu kan, meminta dalam namaku sebagai utusan, tidak. Dalam namaku, dalam nama Yesus. Jadi nggak semua dia mengatakan dia utusan. Dia melihat konteks yang ngomong itu. Sedang waktu dia bangkitan Lazarus, dia bersyukur untuk supaya orang tahu bahwa dia adalah utusan. Utusan Allah itu kan bagi orang Israel itu dianggap menyamakan diri dengan Allah itu kan. Kira-kira gitu kan. Lalu dia kebangkitan hidup. Dia bilang dia adalah dalam namanya dia ada pertobatan dan pengampunan dosa. Itu dia bilang. Kemudian di tubuhnya untuk menebus dosa ya. Jadi dia nggak bilang saya sebagai utusan untuk menebus dosa, tidak. Dia sebagai penebus
diutus untuk menebus dosa. Tidak, dia sendiri. Dan apalagi tadi ya, kenapa orang Kristen menuhankan Yesus? Jadi yang menuhankan, yang bilang Yesus adalah Tuhan, malaikat yang pertama mengatakan. Kemudian Maria juga, Elizabeth, waktu Maria datang bertemu dia, dia kalau nggak salah, nggak layaklah dia didatangi oleh Ibu Tuhan, gitu kan? Itu bukan orang Kristen yang setelah Yesus ada, kemudian pengikutnya menyebut lebih dulu, tidak. Orang-orang awal malah yang bilang dulu. Kemudian, kok Tuhan mati? Ya. Jadi itu kan istilah, Tuhan mati, itu istilah aja. Amerika hancur. Hancur apanya Amerika? Kira-kira gitu ya. Itu kan cuma bahasa-bahasa, gaya bahasa. Indonesia hancur. Apakah Indonesia hancur? Kita selidiki. Oh, ternyata yang hancur mobilnya dinaikin oleh di Indonesia. Kira-kira itu cuma bahasa. Tuhan mati. Tuhan tidak bisa mati. Waktunya habis. Ya, oke. Kira-kira gitu ya. Bentar, ini ya dari pihak Kristen, Bos Meme apa Bang Mikel mau nambahin, masih ada 2 menit, nanti langsung guru. Silakan Bos Meme apa Bang Mikel. 2 menit ya, silakan. Bos Meme, Bang Mikel. Pak Mikel duluan, nanti saya nyusul. Pak Mikel silakan. Ya. Silakan Pak Mikel, masih ada 2 menit. Oh, lagi jauh dari perangkat. Langsung Gurunda. Boleh ngomong dulu nggak sebelum Bang Zuma? Boleh. Ya, daripada nanti. Iya, jadi gini. Dari Bang Robert dari tadi ngomong, aduh putar-putar, mohon maaf Pak. Kita yang ada sakit kepala dengarnya Pak. Kalau bicara Yesus utusan itu perkataan Yesus langsung. Sedangkan kalau teman-teman menganggap Yesus dan Bapa itu setara, itu kan asumsi. Ya, di mana teman-teman mengambil dari Yohanes 10. Aku dan Bapa adalah satu. Padahal teman-teman selama ini ngomong, kalau baca itu, baca satu perikop. Ya, disuruh baca satu perikop. Tapi khusus ayat Yohanes 10, dibacanya satu ayat doang, aku dan Bapa adalah satu. Padahal di situ Yesus sedang menjelaskan bahwa dia dan Bapa itu satu dalam tujuan pengembalaan. Ya, di situ berbicara tentang Yesus mengembalakan domba-domba yang diserahkan Bapa kepada dia. Siapa itu domba-domba? Yaitu orang-orang Israel yang diberikan tanggung jawabnya kepada Yesus untuk mengembalakan mereka. Jadi Yesus dan Bapa adalah satu dalam pengembalaan. Contoh, Bang Zuma dan karyawannya, manajernya adalah satu dalam memanage dan mengurusi perusahaannya. Jadi maksud satu di situ adalah satu dalam tujuan yang sama. Bukan Yesus setara dengan Bapa. Banyak sekali ayat-ayat yang disampaikan oleh Yesus bahwa dia hanyalah utusan, Bapa lebih besar dari aku, Bapa yang mengutus aku. Ya, tetapi entah kenapa teman-teman Kristen malah mengeksegesis Yohanes 10 ayat 30 ini. Jadi saya harap teman-teman yang ada di sini ya, bisa benar-benar belajar lagi, ya, coba dibaca kembali Alkitabnya, dari mulai Kejadian sampai Wahyu, minta tuntunan. Ya, dalam membaca supaya ngerti artinya ini apa gitu. Apa benar yang selama ini didoktrin oleh gereja kepada saya, atau selama ini kita cuman ikut-ikutan saja tanpa ngerti sebenarnya Yesus itu pengennya apa. Sama seperti tadi Bang Zuma sudah jelaskan ya. Yang paling penting tuh Yesus ingin dia dikenal sebagai apa. Yesus ingin dia dianggap sebagai apa. Jangan kita melampaui batas. Jangan kita menambah-nambah, karena terkutuklah ya orang yang menambah-nambah, Bang. Bahaya di situ. Oke, saya rasa sudah cukup. Ya, silakan Bang Zuma. Moderator, saya tambahin sedikit moderator ya. Karena Mikel tadi mungkin dia masih ada urusan, saya tambahin ya. Iya, silakan 2 menit. Oke, terima kasih atas waktunya. Oke, terima kasih atas waktu yang sudah diberikan kepada saya. Jadi begini, saya mau tanggapi bahwasan bagi orang Kristen itu, kata Kristen itu tidak disematkan kepada kami, itu tidak penting. Yang penting bagi kami adalah kata Injil. Karena sentral di dalam iman Kristen itu bukan kata Kristennya. Sentral di dalam iman Kristen itu adalah kata Injilnya. Karena Injil adalah kabar baik yang disampaikan oleh Yesus kepada murid-muridnya, harus kami imani.
Jadi bagi siapa yang membangkang tentang apa yang dikatakan oleh Yesus, konsekuensinya adalah neraka. Yesus sudah mempertegas kepada murid-muridnya, pergilah, beritakanlah Injil, dan baptislah mereka. Tetapi siapa yang percaya akan memperoleh hidup yang kekal, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Jadi bagi kami itu, kata Kristen itu kami tidak penting. Yang penting bagi kami adalah kata Injil, yaitu kabar baik yang disampaikan oleh Yesus kepada murid-muridnya, lalu Yesus memberikan amanah kepada murid-muridnya, dan kami menerima itu. Itu yang penting bagi kami. Lalu berkaitan tentang ketuhanan Yesus ya, yang ingin saya sampaikan kepada siapa ini? HMC ya. Jadi bro, Anda harus pahami dulu bahwasan sudut pandang Kristen dengan sudut pandang Islam itu berkaitan tentang Yesus itu sangat berbeda. Anda mengimani Isa Al-Masih yang terkonfirmasi di dalam Al-Quran itu mutlak hanya sebagai utusan. Al-Quran menjelaskan Isa itu tidak sedetail seperti yang dijelaskan oleh Injil. Kenapa Al-Quran tidak bisa menjelaskan Isa itu secara detail? Karena memang mereka bukan saksi mata. Yang bisa menjelaskan Yesus secara detail hanyalah orang saksi mata. Contoh begini ya, saya mengutip salah satu ayat yang terkonfirmasi di dalam Yohanes 6 ayat 37-38. Di situ Yesus mengkonfirmasikan kepada murid-muridnya bahwa dia turun dari surga. Apakah Al-Quran menjelaskan bahwasan Yesus turun dari surga? Apakah Al-Quran menjelaskan bahwasan Isa itu turun dari surga? Tidak akan mungkin. Tetapi Alkitab secara gamblang mengatakan bahwasan Yesus turun dari surga. Sudah pasti Tuhan, tidak mungkin dia malaikat. Yesus tidak pernah menyamakan dirinya dengan malaikat ketika dia berada di bumi. Dia hanya mengatakan bahwasan aku dan Bapakku adalah satu. Kalau Anda mengatakan bahwasan kata satu di situ bukan hanya Yesus kepada Bapaknya, tetapi kepada murid-muridnya juga dia mengatakan kata satu. Kata satu yang diimani oleh orang Kristen itu ada dua bentuk. Bentuk jamak dan juga tunggal. Bentuk jamak seperti kita menganalogikan matahari itu adalah jamak. Matahari, cahaya matahari dengan panas matahari itu jamak. Itu Anda harus pahami dulu ya. Yang kedua, kekristenan itu mengimani bahwasan satu dalam hakikat dan juga mengimani satu dalam iman. Satu dalam hakikat ketika Filipus bertanya kepada Yesus bahwasan tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, Yesus mengatakan aku sudah berada di sini. Itu disebut dengan satu dalam hakikat. Tetapi satu dalam iman itu ketika Paulus ketika dia berjalan ke Damsyik, menuju ke Damsyik, di dalam perjalanan Yesus bertemu dengan dia, Yesus mengatakan kepada dia bahwasan Yesus mengatakan bahwasan Paulus, akulah yang engkau aniaya itu. Tetapi secara realitas bahwasan Paulus tidak pernah menganiaya Yesus. Di situ yang dimaksud oleh Yesus bahwasan kenapa engkau menganiaya aku? Engkau menganiaya murid-muridku, berarti sama saja engkau menganiaya saya. Nah, itulah yang disebut satu dalam iman. Menganiaya murid-murid Yesus berarti engkau telah menganiaya Yesus. Jadi kami mengimani bahwasan satu di sini bukan hanya dalam bentuk tunggal saja, tetapi dalam bentuk jamak. Itu harus pahami dulu ya. Kalau berkaitan tentang Yesus mendeklarasikan diri sebagai Tuhan, nanti sebentar saya akan jelaskan. Tetapi untuk sementara waktu. Karena Anda Kristen, Anda bukan Bani Israel. Kenapa? Karena memang harus ada penyamar. Kalau tidak ada penyamar, maka tidak tergenapi kemudian ajaran Yesus itu. Di dalam Yohanes 2, 18-19, anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Anak-anak yang dimaksud di sini Bani Israel, bukan Kristen. Kristen itu muncul dari Roma, Yunani, ke Eropa, tembus Belanda, masuk ke Indonesia. Anak-anakku, siapa yang dimaksud anak di sini? Bani Israel, bukan Kristen. Kristen ini dianggap kafir oleh Yesus, oleh Paulus. Orang-orang yang hidup tidak bersunat menurut Paulus dalam Galatia 2 ya, nomor 8, nomor 14 itu adalah orang-orang yang hidup secara kafir. Jadi nggak mungkin yang dimaksud di sini adalah orang Kristen. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah banyak bangkit antikristus. Itulah tanda bahwa waktu ini adalah benar-benar waktu yang terakhir. Memang mereka berasal dari antara kita. Saya ulang lagi ya. Memang antikristus itu benar-benar berasal dari antara kita. Antikristus ini berasal dari Bani Israel. Anti-Yesus yang akan pergi kepada seluruh dunia untuk menyesatkan banyak manusia. Memang mereka berasal dari antara kita,
tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk daripada kita. Berarti ada penyamar. Kira-kira yang nyamar menjadi Yahudi apakah Yahudi atau non-Yahudi yang seakan-akan mau dibilang Yahudi? Kira-kira yang mana ini? Yahudi asli yang nyamar Yahudi atau Yahudi KW yang nyamar Yahudi? Nah, kalau kita tanya Kristen, apakah Kristen itu agama yang benar-benar murni dari Romawi? Tidak. Mereka akan mengatakan Kristen itu dari Yahudi. Berarti penyamarnya kita udah tahu kan? Yang nyamar-nyamar domba sudah tahu kan? Yang antikristus itu sudah tahu kan? Nah, mari kita uraikan. Antikristus itu adalah tidak percaya Yesus itu sebagai utusan Tuhan. Dia percayanya Yesus itu Tuhan itu sendiri, dengan berbagai macam argumentasi yang dinobatkan kepada Yesus agar Yesus itu bisa menjadi Tuhan. Sekali lagi, sensei saya yang saya hormati, Anda mengatakan bahwa orang-orang sudah memanggil Yesus itu Tuhan. Malaikat menyebut dia Tuhan, murid-muridnya menyebut Yesus itu Tuhan. Berarti sensei percaya kepada malaikat, percaya kepada murid-murid Yesus. Sementara hidup kekalnya itu adalah percaya kepada Yesus. Bukan percaya kepada malaikat, bukan percaya kepada murid, bukan percaya kepada pendeta, bukan percaya kepada gereja, bukan. Tapi percaya kepada Yesus. Maka ending dari semua itu, apa yang Yesus katakan tentang dirinya, itulah yang harus dipercaya. Wahai manusia, akulah Yesus, utusan Sang Maha Tinggi. Loh, utusan dia. Hidup kekal itu bukan mati kekal itu. Hidup kekal, kebalikan dari mati kekal. Hidup kekal adalah mereka yang mengenal Engkau satu-satunya Tuhan. Jangan diganggu, jangan ditambah-tambah. Dan mengenal Aku yang Engkau utus. Yesus maunya dikenal sebagai apa? Utusan. Jangan dirubah, jangan ditambah, jangan menjadi antikristus, jangan menjadi penyesat. Yesus memberikan hidup kekal dengan cara apa? Mengimani dirinya sebagai utusan Tuhan. Selesai. Jangan ditambah, oh dia adalah Tuhan, ambil dalam rupa manusia, menginkarnasi. Itu ajaran siapa lagi? Sementara hidup kekal itu diperoleh dengan cara percaya kepada Yesus. Artinya percaya kepada kalimat-kalimat yang teruntai dari mulut Yesus. Siapakah Aku ini? Engkau adalah Mesias. Apa Mesias itu? Manusia yang diberi kelebihan diurapi. Apakah dia Tuhan? Bukan. Lantas kenapa Kristen menuhankan Mesias? Karena Kristen ini adalah penyamar-penyamar. Mereka ini bukan pengikut, tapi pentuhan. Makanya Yesus mengatakan, waspadalah kepada orang Farisi, waspadalah kepada ahli Taurat, waspadalah kepada orang munafik. Siapa mereka ahli Taurat? Siapa mereka orang Farisi? Dialah yang mendirikan Kristen. Mari nanti akan kuberikan data kalau Anda tidak percaya bahwa Kristen ini adalah agama yang didirikan oleh orang Farisi, di mana Yesus justru minta kepada murid-muridnya Bani Israel agar waspada kepada orang Farisi, waspada kepada Paulus. Nah sekarang terakhir 10 detik terakhir dari saya sebelum saya serahkan. Siapa Yesus menurut Yesus? Tolong cuci otak saya dengan pernyataan Yesus itu sendiri. Jangan Anda cuci otak saya dengan pernyataan-pernyataan Paulus, pernyataan malaikat, pernyataan muridnya. Siapa Yesus menurut Yesus? Itu dulu saya ingin dengarkan dari teman-teman. Silakan. Silakan dari pihak Kristen. Ya, terima kasih. Ya, Pak Robert dulu. Ya, silakan. Saudara Juma, bagus. Jadi orang Kristen tidak percaya Yesus utusan, tidak benar. Orang Kristen percaya Yesus itu sebagai utusan atau firman yang hidup, yang berinkarnasi ya, menjadi manusia. Utusan dalam arti dia langsung dari Allah yang diutus ya. Nah, kita nggak pernah menolak Yesus itu utusan. Dalam konteks apa Yesus sebagai utusan? Pemahaman kita tuh bisa kita bahas itu satu season yang lain ya. Jadi kalau dibilang langsung diklaim bahwa orang Kristen tidak meyakini Yesus utusan, oh itu saya kira keliru. Orang Kristen sangat percaya bahwa Yesus adalah utusan
dia sebagai nabi, atau dia sebagai guru, dia sebagai apa tuh, ada berapa julukannya? Kira-kira gitu. Dan dia sebagai anak Allah. Nah, itu. Anak Allah itu yang ditekan, anak Allah, anak tunggal Allah itu sendiri Yesus yang mengatakan ya. Di Yohanes 10 ayat 36 ya. Kemudian Yesus itu kita lihat di Injil ya. Yesus yang punya malaikat loh. Nah, yang punya malaikat yang kita tahu kan Allah itu sendiri kan. Nah, itu Yesus klaim dia yang punya malaikat, dia yang menyuruh malaikat. Kalau kita lihat lagi di Matius 23 ayat 23, kata dia Matius 23 ayat 44 kalau nggak salah, atau 43. Dia yang mengutus nabi-nabi, malaikat dan para rasul, dia yang mengutus loh. Nah, itu kalau kita cerdas, wow, berarti nih Yesus ini bukan main-main. Lalu dia selalu mengklaim dia anak Allah yang tunggal. Itu keluar dari mulut Yesus sendiri. Ya. Di Yohanes ada banyak sih, tapi kalau mau lihat di Yohanes 3 ya, ayat 16 sampai 18 ya. Kemudian orang Kristen itu semua julukan ya. Kalau saudaraku cuma baca kisah para rasul sampai selesai baru tahu orang Kristen itu. Orang Kristen tadinya mereka dijuluki adalah pengikut jalan Tuhan atau orang-orang yang percaya. Tapi setelah di Antioquia dijuluki mereka adalah Kristen ya. Itu dijuluki, itu julukan aja ya. Tapi ya bagi kami tidak penting juga itu sih. Yang penting pengikut Tuhan, follower Yesus yang setia mengikuti ajaran, percaya kepada dia adalah pemberi hidup kekal. Itu Yesus yang ngomong sendiri. Aku akan memberikan hidup kekal, ya. Dia bukan nanti Bapak yang ngasih atau orang lain yang ngasih. Dia langsung yang bilang hidup kekal, dan dia akan bangkitkan orang pada akhir zaman. Dia supaya aku bangkitkan dia pada akhir zaman. Yohanes 5 mengatakan bahwa orang yang sudah mati bertahun-tahun, beribu-ribu tahun bisa mendengar suaranya, orang di kuburan mendengar suara Yesus. Siapa yang percaya terhadap suaranya akan dibangkitkan dan diselamatkan, akan mendapat hidup kekal. Itu Yesus yang ngomong. Lihat di Yohanes 5 ya. Jadi kita renungkan, kok bisa-bisanya si Yesus ini orang biasa ini kok bisa memberikan hidup kekal? Di mana semua orang mengetahui bahwa pemberi hidup kekal hanya Tuhan atau Allah itu sendiri. Nah, Yesus kok berani-beraninya mengatakan dia. Jadi dasar dari orang Kristen tuh Yesus adalah Tuhan itu. Tidak ada manusia lain selain Tuhan dapat memberikan hidup kekal. Itu perkataan Yesus langsung. Ya. Nah, itu aja dasar satu aja. Kemudian kalau kita mau bertolak lagi kepada Yohanes 14 ayat 6, ya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, ya. Akulah jalan, ya. Satu-satunya jalan. Kemudian dan ya, akumulasi. Kata dan itu akumulasi. Dan akulah jalan kebenaran. Kebenaran siapa yang kita tahu kebenaran? Hanya Allah yang punya kebenaran itu. Kemudian hidup, yang punya hidup hanya Allah. Dan tidak ada satupun orang dapat bertemu dengan Bapa. Maksudnya bertemu dengan dia, maksudnya gitu ya. Ya saya udah itu harus menjelaskan dengan rumusan Tritunggal, tapi terlalu lama kalau saya menjelaskan pakai rumusan Tritunggal. Nah, kira-kira gitu. Jadi penguasa lain atau maha kuasa yang lain tuh cukup saja sama Yesus. Dia pemberi hidup kekal kok. Nah, terserah mau diterjemahkan itu pemberi hidup kekal itu siapa. Ya, yang kita pahami bersama adalah pemberi hidup kekal itu Tuhan sendiri atau Allah sendiri. Itu aja kalau kita renungkan, oh berani-beraninya seorang Yesus itu anak tukang kayu mengklaim dia pemberi hidup kekal. Kemudian kalau dibilang Yohanes 17 ayat 3, jangan kita baca langsung ke Yohanes 17 ayat 3. Kita baca dulu Yohanes 17 ayat 2. Di situ Yesus bilang, aku akan memberikan hidup kekal. Baru definisi daripada Yohanes 17 ayat 3 adalah definisi daripada Yohanes 17 ayat 2 adalah Yohanes 17 ayat 3. Itu definisi. Kalau mau pengen tahu Yohanes 17 ayat 3 ada di 1 Yohanes 5 ayat 20. Kita bisa lihat itu siapa yang diambil semua 6 menit sama Pak Robert. Oke. Ya. Lanjut Bang Juma. Lanjut.
Baik, banyak hal yang ingin saya sampaikan sini, Sensei. Yang pertama, saya ambil dari belakang gitu ya. Yesus mengatakan dengan mulutnya sendiri loh ya. Dengan mulutnya Yesus sendiri dia mengatakan apa? Di dalam Yohanes 5 nomor 36. Ini bukan kesaksian siapa-siapa, tapi kesaksian Yesus. Apa yang dikatakan oleh Yesus kepada murid-muridnya, Bani Israel? Saya selalu berbicara kalau Yesus itu pasti muridnya adalah Bani Israel, bukan orang Indonesia, ya. Tetapi aku mempunyai satu kesaksian yang lebih penting, apalagi kesaksiannya Yesus, dia sendiri yang mengatakan dirinya. Aku mempunyai kesaksian yang lebih penting dari kesaksian Yohanes. Kesaksian Yohanes tentang Yesus itu jauh lebih penting daripada kesaksian Yesus jauh lebih penting daripada kesaksian Yohanes. Apalagi kalau hanya kesaksian Sensei. Sensei siapa? Yang memberikan narasi yang luar biasa terhadap utusan Tuhan, melantiknya menjadi Tuhan dengan mujizat-mujizat yang Yesus punya. Yesus sendiri yang mengkanter Sensei. Jangankan Sensei, Yohanes pun dikanter. Aku mempunyai kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes. Penting di sini dalam bahasa Yunani adalah megas. Maksudnya lebih kencang, lebih tinggi, lebih dahsyat daripada kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaan. Nah, segala pekerjaan ini ialah yang membuat Sensei tadi menuhankan dia, bermujizat, membawa malaikat, mengutus nabi, apalagi mengutus Roh Kudus, apalagi membangkitkan orang mati, apalagi memberikan hidup yang kekal, apalagi membuat matahari menjadi 5, apalagi membuat kucing melahirkan gajah, apalagi membuat air menjadi anggur, apalagi membuat orang menjadi gila, apalagi, pokoknya sebutkan. Tapi Yesus punya kesaksian lain. Apa yang dikatakan? Aku punya kesaksian yang lebih dahsyat daripada kesaksian orang-orang Kristen. Ya, saya anggap begitu. Karena orang Kristen bersaksi, Yesus itu Tuhan, Yesus itu ini, sampai-sampai kesaksiannya itu mampu mereka bermujizat Kristen itu, mampu mengusir setan Kristen itu, mampu melakukan nubuatan Kristen. Kenapa? Kesaksiannya luar biasa terhadap Yesus. Tapi apalah daya, Yesus mengatakan, aku lebih memiliki kesaksian yang lebih dahsyat daripada kesaksian Yohanes. Apa itu? Bahwa semua pekerjaan yang diserahkan Tuhan kepadaku, Tuhan sama dengan Bapa, yang diserahkan Bapa kepadaku, supaya aku melaksanakannya, membangkitkan orang mati, membuat malaikat berdatangan, atau apapun itu, matahari terpecah menjadi 5, 7 dan seterusnya. Semua pekerjaan diserahkan Tuhan kepadaku supaya aku melaksanakannya. Dengarkan baik-baik. Pekerjaan itu jugalah yang kukerjakan sekarang, dan itulah pekerjaan-pekerjaan yang memberi kesaksian tentang aku, bahwa aku adalah utusan Bapa. Selesai. Kalau sehat akalnya, melihat apapun yang terjadi kepada Yesus, apa yang ada, membangkitkan orang mati, mengutus malaikat, membuat bumi menjadi 5, membuat matahari menjadi bubur, bahkan membuat laki-laki menjadi perempuan, perempuan menjadi laki-laki sekalipun, ternyata pekerjaan-pekerjaan itu hanya untuk membuktikan Yesus itu utusan Tuhan. Coba dicerna itu lagi. Ini kesaksian Yesus. Jadi kalau kami hanya mendengarkan kesaksian Sensei, kesaksian pendeta-pendeta, kesaksian gereja, kami tersenyum-senyum aja. Karena kami akan mengatakan, penyamar penyesat inilah penjual-penjual Yesus, penyamar-penyamar ngaku-ngaku murid. Padahal Yesus mengatakan, ini loh kesaksianku, bahwa semua pekerjaan yang diserahkan Bapa untuk aku kerjakan, pekerjaan itulah yang bersaksi tentang aku, bahwa Bapa yang mengutus aku. Bapa yang mengutus aku, berarti aku ini apa? Aku utusan. Nah sekarang yang menggelikan bagi saya adalah ketika sensei saya, guru saya ini mengatakan percaya Yesus itu adalah percaya terhadap dirinya sebagai utusan Tuhan. Kristen percaya itu. Kristen percaya Yesus itu utusan Tuhan. Ngolot. Yes.
Mulut yang mengatakan itu. Tapi apa endingnya kemudian? Apa endingnya? Kristen percaya Yesus itu utusan Tuhan. Yesus punya malaikat. Yesus punya, dia bisa memiliki apa? Dia mengutus malaikat, dia membangkitkan. Ujung-ujungnya dia jadi Tuhan ya di mata Kristen. Ujung-ujungnya pasti jadi Tuhan. Oh, dia utusan. Kristen mana yang tidak percaya Yesus itu utusan? Dia utusan. Tapi tengok setelah itu, dia membangkitkan orang mati. Saya heran loh, kok dia bisa membangkitkan orang mati? Dia bisa bermujizat, dia bisa menjadi hakim dan seterusnya. Dia mengutus malaikat. Saya heran, siapa lagi kalau dia bukan Tuhan? Ujung-ujungnya dia Tuhan kan? Pasti. Ujung-ujungnya Tuhan. Berarti munafik. Mulut mengatakan utusan, tapi iman mengatakan dia Tuhan. Munafik. Sementara Yohanes menuliskan kesaksian Yesus. Ingat, malaikat juga punya apa? Iblis juga punya malaikat. Malah nanti iblis punya malaikat-malaikat yang akan berperang dengan malaikat-malaikat yang dipimpin oleh Mikail di surga. Kemudian yang terakhir, tolong dipahami, Yesus tidak pernah mengaku dirinya aku adalah anak Allah. Saya boleh minta dalilnya satu aja. Kalau ada, saya berhenti menjadi apologet. Kecuali dalam kitab Yohanes, dia mengatakan dirinya sebagai anak Tuhan, tapi dia tidak mengklaim dirinya adalah anak Tuhan dalam perspektif Tuhan sebagaimana yang diimani oleh orang Kristen. Yesus hanya mengatakan anak Allah, anaknya. Anaknya, mengutus anaknya. Dalam arti kata, mengutus orang yang soleh. Anak dalam perspektif orang Yahudi berbeda dengan anak dalam perspektif orang Kristen. Anak Tuhan di dalam pemahaman orang Yahudi adalah orang yang taat berserah diri kepada Allah. Dalam Islam disebut orang soleh, kekasih Allah. Orang-orang yang soleh, orang yang intim. Baca Amsal 3, nomor 11, nomor 12. Ternyata yang disebut anak Tuhan, anak Allah atau anak Allah di dalam agama Kristen adalah orang-orang saleh, orang-orang yang saleha, orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah, yang intim mendengarkan didikan Tuhan. Jadi Kristen dikatakan anak Tuhan itu nggak cocok, karena Kristen itu adalah pembangkang aturan-aturan Tuhan. Sensei saya mengatakan Kristen itu enak, mereka tidak perlu susah-susah sini sujud di sana. Memang karena Kristen itu pembangkang. Kristen itu pembangkang. Semua aturan Tuhan dihabiskan kemudian menurut pengajaran Paulus, dan itu diikuti oleh Kristen. Efesus 2 nomor 15. Inilah dengan matinya Yesus di atas tiang salib, dia telah membatalkan hukum Taurat beserta segala perintah yang ada di dalamnya. Jadi kalau sensei mengatakan Kristen itu enak, ya emang enak, surganya di dunia kok. Dibebaskan dari aturan-aturan, kita telah dimerdekakan dari penghambaan. Oh memang, jadi Kristen dengan, mohon maaf, dengan bidang peliharaan saya di rumah itu sama-sama tidak hidup di bawah perintah Tuhan, tapi dalam perintah Paulus. Mohon maaf saya harus mengatakan itu karena ini edukasi supaya kita sedikit bisa menggunakan akal. Jangan dipensiunkan akalnya itu. Akal diberi untuk dipakai, bukan untuk dipensiunkan. Itu kata kalimat terakhir dari saya. Jadi Yesus datang untuk dipercayai sebagai utusan Tuhan. Ingat Yohanes 5 nomor 36, kalau bisa ditulis tinta emas, taruh di dinding rumah, setiap bangun baca bahwa segala pekerjaan yang saya lakukan itu untuk membuktikan dia utusan Tuhan, bukan utusan setan. Demikian. Oke, saya tambah. Ya, dia udah angkat bendera itu, udah angkat bendera putih dia. Oh iya. Silakan. Oke. Halo. Bang Mikel, kemana aja? Ya lanjut dulu Bang Bos Meme, baru Bang Mikel, boleh. Oke, nanti saya lanjutkan dulu, nanti ditambahin oleh Pak Mikel ya. Ya boleh, silakan. Iya, jadi begini ya, kesaksian terbesar itu di Yohanes 1 ayat 18, yaitu ketika Yesus mengatakan bahwa tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal yang duduk di pangkuan Bapa itu, dialah yang menyatakannya. Artinya di situ Yesus bersaksi tentang dirinya sendiri. Itu yang lebih penting. Karena memang di dalam kitab para nabi itu sangat ditegaskan bahwasan manusia tidak akan bisa melihat hakikat Tuhan. Tuhan sendiri menegaskan kepada Musa, wahai Musa, engkau tidak akan bisa melihat aku. Jika engkau melihat aku, engkau akan mati. Di situ berbicara tentang hakikat Tuhan. Tetapi Yesus menyatakan hakikatnya kepada orang-orang dengan mengatakan bahwasan dialah menjadi saksi diri sendiri.
Kesaksian yang terpenting itu adalah Yesus memberi kesaksian tentang dirinya sendiri kepada umat manusia. Itu adalah lebih penting. Berbicara tentang status anak Allah yang disematkan kepada Yesus itu berbeda dengan anak Allah yang disematkan kepada orang Israel. Orang Israel secara generalisasi, mereka itu tidak pernah turun dari surga, mereka tidak keluar dari Allah. Tetapi Yesus mempertegaskan dirinya di Yohanes 6, dia mengatakan bahwa aku telah keluar dari Allah. Aku telah turun dari surga. Yang bisa turun dari surga hanyalah Tuhan dan malaikat. Tetapi Yesus mendeklarasikan diri sebagai Tuhan. Pertama, dia menyamakan dirinya dengan Bapa. Yang kedua, dia mendeklarasikan diri sebagai Tuhan dengan memerintahkan kepada murid-muridnya untuk berdoa dan meminta segala sesuatu dalam nama dia. Yohanes 16 ayat 26. Tetapi yang terpenting di sini dia mendeklarasikan diri sebagai Tuhan. Dengan dia mengkonfirmasikan di dalam Yohanes 14 ayat 14 dengan mengatakan bahwasan, jikalau kamu berdoa dan meminta segala sesuatu dalam namaku, aku akan melakukan. Melakukan di sini dalam konteks apa? Mengabulkan segala permohonanmu. Kalau sudah dikatakan dia bisa mengabulkan segala permohonan umat manusia, dia adalah Tuhan, tidak ada lagi. Nabi tidak akan bisa mengabulkan permohonan manusia, tetapi hanya Tuhanlah satu-satunya yang bisa mengabulkan permohonan manusia. Jadi di sini sangat dijelaskan sekali bahwa Yesus mendeklarasikan diri sebagai Tuhan. Tidak ada seorang nabi pun yang berani mengatakan bahwa aku telah turun dari surga, aku telah keluar dari Allah, aku bisa mengabulkan permohonan-permohonan kalian. Tetapi Yesus mendeklarasikan sangat jelas dia adalah Tuhan. Saya sudah katakan dari tadi bahwasan umat muslim ini melihat Yesus dan Isa ini dari sudut pandang Al-Quran. Saya sudah katakan bahwasan jangan melihat Yesus daripada sudut pandang Al-Quran. Karena Al-Quran itu menjelaskan Isa itu tidak secara detail seperti yang dijelaskan oleh Alkitab. Yang dijelaskan di dalam Al-Quran adalah antikristus. Anda mau tahu bahwasan yang dijelaskan di dalam Al-Quran adalah antikristus? Di Matius 21 ataupun 22, Yesus mengatakan bahwasan hukum Taurat itu tidak akan dibatalkan. Tetapi yang dijelaskan oleh seorang malaikat yang datang kepada Muhammad di dalam Gua Hira dengan mengatakan di Ali Imran 50, bahwasan Isa ataupun Yesus berkata begini, aku membenarkan Taurat yang datang sebelumku dan menghalalkan apa yang telah diharamkan untukmu. Di sini Yesus ataupun Isa yang kalian iman itu sebagai Yesus itu telah membatalkan hukum Taurat. Berarti antikristus itu adalah orang yang menyampaikan sebuah peristiwa itu berbeda dengan apa yang ada di dalam Injil. Itulah antikristus. Maka Paulus menegaskan begini. Jika ada orang, ya, setiap saya naik bang semua turun ya. Ini saya terlalu hebat atau gimana? Sebentar, yang di bawah tolong jangan main repot-repot lah. Kita kan lagi diskusi santai gini loh. Aduh. Bang, saya numpang framing aja ya bang ya, numpang framing aja nggak bermaksud abis ini saya ya, dan abis ini saya lanjut. Jangan lama-lama deh. Mian. Masih saya nyimak aja bang. Ya, masih ada 3 menit. Oke, saya lanjutkan sedikit 1 menit lagi nanti ditambahin Damian ya. Oke. Ya. Maka itu saya katakan tadi bahwasan antikristus itu ada di dalam Al-Quran, memberitakan tidak sesuai dengan apa yang diberitakan oleh murid-murid Yesus, itulah antikristus. Maka Paulus mempertegas begini. Jikalau ada yang memberitakan Injil kepada kalian tetapi berbeda dengan apa yang kami beritakan kepada kalian, maka terkutuklah dia sekalipun dia itu adalah malaikat. Sekarang kita lihat secara realitas. Yang datang kepada Muhammad itu malaikat atau bukan? Dia memberitakan sesuai dengan apa yang diberitakan oleh murid-murid Yesus atau bukan? Berbeda. Antikristus adalah orang yang memberitakan Yesus itu berbeda dengan apa yang diberitakan oleh murid Yesus. Itu adalah antikristus. Jadi di sini yang kena kutuk siapa? Yang kena kutuk adalah Jibril. Karena Paulus mengatakan bahwasan jikalau ada yang memberitakan Injil yang berbeda dengan apa yang kami beritakan kepada kalian, sekalipun dia adalah malaikat, maka terkutuklah dia. Sekarang kita lihat. Seorang malaikat yang datang kepada Muhammad memberitakan tidak sesuai dengan apa yang diberitakan oleh murid-murid Yesus. Terkutuk nggak dia? Terkutuk di sini, kena dia. Silakan Damian. Ya, silakan Ivan. Ya, oke. Sedikit ya sambil menunggu Bang Juma ya. Izin ya. Oke. Tadi saya dengar Bang Meme ini agak panjang juga. Cuman pernyataannya dia bantah sendiri loh gitu. Tadi ada statementnya bahwa hanya Yesus Nabi turun dari surga begitu. Nah kalau Nabi turun dari surga kenapa jadi Tuhan ya? Bisa nggak Nabi jadi Tuhan? Ya nggak mungkin karena Nabi itu ada yang mengutus gitu ya. Itu sebenarnya pernyataan Meme dibantah dengan sendirinya gitu ya.
Kedua adalah siapa sih sebenarnya yang antikris gitu ya? Kalau menurut data gitu, antikris adalah pertama orang yang menuhankan Yesus itu. Karena Yesus sendiri tidak pernah mengklaim dirinya Tuhan. Satu, Yesus mengakui dirinya utusan. Jadi yang antikris adalah yang membalikkan fakta siapa Yesus menurut Yesus. Berikutnya adalah ya orang yang mengutuk Yesus. Siapa itu antikris? Ya Paulus mengatakan bahwa terkutuklah orang yang digantung di tiang salib. Artinya Yesus terkutuk, ya itulah antikris, mengutuk anak Bunda Maria, seorang utusan Tuhan. Siapa lagi antikris? Ya Yudas itu, ingin mencelakai, mengkhianati Yesus. Siapa lagi? Ya Saulus gitu, menganiaya murid-murid Yesus. Siapa lagi? Ya orang-orang di zaman itu yang meludahi, memberi mahkota berduri, dan seterusnya dan seterusnya. Yang mengalir kemana ini? Yang mengalir kepada saudara-saudara yang ada di Rom ini gitu. Jadi kesimpulan dari saya, Bang Joma udah datang, bahwa yang antikris adalah orang yang tidak sesuai apa yang pernah diajarkan oleh Yeshua Mesias. Apa itu? Pengajaran Yeshua Mesias itu adalah, dengarlah wahai orang Israel, Tuhan Allah kita itu esa. Manakala ada orang yang menuhankan di luar daripada Tuhan yang pernah disembah oleh Yesus, itulah antikristus. Terima kasih. Bang Joma, giliran Saya tanggapi ya. Monggo. Enggak, Christian dulu dong. Kok langsung ke Bang Suma? 2 menit dan 2 menit. Saya Tinggal luruskan 2 menit. saja ya. Saya luruskan saja gini. Nabi itu artinya pelihat, nabi itu artinya penyampai. Sebagai firman yang menjadi manusia, Yesus menyampaikan firman yang dimana Bapa menyampaikan firman lewat Yesus. Makanya Yesus berkata dalam Yohanes 4:10 bahwa dia tidak berkata sendiri, tapi ada Bapa juga yang diam di dalam dia untuk menyampaikan itu. Makanya Yesus berkata apa? Selama Bapa bekerja, aku pun bekerja. Sekarang kita bahas masalah kenabian. Sebenarnya Nabi Muhammad itu enggak termasuk kriteria nabi gitu loh. Kenapa? Karena kawan-kawan muslim meyakini Nabi Muhammad jadi nabi itu ketika apa? Menerima wahyu lewat Jibril. Dalam agama kami, kalau yang namanya orang bertemu malaikat itu bukan nabi itu loh. Kalau misalkan bertemu malaikat dikatakan sebagai nabi, ya berarti Miriam, tahu kan? Ibunda Musa itu kan bertemu Jibril. Dia nggak pernah tuh jadi nabi gitu kan. Saya bacakan ya, Ulangan 12 ayat 6. Lalu berfirmanlah ia, dengarkanlah firmanku ini. Jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku Tuhan, YHWH, menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan, dan aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Jadi nabi itu orang yang langsung berbicara kepada Tuhan. Jadi dia mendapatkan penglihatan, bukan lewat perantara gitu loh. Jadi kalau dibilang Nabi Muhammad itu nabi sesuai dengan kriteria agama kami, itu nggak termasuk gitu loh. Sekarang kita bahas masalah antikristus ya teman-teman ya. Antikristus itu artinya orang yang menentang atau melawan Kristus. Dan Muhammad itu bukan murid Yesus, nggak pernah bertemu Yesus. Bahkan Nabi Muhammad dan Yesus saja beda 600 tahun lebih gitu loh. Nah, semua ajaran Yesus itu dibantah sama Nabi Muhammad. Contohnya Yesus berkata di Markus 10:45, dia datang menebus dosa. Rasulullah mengatakan, ya, Isa datang nggak menebus dosa. Itu kan namanya antikristus gitu loh. Jadi Yesus datang menggenapi nubuatan-nubuatan, Nabi Muhammad merubah semuanya. Yang namanya antikristus itu menentang atau melawan Yesus, melawan Kristus. Tadi kan, oh, udah ya? Cepat banget. Kalau saya pakai waktu ya Bang ya? Iya, semua. Oh iya, lanjut, oke. Gurunda. Silakan 2 menit, 2 menit aja. Oh, Gurunda bebas, kan dia waktunya Islam. Kok giliran Gurunda nggak pakai waktu sih, waduh. Demian, kalau Anda mengambil kitabnya Yahudi untuk mendudukkan daripada kitab saudara, maka semua yang ada di dalam kitab saudara itu bukan firman Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah menyatakan diri langsung pada mereka. Anda mengambil bilangan 12 nomor 6. Demikianlah firman Tuhan. Dengarlah firmanku ini. Jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku Tuhan menyatakan diri. Menyatakan diri ini maksudnya bukan Tuhan itu yang langsung datang. Yada. Baca Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Yesus itu tidak pernah kemudian Tuhan langsung kepada Yesus. Yesus itu hanya perantara. Baca kitab saudara. Kalau perlu dalam bahasa Yunani. Supaya Anda paham, Yesus itu tidak pernah bertemu Tuhan. Bapa, nggak pernah. Dia hanya sebagai perantara Tuhan untuk menyampaikan firman kepada Bani Israel, bukan kepada Kristen. Ingat,
apabila ada nabi, maka aku Tuhan menyatakan diri kepada mereka. Iya dah. Anda belajar bahasa Ibrani kan? Oke. Tuhan akan memperkenalkan dirinya. Tuhan akan menyampaikan pengetahuan kepada nabinya. Bukan memperlihatkan wujudnya. Melalui penglihatan. Jadi nabi ini mendapatkan penglihatan, bukan yang dilihat itu adalah Tuhan. Tetapi tanda-tanda kekuasaan Tuhan yang datang kepada mereka. Malaikat yang datang kepada mereka. Bukan Tuhan yang datang kepada mereka. Dan Tuhan sendiri akan berbicara dalam mimpi para nabi-nabinya. Pahami itu. Yang kedua, kalau Anda mengatakan nabi itu tidak menerima firman dari malaikat, Anda pembohong, Anda pendusta. Anda belajar di mana? Baca Kisah Para Rasul 7. Tidak pernah Tuhan datang kepada Nabi Musa. Dan Nabi Musa itu adalah nabi. Bahkan Harun juga nabi, adiknya, saudaranya. Bagaimana mungkin Anda punya pernyataan bahwa tidak ada nabi yang datang kepada malaikat, tapi Tuhan langsung? Anda keliru besar. Baca Kisah Para Rasul 7, 1 perikop. Bagaimana kemudian malaikat-malaikat itu selama 40 hari 40 malam silih berganti datang menyampaikan firman kepada Nabi Musa alaihissalam. Kamu telah menerima hukum Taurat yang disampaikan oleh para malaikat-malaikat, akan tetapi kamu tidak menurutinya. Ini yang diterima oleh Nabi Musa di atas gunung. Baca Kisah Para Rasul 7. Kitab sendiri tidak ngerti, itu bahaya. Jadi saya katakan kepada saudara, benar yang dikatakan oleh guru saya tadi, abang saya Bang Handi. Siapapun yang mempertuhankan Yesus, dialah antikristus. Kenapa? Yesus itu jangankan kepada Bani Israel, kepada setan, kepada iblis pun Yesus memerintahkan menyembah, agar mereka menyembah hanya kepada Tuhan yang ada di langit. Jadi kalau Anda justru mempertuhankan Yesus, berarti Anda lebih iblis daripada iblis. Dan memang sudah dikatakan oleh Yesus 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi. Iblislah yang menjadi bapakmu. Ini udah lebih 2 menit loh. Saya kan sendiri, Bang. Oke? Diam Bang Juma sendiri 6 menit waktu masuk Kristen. Jadi kesimpulan bahwa segala yang dilakukan oleh Yesus berdasarkan mujizat-mujizatnya yang menyebabkan orang Kristen mempertuhankan dirinya menurut kesaksian Yesus itu hanya sebagai alat pelengkap. Baca Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Kan jadi nggak enak kalau saya ngajarin. Dia yang melakukan tanda-tanda, dia melakukan kekuatan, dia melakukan mujizat melalui perantaraan Yesus. Yesus ini apa? Kurir. Dia menyatakan kuasa Tuhan, dia menyatakan perkataan Tuhan, dia menyatakan mujizat Tuhan melalui dirinya. Makanya dikatakan, makananku adalah melakukan pekerjaan apa yang Bapa suruhkan. Perkataanku adalah aku menyampaikan apa yang Bapa perintahkan untuk aku katakan. Selesai. Ada kesaksianku yang lebih dahsyat daripada kesaksian Yohanes, bahwa semua pekerjaan yang aku lakukan, pekerjaan itulah yang aku lakukan sekarang, dan pekerjaan itulah yang bersaksi bahwa Bapa yang telah mengutus aku. Kenapa utusan Bapa dituhankan? Kenapa? Karena Anda antikristus. Anda anti Yesus. Anda bukan pengikut. Anda adalah penyamar-penyamar yang adalah serigala yang buas. Anda adalah serigala yang buas. Kenapa saya katakan serigala? Karena Anda mengajak manusia menyembah kepada sesama manusia, yang mana endingnya nanti kata Yesus, enyahlah daripada aku, engkau semua adalah pembuat kejahatan. Kemana perginya pembuat kejahatan menurut Yesus? Matius 13 nomor 50, dilemparkan ke dalam api yang menyala-nyala. Seperti itu, saudara-saudara Kristen. Ingat, ini edukasi, ya, bukan kalah menang. Silakan. Damian, sebentar Damian. Bro, saya duluan. Oh, silakan. Saya duluan aja bro, kalau bisa. Gini. Silakan. Jadi saya yang pertama tanggapi dulu ya masalah ulangan atau number 12 ayat 6. Kau bisa bacakan bahasa Ibrani-nya, ada verbo. Ada verbo itu artinya Tuhan berbicara langsung kepadanya. Saya ralat, bukan ulangan tapi bilangan. Belajar lagi. Iya. Ini bilangan bro, bilangan 12 ayat 6. Jadi yang salah Anda. Ada verbo, aku berbicara kepadanya. Jadi kalau ada orang ngaku-ngaku nabi, itu yang ayat yang tadi Anda kasih Kisah Para Rasul, malaikat menyaksikan gitu loh.
Jadi bilangan 12 ayat 6 itu Tuhan sendiri yang langsung berbicara kepada seseorang itu dalam apa? Dalam penglihatan atau di dalam mimpi secara langsung. Kalau Anda katakan dari malaikat itu sudah bisa jadi nabi, maka konsekuensinya berarti apa? Kenapa di dalam Islam itu Maryam enggak dijadikan sebagai nabi? Biar jadilah bukan 25 nabi, tapi 26 nabi, karena Maryam juga bertemu menerima firman dari Jibril, ya kan, bahwa akan lahir seorang putra gitu kan. Nah itu kan dia menerima firman, yang menyampaikan firman ini siapa? Allah lewat Jibril. Maryam juga menerima firman. Kenapa di dalam Islam itu Maryam tidak pernah diangkat jadi nabi? Itu kan lucu gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita gini loh, kawan-kawan muslim ini terlalu pede gitu loh. Mereka mengatakan bahwa kita orang Kristen mengangkat manusia jadi nabi, tapi mereka menuhankan Tuhan yang diciptakan oleh manusia. Itu lebih parah lagi. Kenapa? Karena Keluaran 20 dikatakan apa? Jangan ada ilah-ilah lain di hadapanku. Lo yihyeleha Elohim aherim. Siapa sih Tuhannya Musa? Siapa sih Tuhannya Daud? Siapa sih Tuhannya Isa gitu kan? Tuhannya para nabi itu bukan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Musa katakan? Sema Israel Yahweh Eloheinu Yahweh Echad. Dengarlah hai Israel, Yahweh Tuhan kita Yahweh Echad, bukan Allah Echad. Jadi kalau Anda bilang kalian Kristen menuhankan Tuhan yang dijadikan oleh manusia, loh, kalian yang menjadikan Tuhan, kalian yang menyembah Tuhan yang diciptakan oleh manusia. Sejak kapan ada para nabi yang menyembah Allah selain Nabi Muhammad? Ayo. Siapa? Sebutkan saja satu nabi di muka bumi ini yang menyembah Allah Subhanahu wa taala selain Muhammad. Kalau memang kalian enggak syirik. Kalau memang orang Islam ini kalian enggak syirik menyembah ilah lain. 1 Tawarik 16:26 dikatakan apa? Jangan ilah-ilah bangsa lain itu adalah berhala, tetapi Yahweh yang menjadikan langit. Artinya bahwa Tuhan selain Yahweh itu ya berhala. Allah, Krishna, semua Tuhan di muka bumi ini berhala. Jadi kalau Anda mengatakan bahwa kami syirik, yang syirik itu Anda gitu loh. Kenapa? Karena Yeremia 25 ayat 6 dikatakan Mesias itu Yahweh. Tapi Tuhan aneh itu nggak pernah diakui, kawan. Artinya apa? Kalau kita mengimani Yesus itu sebagai Mesias, karena Nabi Yeremia mengatakan Mesias itu Yahweh. Coba dibaca Yeremia 25, Yeremia 23 ayat 6. Dia disebut sebagai apa? Yahweh Tzidkenu. Yahweh keadilan kita. Artinya kita orang Kristen ini nggak menyembah berhala. Kita mengimani nubuatan Mesias itu siapa. Masalahnya kalian nggak mengetahui siapa Mesias. Kenapa? Karena kalian sudah menyembah ilah lain. Kalian sudah percaya kepada nabi yang memberitakan firman lain. Saya kasih tahu sama kalian ya, tidak ada satupun nabi di muka bumi ini yang datang dan mengatakan firman Tuhan di Taurat itu sudah palsu. Kemudian datang membawa nama Tuhan baru, hukum-hukum baru, sejarah baru, dan kemudian kalian terima begitu saja. Tidak ada nabi. Makanya saya tantang untuk kalian semua di sini ya, untuk Bang Handi, Pak Suma, sebutkan satu saja nih nabi di muka bumi ini. Misalkan Salomo, Yesus, kemudian siapa lagi? Daud menyembah Allah. Tunjukin satu saja nabi di muka bumi ini yang menyembah Allah. Kalau ada, saya masuk Islam, silakan. Kalau ada satu nabi selain Muhammad yang menyembah Allah sebagai proper name, nama Tuhan yang disembah, saya masuk Islam hari ini, silakan. Bro Meme tambahkan bro. Oke, siap. Jadi begini Bang Juma ya, Tuhannya Bang Juma ini sebenarnya kalau kita buka di dalam Alkitab ini setara dengan Musa sebenarnya. Di dalam kitabnya Musa itu diangkat sebagai Allah oleh Tuhannya kami yaitu Yahweh. Maka Tuhan mengatakan bahwasan engkau akan menjadi Allah bagi Fir'aun. Jadi Allah ini kalau di dalam Alkitab ini setara dengan Tuhannya Bang Juma sebenarnya ini. Jadi kalau saya katakan levelnya memang jauh ini. Di dalam kitab kami bahwasan Musa diangkat menjadi Allah oleh Tuhan kami. Yang kedua, yang Anda harus pahami dulu bahwasan antikristus itu adalah pembangkang tentang apa yang sudah disampaikan oleh Yesus, itu adalah antikristus. Contoh begini ya, Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk menyampaikan kepada orang-orang yang beriman bahwasan pada saatnya nanti kamu akan berdoa dan meminta segala sesuatu dalam namaku, maka aku akan mengabulkan. Pembangkang-pembangkang itu adalah orang yang tidak melakukan itu. Apakah orang Kristen melakukan atau tidak? Kami melakukan. Kami berdoa dan meminta segala sesuatu dalam nama Yesus. Ini yang kami lakukan. Artinya kami bukan antikristus.
Antikristus yang kedua, ketika Yesus memberikan amanah agung kepada murid-muridnya untuk membaptis orang-orang, tetapi orang-orang yang menolak itu adalah antikristus. Mereka pembangkang apa yang disampaikan oleh Yesus. Antikristus adalah ketika Yesus mengatakan dia turun dari surga, tetapi mereka membangkang. Saya harus ulangi sekali lagi bahwasan pembangkang-pembangkang itu akan mendapatkan kutukan. Maka Paulus mempertegas tadi bahwasan jika ada orang yang memberitakan Injil yang berbeda dengan apa yang kami beritakan kepada kalian, sekalipun dia malaikat, terkutuk dia. Maka orang yang terkutuk-kutuk ini adalah pembangkang tentang apa yang disampaikan oleh Yesus kepada murid-muridnya, lalu mereka membangkang. Orang yang tidak mengikuti apa yang dikatakan oleh Yesus adalah terkutuk. Yang kedua, ingin saya sampaikan kepada saudara-saudara bahwasan kekristenan itu menyembah kepada Yesus itu bukan atas kehendak kami sendiri, tetapi atas perintah Yesus. Karena Yesus mendeklarasikan diri sebagai Tuhan, maka kami menyembah dia. Malaikat sendiri mengatakan bahwasan dia adalah Tuhan. Lalu dia mempertegas lagi kepada murid-muridnya bahwasan sampaikanlah kepada mereka bahwasan pada saatnya nanti kamu akan berdoa dan meminta segala sesuatu dalam namaku, dan aku akan mengabulkan itu. Tidak ada nabi yang bisa mengabulkan doa manusia, tidak ada. Kalian cari di dalam habis ya? Aduh, sangat kecewa sekali saya ya. Demian. Ya, lanjut Bunda. Baik, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Dan itu perkataan Yesus mengabulkan, mintalah kepada Bapa. Bukan minta kepada aku, minta kepada Bapa dalam nama aku. Kenapa demikian? Karena Yesus menginginkan Bani Israel menerima dirinya sebagai utusan Tuhan. Bani Israel menyembah Tuhan YHWH, tapi Bani Israel menolak Yesus. Maka Yesus memberikan syarat, menyembah kepada YHWH harus menerima aku sebagai utusannya. Pahami itu dulu. Yesus berkata seperti itu bukan kepada kalian Kristen. Oke? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Saudara Demian mengatakan mana nabi-nabi itu menyembah Allah. Saya pun boleh bertanya, mana nabi-nabi itu menyembah Yesus anak Maria? Kecuali Nabi Paulus, Nabi Lukas, Nabi Markus, Nabi Yohanes, Nabi Petrus. Nabi-nabi Anda itu yang buatan orang Romawi itu. Yang lucu, ketika Anda membawa Tuhannya Yahudi, Anda membuang Yesus. Itu lucu tuh. Bukti bahwa Yesus ini Tuhan palsu. Ketika Anda menjagokan Tuhan, yang Anda jagokan Tuhannya Yahudi, bukan Anda jagokan Yesus. Kenapa Anda tidak menghantam saya dengan ketuhanan Yesus? Kenapa? Karena Yesus itu bukan Tuhan. Anda bawa Tuhannya Yahudi, kan malu. Tuhannya Yahudi jelas di dalam kitabnya orang Yahudi dikatakan Ramwanissa soken anwakados, Subhanahu wa ta'ala, Maha tinggi, maha suci. Yesus maha tinggi? Tidak. Yesus maha suci? Tidak. Berarti dia bukan Tuhannya orang Yahudi. Tapi Allah maha suci? Yes. Allah maha tinggi? Yes. Laisa kamitslihi syai'? Yes. Yeremia 10 nomor 6. Laisa kamitslihi syai'. Sembahan para nabi tidak serupa dengan apapun. Yes. Yesus serupa dengan tukang parkir, mohon maaf. Apakah dia Tuhannya orang Yahudi? No. Kami masih waras untuk bisa memilih Tuhan yang benar. Itu kedua. Yang ketiga yang perlu saudara pahami, ketika Anda menarasikan Tuhan kami adalah bukan Tuhannya para nabi. Nah, nanti kamu akan ditampar oleh Paulus sendiri. Di dalam Roma 3 nomor 29, atau adakah Tuhan hanya Tuhannya orang Yahudi saja? Bukankah Tuhan itu juga adalah Tuhan bangsa-bangsa lain? Ya, benar. Tuhan itu yang adalah Allah adalah Tuhan bangsa-bangsa lain juga. Jadi mau ke mana? Lalu dikatakan dalam Yosua 7 nomor 7, dan berkatalah Yosua, Tuhan Allah, mengapa engkau menyuruh bangsa ini menyeberangi sungai Yordan? Tuhan Allah yang disebutkan di situ. Tidak dikatakan Tuhan Yesus oleh Yosua. Anda mengatakan Eloh, Allah, yang jelas dikatakan di dalam terjemahan kitab Anda, ya Allah, bukan ya Yesus, ya Yahweh, atau ya Yehova, tidak, tapi Allah. Berarti Paulus mengatakan, bukankah Allah itu adalah Allah orang Yahudi saja? Tetapi bukan, melainkan Allah itu adalah Tuhan seluruh bangsa-bangsa. Siapa kata? Paulus.
Mazmur 141 nomor 8. Tetapi kepadamu lah ya Allah, tidak dikatakan ya Yesus. Ya Allah. Kenapa tidak keberatan penerjemah-penerjemah pertama ketika disebut nama Allah? Kenapa? Karena mereka tahu Allah itu adalah Tuhan pencipta langit dan bumi. Itu yang perlu saudara pahami. Apakah yang engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggalkan dengan tidak mempunyai anak. Ya Allah disebutkan. Roma 10 nomor 12. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua manusia, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Kata Paulus, tampar Paulus kalau Anda keberatan sama dia. Kisah Para Rasul 17 nomor 24. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Allah yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam di dalam kuil-kuil buatan tangan manusia, dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia seolah-olah dia kekurangan apa-apa, karena dialah yang memberikan hidup dan napas dan segala sesuatu kepada semua orang. Dari satu orang saja ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi, dan ia menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka, supaya mereka mencari dia dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan dia walaupun ia tidak jauh dari kita masing-masing. Dengarkan baik-baik, itu perkataan dalam kitab saudara. Tuhan yang benar itu tidak dilayani. Berbahagialah nenen yang ditetein oleh Yesus. Wah, dilayani dia. Dia bukan Tuhan. Berhenti menjadi antikristus. Ini oleh-oleh dari Paulus buat saudara. Dikatakan di dalam kitab saudara, di dalam Roma 1 nomor 23. Ini oleh-oleh buat Demian dan juga saudara Kristen yang ada di sini. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana. Siapa kira-kira yang disindir oleh Yesus? Allah itu tidak fana, Allah itu tidak nampak, Allah itu bukan biologis, Allah itu bukan makhluk, Allah itu bukan manusia. Tetapi Anda kemudian menggantikan Allah itu dengan manusia. Siapa yang ditampar oleh Paulus di sini? Siapa? Demian dengan saudara Memebos. Jadi sekali lagi saya katakan, antikristus itu adalah orang yang mempertuhankan sesamanya manusia, yang hanyalah utusan. Ingat kesaksian Yesus, siapa Yesus menurut Yesus? Aku adalah utusan Bapa, utusan Tuhan. Jangan kau mempertuhankan utusan Tuhan, karena dengan mempertuhankan utusan Tuhan, kata Yesus, enyahlah daripadaku, engkau semua adalah pembuat kejahatan. Demikian, silakan. Ya, Bro Meme, saya duluan ya. Jadi saya nggak jadi mualaf ya teman-teman ya. Ternyata tidak ada satupun nabi yang menyembah Allah. Ternyata Tuhan yang bernama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tantangan saya kepada Bang Suma karena nggak ada ayatnya dalam bahasa asli, sehingga saya nggak bisa mualaf. Karena ternyata nggak ada satupun nabi di muka bumi ini, ingat ya, nggak ada satupun nabi di muka bumi ini yang menyembah Allah selain Muhammad. Kenapa cuma Muhammad satu-satunya yang menyembah Allah? Kenapa nggak ada nabi yang lain? Semua nabi itu menyembah Yahweh. Kenapa cuma Muhammad yang nggak menyembah Allah, yang nggak menyembah Yahweh tapi menyembah Allah? Jawabannya sudah ada dalam Ulangan 18 ayat 20. Sebelum saya membacakannya, saya luruskan dulu argumen Bang Suma. Kata Allah itu yang dielai itu kan bahasa Ibrani-nya kan nggak ada, Yunani-nya kan juga nggak ada kata Allah. Bahasa aslinya kan nggak ada. Yesus aja nggak kenal sebutan yang namanya sebutan Allah itu, ya kan? Musa nggak kenal sebutan Allah itu. Nah, kata Allah di terjemahan Elah itu kan cuma sesembahan, setara dengan God atau ibaratnya Theos. Nah, itu artinya sesembahan, al-ilah, Allah. Bukan nama Tuhan di situ, dan itu pun hanyalah sebuah terjemahan. Jangan kemudian dicocok logi. Nah, pertanyaan saya itu karena nggak dijawab, maka saya nggak jadi mualaf karena ternyata nggak ada. Ulangan 18 ayat 20 kawan-kawan, itu nubuatan. Apabila ada seorang nabi kemudian dia mengucapkan firman yang tidak diucapkan oleh Tuhan atau yang membawa nama ilah lain, maka nabi itu harus mati. Ingat ya, nabi itu dia membawa nama Tuhan lain. Coba kamu sebutkan satu nabi di muka bumi ini yang bawa nama Tuhan lain selain Muhammad. Sebutkan saya saja siapa namanya? Ayub keh, Daud keh, Musa keh. Bahkan ketika orang-orang Yahudi bertanya kepada Yesus, hukum mana yang terutama, apa kata Yesus? Sema Israel Yahweh Elohim, Yahweh Echad. Yesus pun tidak melakukan demikian.
Nah, kalau kita ngomong masalah ketuhanan Yesus itu diakui tadi kan Bang Suma nanya kan, nabi siapa sih yang menyembah Yesus? Jawabannya, Nabi Yesaya sama Nabi Yeremia. Yeremia 23 ayat 6, coba Anda buka mata Anda lebar-lebar tuh. Yeremia 23 ayat 5 sampai 6. Nabi Yeremia katakan apa? Mesias itu, tunas Daud itu adalah Yahweh Tzidkenu, Tuhan keadilan kita. Nabi Yeremia mengakui ketuhanan dari Sang Mesias, tapi Tuhan Anda nggak pernah diakui. Nabi Anda nggak pernah diakui oleh Nabi Yeremia, Nabi Yesaya, oleh Nabi Daud, oleh Nabi Musa, oleh Nabi Adam, oleh Nabi Nuh. Jadi Tuhan Anda itu baru muncul di abad ke-7, kawan. Jadi orang-orang baru menyembah Allah itu baru ketika adanya Muhammad. Tanpa Muhammad Allah nggak ada. Ingat ya, kalau tanpa Nabi Muhammad Allah itu nggak ada, kawan-kawan. Karena adanya Nabi Muhammad baru adanya Allah. Coba ada nggak Muslim yang bisa buktikan ke kita semua di sini bahwa Allah Subhanahu Wa Taala itu sudah eksis sebelum zaman baginda? Ada nggak? Saya tantang untuk seluruh orang Islam di dunia, buktikan Allah Subhanahu Wa Taala sudah eksis sebelum zaman Muhammad. Ayo, siapa yang berani? Tunjukin saya bukti artefak, penelitian, naskah-naskah kuno Allah Subhanahu Wa Taala sudah eksis sebelum zaman baginda. Silakan. Kemudian kita ngomong masalah Tuhan ya kawan-kawan. Sekarang kita buktikan apakah Allah itu sama seperti Yahweh ya. Kita buktikan ya dari segi nama berbeda. Yesaya 42 ayat 8 Tuhan berfirman, Ani yotefafi husemi, aku Yahweh, itulah namaku. Ya, nah, sedangkan dalam Quran kul huwallahu ahad, katakanlah bahwa Allah itu Esa. Segi nama aja udah berbeda. Kemudian kita lihat dalam Torahnya Musa, Beresit 1 ayat 2. Fehaaretz haita tohu fafohu behosek alpenete hom feruach. Feruach dalam tafsiran Rasi, tafsiran Yahudi mengatakan bahwa itu the spirit of God. Jadi roh Tuhan sendiri. Artinya dalam Yahudi Tuhan itu roh. Yohanes 4:22 Yesus berkata, Allah itu adalah roh, ilah itu adalah roh. Baik perjanjian lama, perjanjian baru mengatakan ilah itu eksistensinya adalah ruah. Nah, sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala itu bukan ruah, kawan-kawan. Jadi dari segi nama itu berbeda. Ya, satu Yahweh, satu Allah. Kemudian dari eksistensi Allah itu bukan roh. Kemudian kalau kita baca perjanjian lama, Yahweh itu dipanggil sebagai Bapa gitu. Allah Subhanahu Wa Taala itu nggak pernah dipanggil sebagai Bapa. Jadi kalau dibilang bahwa Allah Subhanahu Wa Taala dan Yahweh itu sama, cobalah teman-teman baca Alkitab gitu loh. Ciri-ciri Tuhan Yahweh dan Allah Subhanahu Wa Taala itu berbeda gitu kawan-kawan. Jadi lucu sekali kalau kita sangkut pautkan. Saya mau baca nubuatan aja nih, biar Bang Suma ini nggak pede gitu loh. Kita baca ya. Ini nubuatan kepada Nabi Anda nih. Ulangan 13 ayat 1 sampai 3. Musa berkata begini, ini nubuatan ya. Apabila di tengah-tengahmu muncul seorang nabi atau seorang pemimpin dan ia memberitakan kepadamu suatu tanda atau mujizat, dan apabila tanda atau mujizat yang dikatakannya kepadamu itu terjadi dan ia membujuk, mari kita mengikuti ilah lain. Ingat ya, dia membujuk kita, mari kita ikuti Tuhan lain yang tidak kau kenal, yang tidak orang-orang Yahudi kenal. Itulah kenapa orang Yahudi nggak mau menerima Islam, orang-orang Yahudi nggak mau menerima Muhammad, karena Muhammad membawa nama ilah lain. Dan mari kita berbakti kepadanya. Janganlah engkau mendengarkan perkataan nabi atau pemimpin itu, sebab Tuhan Yahweh Tuhanmu mencobai kamu untuk mengetahui apakah kamu sungguh-sungguh mengasihi Yahweh Tuhanmu. Jelas. Nah, kemudian Mazmur 147. Ya, saya pakai waktunya Bro Meme dikit aja ya. Saya pakai waktunya Bro Meme sedikit aja. Boleh nggak Bro Meme? Udah 6 menit. Bro Meme boleh nggak dikit aja waktunya? Enggak, waktunya udah habis tuh. Waktu kita udah habis. Dua-duanya. Ya. Silakan Bruno. Kok kita ya udah pakai time aja lah, pakai time biar seru. Udah nih, aku udah di waktu nama aku 6 menit. Oh gitu ya, oke. Iya, kita saksikan teman-teman. Jadi penyamar-penyamar ini mencoba menabrakkan antara Tuhan kita ya, yang maha suci lagi maha tinggi, hanya oleh karena satu bahasa Ibrani, satu bahasa Arab. Itulah orang yang licik gitu ya, cerdik seperti ular. Ular itu identik dengan iblis. Kenapa enggak Yesus yang dipakai untuk melawan Allah? Ada apa? Kenapa Yesus disembunyikan, diumpetin? Kalau berbicara mengenai Tuhan, yang dipakai Tuhannya orang Yahudi. Nah, inilah dia. Nah, kemudian saya ingin bertanya kepada saudara Demian, tolong nanti dijawab. Di dalam kitabnya orang Yahudi dikatakan
bahwa Tuhan kemudian berkata, wa era el Abraham el Yisak wa el Yakub ba el Sadai usami yot hepafe lo naudati lahem. Coba, Tuhan tidak memperkenalkan namanya kepada Abraham, Ishak dan Yakub katanya. Tapi bohong. Kalau memang nama Tuhan yang sebenar-benarnya itu adalah Yod-He-Vav-He, berarti Abraham tidak pernah memanggil nama Tuhan itu dong. Kenapa? Tuhan mengatakan, aku belum memperkenalkan, aku belum menyatakan namaku itu kepada Abraham. Hayo. Lalu Abraham memanggil nama Tuhan dengan panggilan apa? Cuplis, Toples, Deborah, Sang Kuriang, atau apa? Abraham ketika memanggil Tuhan dengan sebutan apa? Coba. Ini pertanyaan, wajib hukumnya Anda jawab. Supaya Anda jangan terlalu euforia mengambil Tuhannya orang Yahudi yang bukan Tuhan Anda. Mengambil nama Tuhan lain. Begitu Paulus datang, muncul nama Tuhan lain bernama Yesus Kristus. Apakah orang Yahudi percaya? Tidak. Ketika Anda membawa Yeremia, ilah-ilah lain, bukan Allah-Allah lain. Anda belajar dari mana? Ilah-ilah lain, sembahan-sembahan lain. Apakah ketika kemudian Yeremia menerima pernyataan Tuhan, Allah juga sudah berfirman kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW? Tidak. Yang menyatakan diri sebagai Tuhan pada masa Yeremia Tuhan menyatakan diri kepada Yeremia adalah dewa Molok, M-O-L-O-K-H, Molok, yang menerima persembahan darah manusia. Kan jadi nggak enak kalau kayak gini. Lalu siapa yang meneruskan persembahan dewa Molok? Islam gitu, yang mempersembahkan dewa manusia, darah manusia, daging manusia, dimakan, diminum. Apakah ilah ini? Ilah-ilah yang diajarkan kepada Yeremia ini kelak akan minta darah manusia, akan minta daging manusia? Nggak mungkin. Ketika Tuhan berkarya kepada Bani Israel, emang Tuhan tidak berkarya kepada Bani Ismail. Tapi ketika Tuhan sudah menutup firman-Nya kepada Bani Israel, barulah Tuhan berfirman kepada Bani Ismail, kerajaan akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada mereka yang punya hak. Kejadian 49 nomor 10. Tongkat kerajaan tidak akan berpindah, pemerintahan tidak akan beranjak dari kakinya sebelum dia yang berhak datang. Siapa yang datang? Paulus. Jadi saudara demikian, PR Anda adalah Abraham memanggil nama Tuhan itu dengan panggilan apa? Jawab. Anda boleh mau kemanapun perginya, di kitab manapun Anda boleh cari. Tunjukkan kepada saya. Begitu Tuhan mengatakan, aku belum menyatakan, wahai Musa, aku belum menyatakan namaku kepada Abraham. Lalu Abraham ketika berjumpa dengan Tuhan, dia panggil dengan panggilan apa? Toples, Cuplis, Deborah, Memebos, Paulus, atau siapa? Itu PR buat Anda. Anda boleh nggak jawab sekarang, mungkin 500 tahun kemudian baru bisa jawab. Silakan. Saya dulu Damian ya. Boleh saya duluan bro, soalnya kan narasi dia kan. Ya, silakan. Ya. Saya jawab kemudian saya tanggapi ya, biar kita fair gitu. Gini teman-teman. Kejadian 13 ayat 4 ini saya bacakan ya. Assalamualaikum dulu dong. Aduh ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut kawan-kawan. Hehe. Oke. Kejadian 13 ayat 4. Ke tempat mesbah yang dibuatnya dahulu di sana, disitulah Abram memanggil nama YHWH. Kejadian 13 ayat 4. Mau baca Ibraninya nggak usah. Kemudian saya jawab dulu ya. Bang Suma tadi nggak bisa jawab. Siapa nabi yang menyembah Allah? Ternyata nggak bisa jawab kan, nggak ada satupun nabi yang menyembah Allah. Kemudian pertanyaan saya yang kedua, buktikan bahwa Allah sudah eksis sebelum zaman baginda, sebelum zaman Rasulullah. Itu pun nggak bisa jawab, ya kan? Coba tunjukin satu bukti Allah Subhanahu Wa Taala sudah eksis sebelum zaman baginda, nggak bisa jawab juga.
Nah, tadi kita Bang Suma kan kutip Dewa Molok. Dewa Molok itu dia sudah eksis pada abad 9 sebelum Masehi. Artinya bahwa Dewa Molok ini lebih duluan eksis daripada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala itu baru muncul di abad ke-7. Sedangkan Dewa Molok sudah ada sebelum Masehi, lebih hebat Dewa Molok. Kemudian saya tanggapi masalah Ismail, teman-teman. Mazmur 147 ayat 19 sampai 20, firman Tuhan hanya diberitakan kepada Yakub Israel, dan dia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa, dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Di dalam Torah dikatakan Ismail itu adalah pembangkang, dia akan melawan setiap saudaranya. Itu ada dalam Torah, nanti saya tunjukin ayatnya. Kemudian dalam Mazmur 83, keturunan Ismail itu melawan bangsa Israel, umat, melawan Daud. Silakan dibaca Mazmur 83. Orang-orang Ismail, orang Hagar, orang Edom, mereka melawan umat yang diurapi oleh Tuhan. Jadi keturunan Ismail itu dikatakan dalam Mazmur Daud sendiri bahwa mereka itu melawan umat Tuhan. 1 Tawarik 16:26 1 Tawarik 16:26, ilah-ilah bangsa lain itu adalah berhala. Nah, di zaman itu hanya bangsa Israel yang mengenal Tuhan. Keturunan Ismail ini adalah penyembah berhala. Buktinya apa? Ketika Muhammad dilantik jadi nabi, nggak tahu dilantik sama siapa, itu dia menghantam yang namanya berhala-berhala di dalam Ka'bah. Ya kan, kemudian sisakan yang namanya Hajar Aswad dan mungkin beberapa, I don't know. Nah, jadi artinya bahwa memang keturunan Ismail ini ya penyembah berhala. Perjanjian Tuhan itu hanya kepada siapa? Yakub. Anak perjanjian itu kepada Yakub, Kejadian 17. Itulah kenapa keturunan Ismail ini enggak disebut sebagai keturunan Abraham, kawan-kawan. Ya, Ismail itu disebut sebagai keturunan siapa? Keturunan Hagar, itu ada ayatnya, teman-teman. Jadi enggak, perjanjian Tuhan itu enggak pernah sama Ismail. Jadi kalau ada nabi dari keturunan Ismail, ya itu sudah pasti nabi palsu, teman-teman. Jadi enggak usah cocok logi ya. Gak usah cocok logi. Kemudian kita ngomong masalah ketuhanan Yesus. Saya tanggapi pernyataan Bang Suma satu persatu ya. Saya sudah kasih nubuatannya. Yesus itu dia sebagai sang Mesias, dia datang menggenapi nubuatan Yesaya 9 ayat 5. Tafsiran siapa Rambam pun mengatakan itu kepada Mesias. Dan dikatakan bahwa Mesias itu adalah Tuhan. Bahkan Rambam mengatakan dia punya 6 gelar ilahi. Itu kata Rambam tuh. Nah, kemudian di Yeremia 23 ayat 6, Mesias itu secara eksplisit disebut sebagai Yahweh Tzidkenu. Artinya bahwa dari perjanjian lama sebelum Yesus datang, para nabi sudah mengakui Mesias itu ilahi. Nah, itulah kenapa ketika Yesus lahir, malaikat berkata kepada Yusuf bahwa engkau akan memberikan nama kepada anak itu Yesua. Yesua itu apa? Yesua itu artinya Yahweh menyelamatkan. Artinya bahwa kita orang Kristen itu nggak pernah menyembah ilah lain. Yang menyembah ilah lain itu adalah Islam. Siapa ilah lain itu? Allah Subhanahu wa taala. Padahal di Torah sendiri Musa sudah berseru, "Shema Yisrael Yahweh Eloheinu Yahweh Echad." Yahweh itu cuma satu, namanya cuma satu. Kemudian ulangan Keluaran 20, jangan ada ilah-ilah lain di hadapanku. Lo yehelecha Elohim ahirim alpanai. Kalian muslim malah menyembah ilah lain. Aduh, kacau sekali. Jadi yang syirik, yang penyembah berhala, yang menyembah ilah lain, itu kalian ini. Karena para nabi itu nggak pernah menyembah Tuhan kalian loh. Siapa nabi? Makanya kan saya beri catatan. Dari tadi nggak bisa jawab kawan-kawan ini. Oke, silakan. Oke, 2 menit lagi. Saya terakhir ya, saya kasih ayat nih buat Bang Suma nih. Jadi yang Keluaran 3 ayat 6 ayat 3 itu belum menyatakan namanya dengan kemuliaannya, itu maksudnya. Baca ayat 5-nya, Bro. Nih saya bacakan ya, Keluaran 3 ayat 15 nih. Itu bos meme mau nggak dikasih ngomong kamu, Demian. Oke, terakhir Bang, terakhir. Saya biar menggugurkan Tuhannya Bang Suma nih. Ini firman Tuhan kepada Musa. Vayomer ot Elohim el Moshe, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Koh tomar el bene Israel, katakanlah kepada orang Israel, Yahweh Elohe avotechem, Yahweh Tuhan nenek moyangmu, Elohe Abraham, Tuhan Abraham, Elohe Yitzhak, Tuhan Ishak, Elohe Yakov, Tuhan Yakub, Selahani Alechem, telah mengutus aku kepadamu, Seh Shemi Leolam, itulah namaku untuk selama-lamanya. Itulah namaku untuk selama-lamanya. Vese Sikri Ledordor, dan itulah peringatanku untuk seluruh generasi atau generation. Artinya bahwa nama Tuhan itu akan disebutkan untuk seluruh generasi dan untuk selama-lamanya. Haulam itu untuk selama-lamanya. Artinya apa? Nama Tuhan itu dia tidak berubah dari zaman Adam sampai kiamat.
Nah, muncul ada Tuhan yang namanya berubah, namanya Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Tuhan berfirman kepada Musa di Kejadian 3:15, namanya kekal, namanya untuk selama-lamanya. Artinya bahwa klaim Allah sebagai Tuhan yang menyamai Yahweh itu gugur, kawan-kawan. Silakan bro, ini lanjut. Iya, jadi saya Tinggal tambahkan 1 menit, Bos Mehmet, 1 menit. nggak apa-apa. Jadi begini ya, ketika teman-teman Muslim ini mensejajarkan Tuhannya para nabi dengan Tuhannya teman-teman Muslim itu tidak lolos uji. Tuhannya para nabi yang terkonfirmasi di dalam Alkitab itu, kenapa dinyatakan lulus uji? Karena dia bisa berekstensi, menunjukkan kemahakuasaan kepada ciptaannya. Itulah yang disebut Tuhan yang benar. Kalau Anda mengkorelasikan antara Tuhan para nabi yang terkonfirmasi dalam Alkitab dengan Al-Quran, Tuhan Anda tidak lolos uji, bro. Apa ekstensi Tuhan yang Anda iman? Nggak ada, kosong. Saya sudah katakan dari kemarin bahwasan mengimani Tuhan yang tidak bisa berekstensi adalah mengimani Tuhan hasil imajinasi manusia. Saya memberikan salah satu ayat kepada kalian ketika di zaman Elia menantang kepada nabi-nabinya Dewa Baal. Mereka mengaku bahwasan Dewa Baalnya adalah Tuhan yang Maha Kuasa, sangat dahsyat. Elia menantang mereka, bawa 400 nabi kalian datang kepada saya menantang. Elia menantang, di situ gugur mereka. Nah, kalian ini habis ya? Iya, kita lihat bagaimana kecewa kali saya hancur. bagaimana Kristen ini membawa Tuhannya Yahudi gitu ya. Tidak berani membawa Tuhan yang dikatakan di dalam Roma 14 nomor 9. Untuk itulah Yesus mati katanya. Untuk supaya menjadi Tuhan. Kenapa enggak bawa Tuhannya ya? Kenapa Tuhannya orang Yahudi yang dibawa? Lucu kan? Sementara Tuhannya orang Yahudi itu Subhanahu wa ta'ala. Tuhannya orang Yahudi itu maha suci, maha tinggi. Kristen gugur. Dan yang penting Anda harus pahami adalah umat Islam itu datang 600 tahun kemudian. Ketika kemudian orang Yahudi ini tidak mempertuhankan Allah Subhanahu wa taala, mereka memahami bahwa yang datang kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah Tuhan yang sama. Mereka cuma tidak menerima Rasulullah sebagai nabi, tapi mereka sadar Tuhan yang datang kepada Rasulullah adalah Tuhan yang sama. Pembuktiannya kita lihat, orang Yahudi hari ini ketika mau beribadah, mereka cari masjid bukan cari gereja. Harusnya Kristen yang lahir abad pertama, konon katanya dari Yahudi, mereka harusnya menjadi Kristen, menyembah Yesus. Kenapa Tuhan Yesus kalian itu diumpetin? Kenapa? Malu. Malu? Karena Tuhannya Yahudi tidak pernah disunat? Malu? Tuhannya Yahudi tidak pernah minum cucu? Tuhannya Yahudi tidak pernah menjadi mayat? Coba kita lihat Roma 14 nomor 9. Kita lihat ya. Sebab untuk itulah Yesus Tuhannya Kristen telah mati dan hidup kembali supaya Yesus menjadi Tuhan. Kenapa Anda tidak membawa Tuhan Anda yang berasal dari mantan mayat ini? Saudara-saudara, kenapa Anda menghantamkan Tuhannya Yahudi kepada Tuhan kami sementara Tuhan kami itu adalah sama? Rabbus samawati wal ard. Tuhan kami sama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Dia menciptakan alam semesta. Pada saat proses penciptaan gak ada yang menyaksikan. Anda membaca dari kitabnya orang Yahudi kan? Apakah ada yang menyaksikan Elohim membuat alam semesta? Gak ada. Seketika datang kepada Nabi Musa pemberitaannya. Begitu juga di kami. Seketika datang pemberitaannya kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian ketika saudara hanya menyerang Nabi Ismail menggunakan kitabnya orang Yahudi, tapi Anda lupa orang-orang Yahudi tidak mengakui kalian. Orang-orang Yahudi tidak mengakui Yesus. Harusnya malu gitu loh. Saya kalau jadi Anda malu. Yang nempel di kitabnya Yahudi di kitab Anda, yang nempel katanya menjelma adalah Tuhannya Yahudi menjadi Yesusnya Anda, tapi Anda tidak berani menarasikan itu. Pertanyaan saya tadi kepada saudara Demian, dengarkan. Ketika Tuhan mengatakan kepada Abraham bahwa dia menyatakan diri kepada Abraham, kepada Yisha dan juga Wa'el Yaqub, Ba'el Saddai Usabi Yothe Fave. Pertanyaan saya,
Abraham memanggil nama Tuhan dengan panggilan apa? Anda mengatakan YHWH. Berarti YHWH itu bukan nama Tuhan. YHWH itu gelar. Kenapa? Karena Abraham telah memanggil nama itu di dalam kitabnya orang Yahudi itu sendiri. Wa yomer Abraham Adonai Yotevave. Apa itu maksudnya? Apa itu artinya? Artinya bahwasanya dapat apa ini? Bikin kaget aja. Itu artinya bahwasanya Abraham telah mengenal nama Yotevave. Tetapi nama pribadi Tuhan belum dinyatakan kepada mereka. Aku telah menyatakan diriku, tapi nama aku tidak aku nyatakan kepada mereka. Siapa bilang kemuliaan Tuhan sudah tidak dinyatakan kepada Abraham? Siapa bilang? Justru kemuliaan itu mula-mula datang kepada Abraham, bapak para nabi. Kemuliaan itu datang kepada Abraham. Jadi nama Yotevave itu bukan nama pribadi Tuhan, itu adalah gelar Tuhan. Anda mengatakan itu adalah namanya adalah Yesus. Oh, saya katakan kepada Anda, kepala Anda gimpe. Pertama kali yang mendapatkan gelar nama Yosua itu bukan Yesus Tuhan Anda. Yosua bin Nun. Berarti Yosua bin Nun itu Tuhan, gitu. Waduh, parah ini. Terus saudara Debian, Anda mengatakan bahwa Dewa Molok itu ada di abad 9 sebelum Masehi. Berarti kena ke Anda. Kenanya ke Anda. Kenapa? Pada abad 1 muncul prosesi persembahan darah dan daging manusia untuk Molok. M-O-L-O-K-H, Molok. Sementara kami, mana ada mempersembahkan persembahan yang sama dengan ilah-ilah Molok yang dipenuhankan Molok. Ilah lain itu adalah Molok. Persembahan kepada Molok beda dengan persembahan kepada Tuhan. Imamat 1 nomor 2, persembahkanlah hewan kurban kepada Tuhan. Al-Quran Hajj ayat 34, persembahkanlah hewan sebagai kurban. Tuhan kami sama kan? Kurbannya juga sama. Lah kalian kurbannya manusia. Kepada siapa? Ilah lain. Siapa itu? Malaka. Malaka. Itu namanya Tuhan yang dipersembahkan darah. Oke? Nah, sekarang Anda sudah mengakui, oh, Abraham memanggil nama Tuhan dengan kata Yotevave. Berarti nama Tuhan itu bukan Yotevave, itu cuma gelar. Gelar Tuhan. Gelar Tuhan adalah Yotevave. Itu gelar Tuhan. Tapi nama Tuhan itu adalah Allah. Makanya kitabmu di terjemahan pertama kali itu munculnya Allah. Bukan Yotevave, bukan Yahweh, bukan Yesus, tapi Allah. Diterangkan di kitabnya orang Yahudi, sekali saya katakan, Yesaya 57 nomor 15, Yesaya 5 nomor 16. Apa yang dikatakan di sana? Tuhan itu maha suci, maha tinggi. Sama berarti Tuhan kami, maha suci, maha tinggi, subhanahu wa ta'ala. Bukan terkutuk. Tuhannya siapa yang terkutuk? Tuhannya Kristen. Tuhannya Yahudi terkutuk? Tidak. Tuhan kami maha suci, maha tinggi. Itu yang perlu saudara pahami dengan baik. Silakan. Masih ada waktu kan? Sebentar ya. Oke. Udah bang, udah panjang bang. Tadi bang Suma katanya sendiri aja. Ya begini, saya bacakan ulang yang lagi Muslim ya. Gini, mau Bang. masuk silakan. Dinda Kores yang mau masuk Tadi silakan. bang Suma udah panjang tadi. Iya, Nanti misalnya habis ini mau Bang masuk Juma aja boleh sendiri, silakan. nyantai aja Bang Juma. Bang Juma aja sendiri, lanjut aja. Data udah siap Gurunda. Dia kan minta Oke. ini. Iya. Tunggu. Boleh Bang Kelas Handi, dulu. boleh Bang Handi. Boleh. Iya, gini bro, ganti-gantian. Tadi kan Bang Suma kan udah panjang soalnya. Ya, silakan, silakan. Ya sekarang Kristen ya, silakan 6 menit bagi-bagi. Iya, gini Jangan loh. diambil semua Tadi dari Bang dia. Suma mengatakan, Jangan iya diambil iya. semua deh. Tadi Bang Suma, Saya juga mau ngomong. iya siap. Tadi Bang Suma mengatakan bahwa Tuhannya Yahudi itu Subhanahu wa Ta'ala. Tadi dia nggak berani gunakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena
Orang Yahudi itu nggak pernah ngaku Tuhannya itu Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya bang semua itu nggak mau ngaku gitu. Nggak berani bilang orang Yahudi menuhankan Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi kan saya udah kasih perbedaannya antara Allah Subhanahu Wa Taala dan Tuhan Yahudi. Jadi nggak mungkin Allah Subhanahu Wa Taala dan Tuhan Yahudi itu sama. YHWH dipanggil Bapa, YHWH itu Roh, YHWH itu bisa datang ke dunia loh. Mika 1 ayat 3 dikatakan Yahweh turun ke bumi dan berjejak kaki di atas bukit-bukit bumi. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala itu nggak bisa datang ke dunia, jadi sudah pasti Allah Subhanahu Wa Taala ini itu bukan Yahweh gitu. Sifatnya, tingkah lakunya, firman-Nya itu semuanya berbeda. Yahweh berfirman kepada Daud di dalam Mazmur 147 ayat 19 sampai 20, firman Tuhan hanya diberitakan kepada Yakub. Itu firman Yahweh dan bangsa lain tidak mengetahuinya. Artinya kalau ada bangsa lain yang menerima firman itu pasti dari iblis, bukan dari YHWH. Kenapa? YHWH sudah katakan firman Tuhan hanya diberitakan dari Yakub. Bangsa yang mengenal Tuhan dari Yakub itu ada para nabi. Sedangkan dari Ismail itu kan nggak ada gitu loh. Selama dari Ismail ke Yesus Kristus saja itu sekitar 2000 tahun. Selama 2000 tahun dalam kitab kami dikatakan orang Ismail yang nggak punya nabi itu menyembah berhala, kawan-kawan. Makanya karena mereka sesat, makanya Mazmur 83 dikatakan apa? Mereka melawan umat Tuhan. Mereka melawan umat Tuhan. Itu yang pertama. Kemudian masalah ketuhanan Kristen tadi sudah saya jawab. Yehosua bin Nun nggak pernah disebut sebagai Yotevave Tzidkenu, nggak pernah. Kamu cari keseluruhan tanah, Yosua bin Nun nggak pernah disebut sebagai Yahweh Tzidkenu, nggak pernah. Kemudian Yehosua bin Nun nggak pernah disebut sebagai apa? Sebagai Afiat, sebagai Syar Shalom. Kemudian apalagi gelar-gelar ilahi yang ada di dalam nubuatan Nabi Yesaya itu nggak pernah disebutkan kepada satu nabi pun. Tapi gelar-gelar ilahi yang tadi saya sebutkan dari nubuatan Nabi Yesaya, kemudian nubuatan Nabi Yeremia, gelar-gelar ilahi diberikan kepada sang Mesias. Bahkan Mesias itu disebut sebagai apa? Yahweh Tzidkenu. Artinya apa? Ketika kalian mengatakan bahwa orang Kristen itu menyembah ilah lain, di dalam nubuatan para nabi, Mesias itu dikatakan sebagai Yahweh. Di sini kita bisa melihat bahwa yang menyembah ilah lain itu siapa, kawan-kawan. Kemudian saya nggak panjang ya. masalah mengenai nama. Iya, saya terakhir. Kemudian nanti disambung sama Bro Meme ya. Di Keluaran 3 ayat 15 itu dikatakan, itulah namaku Yahweh, itulah namaku dan itulah sebutanku untuk selama-lamanya. Sebutannya untuk selama-lamanya. Artinya apa? Tidak akan mungkin namanya itu berubah. Jadi kalau Anda katakan bahwa Yahweh itu sebutan, Keluaran 3:15 ini secara eksplisit Tuhan menyatakan namanya itu proper name, bukan generic name. Jadi jangan buat framing sembarangan, kawan. Silakan Bro Meme. Oke, mantap ya, paparan. Masih 3 menit ya. Ya, silakan. Oke. Ya, terima kasih ya Pak Damian ya. Jadi begini ya, saya hanya mengutip salah satu perkataan Yesus, dia mengatakan begini, iblislah yang menjadi bapakmu karena engkau tidak menangkap firmanku. Jadi orang-orang yang tidak pernah menangkap firman yang disampaikan oleh Yesus kepada murid-muridnya, berarti mereka menjadikan iblis sebagai bapak mereka. Kalau mereka sudah menjadikan iblis sebagai bapak mereka, berarti mereka menjadikan iblis sebagai Tuhan mereka. Firman apa saja yang disampaikan Yesus kepada murid-muridnya? Aku telah turun dari surga, aku dan Bapakku adalah satu. Jikalau kamu tidak percaya bahwasan akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Aku menyamakan diriku dengan Bapakku. Artinya saudara-saudara, Tuhan yang Anda imani ini tidak lolos uji. Yesus lolos uji. Pertama ya, Yesus tidak pernah mengutus setan-setan itu kepada manusia. Dan Tuhan yang para nabi tidak pernah mengutus setan-setan kepada umat manusia. Tetapi Tuhan yang Anda imani ini tidak lolos uji. Di surat Maryam 8:3 mengutus setan-setan untuk menyesatkan umat manusia. Artinya kategori Tuhan Anda ini tidak masuk. Yesus masuk. Yesus mengatakan, aku telah turun dari surga. Tuhannya para nabi turun dari surga atau tidak? Turun. Berbicara kepada nabi-nabinya. Yesus mengatakan, aku mengutus para nabiku. Tuhannya para nabi itu mengutus para nabi enggak? Mengutus.
Yesus berbicara langsung dengan manusia. Tuhannya para nabi itu berbicara langsung dengan manusia. Apakah disaksikan oleh orang nggak? Disaksikan. Di Keluaran 19 ayat 9 sampai habis. Tuhan turun dalam berupa awan ataupun api, berbicara kepada Musa dan bangsa Israel mendengarkan itu. Nah, Tuhan yang Anda imani masuk kategori itu tidak lolos uji itu tidak. Tidak, saya sudah katakan dari tadi. Jangan pernah menyetarakan Tuhannya para nabi yang ada di dalam Alkitab dengan Tuhan Anda. Tuhan Anda tidak akan bisa lolos uji. Kenapa? Tuhan Anda itu tidak punya ekstensi. Bagaimana mungkin Anda mau menyetarakan Tuhannya para nabi yang kami imani? Udah. Maka Yesus berkata tadi, Betul, dia harus betul. minum bertegas. Berapa menit lagi? Maka Yesus bertegas. Hajar, Bro, lanjut. 1 menit. Oke, saya lanjut. Maka Yesus mempertegas lagi, mempertegas tadi dia mengatakan bahwa iblislah yang menjadi bapamu karena engkau tidak menangkap firmanku. Firmanku apa? Sudah saya katakan dari tadi. Sangat luas sudah saya katakan tadi. Saya mengambil salah satu sifat Tuhan. Sisain dikit buat saya, Bro, dikit aja dikit. Lanjut. Oke, silakan. Udah habis, Iya. Demian. Pas 1 Loh, menit. tadi katanya 1 menit loh, 1 menit kok. Ini belum 1 menit. Udah ngomong dia, udah 6 menit tuh. Malah lewat 30 detik. Lanjut dari Loh, 30 detik ya, masih 30 detik lagi, Bang. Ya ampun, ya udah 10 detik gua kasih dah. Iya, saya terakhir ini ya. Damian, saya turun sebentar ya. Saya izin makan dulu. Bang Juma, moderator Aduh, semua ya. kok saya enggak. Ya udah, saya sama satu orang Bentar aja. ya. Makan aja, keroyok. saya naik lagi. Makan aja. Izin turun bentar. Oh iya. Korek semua ya. Semua yang ada di sini. Lalu makan HP-nya di sini aja. Aduh, nggak usah biarin. Ya, masih 30 detik kan. Begini, jadi saya terakhir aja ya. Yesus berkata dalam Yohanes 4, keselamatan itu datang dari bangsa Yahudi, Yohanes 4:22 dan juga 24. Keselamatan itu datang dari bangsa Yahudi, itu udah menggugurkan kenabian Nabi Muhammad, itu udah menggugurkan Al-Qur'an, itu udah menggugurkan Allah Subhanahu wa taala. Keselamatan itu datang dari bangsa Yahudi, itu terakhir ya. Pas ya 30 menit ya. Detik-detik. Ya, pas. Oke. Lanjut. Kalau bisa saya sama satu orang aja lah dari Muslim. Kalau bisa. Soalnya mungkin kalau dia Tadi memang kalau satu enggak- orang Demian, Bang Juma doang. Iya. Dari lu pikir 16 Tadi orang. katanya Bang Alif mau ikut juga tadi Bang Alif. Loh, Gimana dari sih tadi saya ada diem. 2 orang kok. Justru Oke, kalian Bang Juma, berdua. dulu Bang Kalau Juma. gitu saya sama Bang Suma aja ya, saya sama Bang Ya Suma. udah, gitu loh. Cuman Tadi tadi juga tuh Bang saya Juma mau- sendiri lawan 2 orang, gimana sih lu? Cuman mau Lanjut, Bang ngambilin Juma. data aja tadi. Framing itu. aja nih mirip Edi selama-lamanya. Iya. Silakan Karena Bang data Juma. itu dari Kristen sendiri masalahnya. Diulang. Iya, Kita ngerti kok dari tadi. Gatal juga Iya. ini pengen nabok lu, tapi ini kan Iya, harus kita pengen nabok lu dan aduh, memang Oh, ini kerjanya kapan framing aja. jalannya nih? Jangan nyerocos lah, ini udah Silakan mulai. Bang Juma. Oke. Iya, dimulai. Ketika Anda mengatakan keselamatan itu dari Yahudi, berarti bukan dari Romawi kan? Bukan dari Yunani kan? Bukan dari mana-mana selain Yahudi kan? Nah, sepakat kita di situ. Keselamatan itu datang dari Yahudi. Islam pun mengakui itu. Artinya apa? Tuhan sebelum datang kepada Bani Ismail, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terlebih dahulu itu datang kepada Bani Israel. Walaqad ahazallahu mitsaka Bani Israel. Sekarang tunjukkan kepada saya surat-surat di dalam kitab kanonik dan juga kitab surah Paulus yang menyeru kepada orang Yahudi untuk mempertuhankan Yesus. Layaknya Al-Quran yang menyeru kepada ahli kitab. Karena Tuhan di dalam Al-Quranul Karim, Allah yang maha suci lagi maha tinggi, yang datang kepada Bani Israel, pada nabi-nabinya, mengatakan kepada kami umat Islam, Qala inni ma'akum. Aku Allah bersama dengan kalian. Walaqad ahazallahu mitsaka Bani Israil wa ba'atha minhum 12 naqiban wa qala Allahu inni ma'akum. Allah Subhanahu wa taala bersama dengan Bani Israel. Ini sebelum beliau
Allah menyatakan diri kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Ketika mereka membangkang, muncul Nasrani. Nasrani kemudian membangkang. Lalu Allah mengatakan apa? Ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitabi wa ya'funa an katsir. Tunjukkan data yang sama seperti Quran ini. Dari Paulus ke, dari Lukas ke, dari Petrus ke, yang menyeru kepada ke-12 suku Bani Israel untuk menyembah kepada Yesus. Ada? Ada? Nggak ada. Kenapa? Penulis kitab saudara malu mengajarkan ajaran Kristen kepada Bani Israel. Malu. Makanya Paulus mengaku di dalam Galatia 2, aku diutus kepada orang-orang yang tidak bersunat. Baginda Rasulullah Muhammad SAW, wa ma ansalnaka illa kaffatan linnas. Beliau mengajarkan dirinya diutus kepada seluruh umat manusia termasuk Bani Israel. Paulus ada nggak dia ngaku? Enggak. Lukas ada nggak? Enggak. Kenapa? Karena memang ini ajaran cuma dijual kepada Roma, penjajah waktu itu. Lalu kemudian apa kata Allah? Ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum. Wahai ahli kitab, yang tadinya Tuhan bersama dengan kamu, engkau pembangkang, engkau dilaknat. Sekarang Rasul kami Nabi Muhammad SAW datang kepadamu, membawa Al-Quran, menjelaskan kepadamu banyak hal dari isi kitab yang kalian sembunyikan, dan banyak pula yang dibiarkan. Sungguh telah datang kepadamu cahaya Islam dari Allah dan Al-Quran yang menjelaskan kitab-kitab semuanya. Yahdi bihillah manittaba'a ridwanahu subulan salam. Wahai ahli kitab, dengan Al-Quran itu Allah memberi petunjuk pada orang-orang yang mengikuti keridaannya kepada jalan keselamatan. Dan dengan Al-Quran itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengeluarkan orang-orang dari tempat gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya, dan menunjukkan kepada jalan yang lurus. Lalu Allah mengatakan apa yang terakhir? Laqad kafaral ladzina qalu innallaha huwal masihu ibnu Maryam qul famay yamliku minallahi syai'a in arada ayyuhlikal masiha ibna Maryam wa ummah wa man fil ard jami'a. Siapa yang kemudian bisa melawan Allah ketika Allah berkehendak mematikan Yesus? Tidak ada. Ini yang diterangkan oleh Allah. Kafir orang yang mempertuhankan utusan kami yang datang kepada Bani Israel. Allah menyatakan diri kepada Bani Israel, keselamatan dari Bani Israel, betul. Nabi Musa mengajarkan itu, Nabi Daud mengajarkan itu, Nabi Sulaiman mengajarkan itu, Isa Yesus mengajarkan itu. Tetapi Paulus, konsep keselamatannya beda dari Yesus. Keselamatan menurut Yesus mengimani dirinya sebagai utusan Tuhan. Keselamatan menurut Paulus mengimani Yesus sebagai Tuhan. Mana yang Anda pilih? Yesus atau Paulus? Paulus. Anda antikristus. Oke? Anda antikristus. Jelas itu. Antara Paulus dan Yesus ajarannya laksana langit dibandingkan dengan bumi. Itulah dia. Jadi Anda itu antikristus. Kami umat Islam mengimani Yesus itu utusan Tuhan. Selesai. Tuhan yang kami maksud adalah pencipta langit dan bumi yang maha suci lagi maha tinggi. Kami sebut dengan sebutan Allah. Oke? Makanya di dalam kitab Anda terjemahan itu bertaburan kata Allah. Andai saja Allah itu bukan Tuhan, maka cendekiawan-cendekiawan yang ada dalam penerjemah kitab saudara akan tidak mau dan jijik menggunakan kata Allah itu. Layaknya kami jijik menggunakan kata Yesus dalam terjemahan Al-Quran, jijik menggunakan kata apostolos, jijik menggunakan kata Yahweh, jijik menggunakan kata Biblos. Tapi Anda enjoy aja menggunakan kata Allah. Kenapa? Sebenarnya dalam hati kecil Anda itu mengakui Allah yang maha suci lagi maha tinggi, itulah pencipta langit dan bumi. Saya kira begitu dari saya, sahabat-sahabat sekalian. Kalau masih mau dilanjut, ya. Poin saya sudah terakhir. Poin saya sudah terakhir. Belum tanggapi loh. Iya, silakan Anda tanggapi, tapi poin saya sudah terakhir bahwa Tuhan menyatakan diri kepada Bani Israel, lalu kepada Bani Ismail yang diutus untuk litubayyina linnasi ma nuzila ilaihim wal'allahum yatafakkarun. Diutus termasuk kepada saudara siapa? Saudara Demian. Silakan Dinda Kores diambil alih kalau saudara Demian masih. Oke, saya tanggapi ya. Begini, saya luruskan ya. Tadi Bang Suma mengatakan Allah yang mengutus Yesus, Allah yang mau mematikan Yesus. Jawabannya tidak. Yesus nggak pernah diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi kan Anda bilang kan Anda jijik kan, Anda jijik menggunakan nama Yesus. Tapi Anda tadi bilang tuh Allah yang mengutus Yesus, kan munafik Anda ini.
katanya jijik menggunakan nama Yesus gitu kan. Tapi di lain sisi Anda katakan Allah yang mengutus Yesus, itu kan jijik namanya tuh. Argumen itu kan jijik. Jadi gini bang, gak usah buat framing Allah mengutus Yesus. Allah itu gak pernah mengutus Yesus. Allah itu mengutus Isa Al-Masih. Isa itu buatan Muhammad, bukan berasal dari murid-murid Yesus. Karena Muhammad dan Yesus itu kan berbeda 600 tahun. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala itu baru muncul di abad ke-7. Nggak mungkin Allah yang baru muncul di abad ke-7 itu mengutus Yesus yang ada di abad pertama. Itu mustahil sekali. Tanpa Muhammad maka nggak ada Allah. Itu yang pertama bang. Kemudian tadi Bang Zuma udah jawab betul sekali tuh. Keselamatan itu datang dari bangsa Yahudi. Artinya bangsa Arab yang sesat ini, yang di dalam Mazmur 83 dikatakan pelawan para nabi ini, yang mereka harus bertobat gitu loh. Bangsa pembangkang yang melawan para nabi, melawan Daud ini harus bertobat. Keturunan Ismail ini yang dikatakan di dalam Torah bahwa Ismail akan melawan setiap saudaranya. Makanya orang-orang Arab itu negara satu dengan negara yang lain itu berperang terus kan. Karena dalam Torah itu sudah dinubuatkan bahwa dia akan melawan setiap saudaranya. Dan saudaranya akan melawan dia gitu kan. Nubuatan di dalam Torah. Artinya bahwa bangsa yang gelap ini, bangsa Arab, bangsa Romawi, bangsa-bangsa lain. Kita bangsa yang gelap, yang gak mengenal Tuhan ini, kita harus datang ke bangsa Yahudi supaya kita mengenal Tuhan. Karena kalian tidak datang kepada bangsa Yahudi, makanya kalian menyembah Allah. Kalau kalian datang kepada keselamatan itu bangsa Yahudi yang mengenal Tuhan, maka nggak mungkin kalian menyembah Allah, karena orang Yahudi nggak pernah menyembah Allah. Allah itu ilah lain yang baru dibuat oleh Muhammad abad ke-7 kawan-kawan. Sekarang gini ya, kita ngomong masalah silsilah. Saya ajarkan silsilah buat kalian ya. Abraham itu kan dia punya 2 orang anak, kan Ismail dan Ishak. Ishak memperanakan Yakub. Yakub memperanakan siapa? 12 anak. Dari Ismail dia memperanakan 12 orang raja. Setelah itu siapa? Ada nabi nggak dari Ismail? Setelah dia Yakub memperanakan 12 orang anak, ada Yusuf. Kemudian datanglah Musa 430 tahun kemudian. Kemudian Musa membawa bangsa Israel dipimpin oleh siapa? Nabi Yosua. Kemudian dilanjutkan kepada siapa? Imam Eli. Setelah Imam Eli, Nabi Samuel. Setelah Nabi Samuel, Raja Daud. Setelah Raja Daud, Raja Salomo. Noh. Dari keturunan Ismail siapa? Mereka nyembah siapa? Tuhan siapa yang mereka kenal? Mereka itu penyembah berhala. Mereka itu nggak kenal Tuhan. Jadi Yesus berkata, keselamatan itu datang dari bangsa Yahudi karena bangsa Yahudi yang mengenal Tuhan. Bangsa keturunan Ismail ini penyembah berhala. Karena mereka penyembah berhala, makanya mereka pun membawakan nama Tuhan yang adalah berhala. Kan gitu poinnya kawan-kawan. Mazmur 147 ayat 19 sampai 20. Firman Tuhan hanya diberitakan kepada siapa? Keturunan Yakub dan ketetapan-ketetapannya, dan dia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa. Itu firman Tuhan kepada Daud, bahwa Tuhan tidak menurunkan firman-Nya kepada bangsa Arab. Tuhan tidak menurunkan firman-Nya kepada bangsa Romawi. Tuhan tidak menurunkan firman-Nya kepada bangsa Eropa atau bangsa Indonesia. Dia hanya menurunkan firman-Nya kepada keturunan Yakub. Artinya bahwa tadi seperti yang tadi saya katakan, kalau ada firman yang datang dari luar bangsa Yahudi, itu namanya firman palsu. Firman palsu. Itulah kenapa Musa berkata, Adam dan Hawa diciptakan di bumi, tapi di dalam Islam Adam dan Hawa diciptakan di sorga, ya kan? Kemudian sejarah para nabi kalau kita baca dari zaman Musa, dari zaman Adam sampai zaman Yesus, itu semuanya dirubah doh. Kalian pikir cuman sejarah Yesus saja yang katanya tidak disalib? Enggak. Sejarah Adam pun dirubah sama Muhammad. Sejarah Nuh dirubah sama Muhammad. Sejarah siapa namanya? Musa dirubah sama Muhammad. Sejarah Salomo dirubah sama Muhammad. Semua sejarah dirubah sama Muhammad loh. Semua sejarah saya katakan ya, dari zaman Adam sampai zaman Yesus semuanya dirubah. Satu-satunya nabi yang membawa firman baru yang berbeda dengan firman sebelumnya, cuman sesosok manusia yang bernama Muhammad. Yang membawa nama Tuhan baru, firman baru ya cuman Muhammad. Satu-satunya nabi yang makan makanan haram itu cuman Muhammad. Bahkan Paulus saja nggak pernah makan makanan haram, tapi Muhammad makan makanan haram, yaitu onta dan kelinci. Yang di mana dalam Torah diharamkan. Kemudian Nabi Muhammad menghalalkan makanan haram dan kemudian dimakan. Kemudian tadi Bang Suma pernyataannya bahwa tongkat kerajaan Allah tidak akan beranjak dari Yehuda. Betul sekali. Nah, tongkat kerajaan itu nggak akan beranjak dari Yahudi sampai dia yang berhak. Dia yang berhak itu ya Sang Mesias. Yesaya 42 kawan-kawan. Yesaya 42 dikatakan apa? Mesias itu dia bagi bangsa-bangsa teman-teman. Daniel 7 ayat 13 sampai 14. Mesias itu dilayani oleh bangsa-bangsa.
bukan nabi dari Arab gitu loh. Jadi Mesias dinubuatkan oleh para nabi, dia akan datang dan dia akan dilayani oleh segala bangsa. Makanya dalam Matius 28 Yesus berkata apa? Pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah segala bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Yesus sebagai sang Mesias menyampaikan mandat itu kepada murid-muridnya untuk disebarkan ke seluruh dunia. Jadi Mesias lah yang punya otoritas, bukan nabi terakhir, kawan-kawan. Jadi jangan ngawur. Kitab kami itu nggak pernah menubuatkan Nabi Muhammad, nggak pernah. Oke. Loh, belum enamino bang. Udah. Ini Bang Juma closing, nanti TikTokan aja gantian. Ya, lanjut Bang. Saya nggak bisa TikTok bang. Entar lagi ini udah jam 2.3 di sini bang. Demi kalau udah diatur oleh moderator jangan ngeyel lah. Enggak bang. Maksudnya ini closing atau apa? Saya mau tidur soalnya udah jam 2.3 soalnya di sini. Iya Bang. Closing kalau mau silakan. TikTokan. Bang Juma closing terus. Enggak bisa TikTok lagi bang. Saya udah ngantuk. Ya udah silakan habisin udah. Silakan. Gua ini Dem, lu bawa Yahudi kan kita pakai data tuh. Ini Yahudi semua nih. Mau nggak? Nggak usah ya lari kemana-mana dulu bro. Ini saya enggak kan tadi katanya keselamatan dari bangsa Yahudi. Nah kita bacain perkataan Yahudi tentang Yesus ya. Mau nggak? Gimana Gurunda? Lu kalau on cam jaringan. Lu kalau on cam. Assalamualaikum. Jaringan saya merah bro. Ya boleh deh. Oke siap Gurunda ya. Pertama memang kalau Nah, Yesus kalau yang Bang Yunani Sumang itu nggak mau dibangkitinnya debat bukan lagi, oleh Bang Sumang nggak mau Allah debat tapi lagi, oleh udah, Onkelos closing ini. aja. Tuh, Onkelos pergi dan membangkitkan Yesus orang Nazaret. Tuh. Onkelos memang yang bangkitin. Itu yang pertama. Terus berikutnya soal apa ya tadi? Yohanes 4:22 keselamatan dari bangsa Yahudi. Itu kata siapa? Itu kan kata orang Yunani itu. Itu kata orang Yunani, bukan kata orang Yahudi kan? Bahasanya Yunani kok. Apa tuh? Aletheia non Hebraidi. Kalau bisa 2 menit aja saya sama Koris ya. Kan gitu. 2 menit. Nah, tunggu. Ini semua ucapan lo udah ada persiapan data-data gua. Semua ucapan lo ini gua bahas. Semua ucapan lu gua bahas. Gitu Dem. Jadi lu standby ya, data-data gua keluar semua ini. Lalu berikutnya lu pengen tahu apakah kan tadi dari Kristen ya. Kristen itu jadi juru bicara Yahudi cuma nggak dianggap gitu. Yahudi tidak menyembah Tuhan yang sama kan gitu ya kata Kristen ya. Nah kita dengerin kata Yahudinya langsung. Pakai time. Iya sabar. Nah ini orang Kristen nih. Bukan dong Yahudi. Nah ini namanya Rabbi Mins. Dia punya channel namanya Urah. Dan ini sudah terbit dari 9 tahun yang lalu. 213.000 yang nonton Dem ya. Kita dengerin Dem. Tunggu gue ini dulu. Bang suaranya aja bang, jangan videonya. Nanti kena banned kita. Ya, Oke. Suaranya aja. Nah, kita dengerin ya, kita dengerin. Mana bro time-nya? Ini lagi waktunya Muslim Bang Demian. Dengerin kata Yahudinya langsung. Pakai time. Iya, sahabat. Nah, ini orang Kristen nih. Bukan dong Yahudi. Nah, ini namanya Rabbi Mins. Dia punya channel namanya Urah. Dan ini sudah terbit dari 9 tahun yang lalu. Kok suaranya Kores terpantau lagi? Iya, We have the same God as the Arabs. We believe in the same God, one God. So it's a paradox. The Christians back in the Trinity. Kita dengerin ya, kita dengerin. Mana bro time-nya? Whatever that's supposed to mean. But it's a part of it is their God is the JC code. But that's air. Would you care to mention anything? Udah nggak jelas suaranya Res. well, do now also. Iya agak kecil ya Bang Andi ya. Diwakili aja, diterjemahin ke Indonesia aja Res. We have the same God as the Arabs. Believe in the same God, one God. So it's a paradox. Kan the same God itu satu Tuhan. Itu bukan berbicara masalah nama. Kita ulang lagi ya, kita ulang ya. Whatever that's supposed to mean. But it's a part of tidur Ulang. Di Bang Kores di arti bahasa Indonesia biar yang di bawah dengar biar tahu.
will Ya account kabur. because we Ya kabur Kena Demian. repot Demian. we Kena repot Kabur, Demian. as Arabs we believe in the same God, one God. Ntar ini habis ini ada saya ingin umumkan ya. Paradox. The Christians believe in the Mumpul lagi teman-teman pada live. Suaraku parau, ku paksain bicara nih. Udah ya. but it's a part of it Oh, is belum ya? their God, who's the JC we call him, but that's not our belief at all. Oh, I okay. don't believe anything like that. Udah, Res? We're in better terms with the Christians generally than with the Tuh. Udah terjemahin Bang Kores, terjemahin. Iya. Udah cukup. Tuh ya, lo nikmatin. Lo nikmatin tuh kata Rabi means orang Yahudi gitu. Orang Yahudinya aja udah ngomong kita menyembah Tuhan yang sama dan kita mempunyai satu Tuhan yang sama. Kata orang Yahudinya kita menyembah Tuhan yang sama dan kita mempunyai satu Tuhan yang sama dengan orang-orang Arab. Itu kata Yahudinya. Ngapain Kristen jadi juru bicara Yahudi ya? Ini memang zaman inkuisisi. Yahudi nggak bisa ngomong. Yahudi ada channel-channelnya di YouTube. Yahudinya ngomong kok Tuhannya sama. Pertanyaannya Gitu loh. apakah ada Yahudi menyamakan Tuhannya dengan Kristen, Bang Kores? Wah, itu setelahnya dibahas lagi. And the Christian have the concept of the Trinity, whatever they call it gitu. Apalah yang dia bilang gitu. Tapi kita nggak percaya itu sama sekali. Gitu dibilangnya. Yahudi yang ngomong. Oke, aku mau selingan dulu bentar ya. Mana Jadi dia? gini ya, teman-teman, di sela-sela sesi diskusi ini, karena Handi Selebes Channel juga live, Triun Slayer Command Center juga live, Zulkifli M. Abbas juga live, dan siapapun yang terafiliasi dengan Komal ini yang live, saya umumkan bahwa alhamdulillah peresmian Masjid Maulidah itu sudah kita resmikan. Dan mungkin teman-teman sudah bisa menyaksikan di YouTube. Tapi ada langkah kedua adalah bahwa di sana itu agak mengalami kesulitan mengenai air, sumber air. Dan proyek kita selanjutnya adalah pengadaan sumber air di Masjid Maulidah. Proyek ini akan dibuka untuk partisipasi untuk siapapun itu, teman-teman yang sempat menonton acara ini bisa Anda menghubungi channel Zulkifli M. Abbas. Di sana ada telepon beliau. Bisa juga menghubungi saya, telepon saya ada. Dan bisa Anda salurkan apapun itu bentuknya ke Yayasan Makassar Mualaf Center Indonesia. Kurang lebih kami membutuhkan dana 30 juta dalam pengadaan air bersih. Semoga amal jariah saudara-saudara sekalian diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas adalah ini program kedua untuk pengadaan air bersih di Masjid Maulidah di Makassar, Sulawesi Selatan, tepatnya di Bolangi, sebelah wisata Zulkifli M. Abbas. Kira-kira begitu. Jadi setiap live di akhir sesi akan saya umumkan ini sampai program ini terlaksana dengan baik. Terima kasih. Dilanjutkan kembali. Ya, sebentar aku sedikit. 1.700 orang di sini. Kalau misalnya bisa DM saya juga, nanti saya sampaikan ke Bang Handi atau Bang Juma langsung gitu. Ya, silakan. Nambahin sedikit ya. Mengenai pengadaan air itu bukannya Bang Juma itu tidak mampu untuk mengadakan sendiri, tapi maksudnya Juma ini mengajarkan rekan untuk menabung di akhirat. Ya, jangan salah sangka ya. Kalau Bang Juma mau bisa, tapi memberi kesempatan kepada saudara-saudaraku ya untuk menabung di akhirat, itu intinya begitu. Kalau Bang Juma mau bisa disedotkan dari kolam renang itu, taruh. Betul Pak De, betul. Jadi ini inisiatif saya bersama Ustadz Sugi. Beliau sebenarnya Bang Juma nggak mau ini gitu ya. Beliau sebenarnya nggak mau, tapi ini inisiatif saya sama Pak De Sugi untuk memaksa beliau. Diizinkan atau tidak diizinkan saya umumkan gitu malam hari ini. Kira-kira begitu ya Pak De? Iya, mantap. Terima kasih teman-teman.
Transfer kemana? Ke Zulkifli, di sana ada rekening Yayasan BMMCI di channel Zulkifli M. Abbas. Silakan Anda sekarang pindah ke Zulkifli M. Abbas. Di sana ada rekening Yayasan Makassar Mualaf Center Indonesia. Kira-kira begitu. Bukan rekening pribadi lo ya. Makassar Mualaf. Nggak boleh ada rekening pribadi. Ini murni adalah inisiatif saya dengan Ustadz Sugi dengan Bang Kores dan teman-teman yang lain. Kira-kira begitu. Maaf ya Bang Juma, saya mendahului ya tanpa perintah dari Anda. Ya nggak apa-apa, nanti nggak apa-apa. Ya. Ikhwan yang ngecek di deskripsinya Guruna ya. Kalau bingung di deskripsinya itu. Loh, kenapa? Buka deskripsi videonya. Tolong sampaikan ke ya bro sebentar ya. Tolong sampaikan ke sesama umat kalian, jangan suka report lah. Aduh. Apa sih, Dem? Jangan repot ya. Tadi saya direport. Bang Juma aja tadi di sini udah berapa kali direport? Cemen banget sih lo Demian. Jadi itu kita lanjut ya. Kita lanjut aja ya. Jadi itu Dem gitu loh. Itu ya dari lu udah selesai tadi. Sugi, belum dong. Ini lihat ini lo data banyak banget loh. Tadi lu ngomong panjang-panjang gitu loh. Menit lu ngomong. Pas gua ngomong masa mintanya 2 menit itu sih? sama Bang Suma. Itu kan sama Bang Suma. Ini kan kita bukan. Ya udah 6 menit lagi aja. Abis gua 6 menit baru kita 2 menit gitu. Nah, kalau sama lu nggak perlu 6 menit, cukup 2 menit. Loh, terus ini data gua dari Ibnu Ezra, terus dari Sefer Hal Akarim, terus dari Misne Torah Kings Anwar 11 nomor 5, terus dari Sefer Hal Akarim lagi 3. Gimana ini? Enggak mau gua bacain semuanya. Cukup 2 menit. Ya udah gua bacain ya berikutnya ya mengenai Allah dulu nih ya. Langsung di timer aja 2 menit nih. Ini Allah nih, ini dari inskripsi Dumat. Al-Jandal inscription, a pre-Islamic Nabateo Arabic inscription from 548-549 sebelum Masehi ya. Nah ini lihat, perhatikan sini. Nih, ini apa? Alif, lam, ha. Apa ini? Lu dasar hidup di Indonesia nggak ada dunia digital, nggak. Lo tak terus ini apa? Apa nih? Al-ilah dari mana i-nya? Dari mana dapat dari mana dapat ininya? Apa kasrohnya dari mana? Ini lamnya 2, Bre. Alif lamnya di mana? Alif. Iya, alifnya mana? Ini alif. Ini alif. Ini lam. Ini lam. Ini ha. Gimana mau jadi al-ilah? Gimana mau jadi al-ilah? Gimana caranya? Dari mana kamu tahu yang bentuk X itu adalah lam? Lah, itu lam alif demian. Aduh. Ini lam ada alifnya ini. Tapi ini lam Ustaz Alif tolong jelasin. Guncang enggak lu? Lu guncang enggak lu? Tapi enakan yang pakai ini aja Kores Afwan yang dari takla ya. Itu abad ke-5. Itu kan 5. Nah, sebelum Islam enggak? Lu mintanya sebelum Islam enggak? Loh tadi saya bilang bukan abad ke-5. Ayo, sebelum Islam enggak? Ayo. Lu anjing lu, batuk-batuk lu. Abad Enggak, bukan di deskripsi Umul Jimal ketiga pun ada kata alif lam ha. Ya iya, alif lam ha itu Allah bukan? Itu baru itu dipakai di sebuah gereja. Nah, itu abad ke-5. Lah itu gereja adanya sebelum zaman Nabi bukan? Loh, gereja enggak pernah. Ayo lo anjing sekak mat. Sekak lu kena lu, ha? Gereja, oke. Gereja nggak pernah. Oke, kita buka takla, kita buka takla Allah. Tunjukin saya satu ayat di dalam Alkitab Koptik ada Allah dipakai sebagai nama. Gimana caranya tuh? Kasih ayatnya dalam Alkitab Koptik, Allah terjemahannya sebagai nama, sebagai nama di situ, bukan sebagai sesembahan. Sebagai nama gimana contoh loh. Ini mungkin saat Alif mau masuk, silakan saat Alif. Ya lanjuti dulu, kalau Ahli Kores masih mau lanjut nggak apa-apa. Oh ya udah, kita lanjut dulu ya. Itu ya data satu. Aja saya nggak suka diskusi ibaratnya kayak gini, ganti-gantian aja. Udah 2 menit tadi loh. Nggak apa-apa, ganti-gantian aja Demian.
udah sekarang gantian giliran saya. Tunggu dong, Giliran tunggu dulu saya. dong. Nah, kita lihat Yahudi ya, kita lihat Waktu Yahudi. udah habis. Katanya Mesias Waktu- itu sabar dong. Sabar, data gue masih banyak ini. Lu ngomongnya aneh-aneh soalnya. Tanpa Nabi nggak ada Waktu Allah udah tuh. habis. Tanpa Nabi tuh Allah udah ada tuh duluan tuh. Kan Dan gitu. lu tidur aja deh, tadi kan lu izin tidur. Iya, soalnya kan Kores bilang mau debat lagi. Tadi kan waktunya udah selesai 2 menit tadi. Kenapa sih terguncang banget nih anak? Ini belum 2 menit. Ini kena lu motong-motong dari tadi tiap gua ngomong lu motong-motong. Kenapa sih? Loh, tadi udah selesai katanya. Saya naik, kau udah ngomong banyak kali. Saya naik. Loh, kalau lu turun, aku otomatis berhenti deh ya. Karena apa yang lu mau dengerin dari argumen gua pas lu turun? Apa yang lu mau dengerin? Ya udah kasih 30 detik lagi Pak Host. Ya udah 30 detik lagi dong gitu dong. Karena sekarang kita ke ini ya. Ini Rambam nih yang tadi dibahas Demian ya. Nah, kita buka misalnya Jesus nih, Jesus. Nah, lihat perhatikan nih ya. Nih, Yesus ya. Yesus Nazaret. Nah, ini Yesus mana tadi si Yesus tuh. Aduh, kok ke scroll sih. Nah, Yesus Nazaret tuh. Semoga tulangnya itu menjadi debu di tanah. He was a Jew. Dia adalah seorang Yahudi karena ibunya adalah seorang wanita Yahudi dan seorang budak yang haram gitu. Nah, jadi keyahudian Yesus itu datang dari ibunya karena bapaknya itu adalah Gentile tuh. Yang dimana dalam hukumnya Yahudi, kalau anak lahir dari cewek Yahudi dan cowoknya orang Goyim, maka anak itu adalah anak haram, legitimate gitu. Jadi Yesus itu adalah figuratively, terma figuratif, terma kiasan. Nama Yesus adalah terma kiasan untuk anak haram dalam Yahudi. Ini terima kenyataannya, bre. Gimana anak haram mau jadi Mesias? Kan gitu. Nah, berikutnya di sini. Ini dibangkitin sama Onkelos. Nah, yang ini lihat nih. Lu bilang Ismailit berhala. Ini apa dibilang nih? Harambam. Ini dalam Teshuvot Harambam 2 nomor 458. The Ismailit are no sense idolaters. Selamat datang di kebenaran. Oke. Bang Handi nggak ngomong aja kena repot ya. Ampun dah. Ya, ya. Lanjut. Ya, Udah selesai, lu jangan bro. kaki Udah selesai. Korintus 20 lu. menit. Ismailit tidak mungkin penyembah berhala, ya itu. Iya. Nah, sekarang kita yang terakhir, Kristen sekarang Udah terakhir. selesai loh, waktu kamu udah banyak kali Sabar loh. lu, gua lagi gebugin lu di Ini sini udah lu. udah Tunggu. lebih dari 30 detik. Ini udah 1 menit loh. Terakhir, bre. TikTokannya TikTokan gantian. Terakhir. TikTokan Nah, aja. ini perhatikan nih. Lo enggak semua Perhatikan nih. TikTokan. Ya. Who are called Edomi? Siapa yang dipanggil orang-orang Edom? Karena mereka mengadopsi agamanya Edom, yaitu agama Kristen. Ini dari Ibnu Ezra. Udah Mian, gua aja kena peringatan tuh, gua ganti akun lagi. Jadinya Orang nggak Bang Handi nggak ngomong aja kena repot. Tap layarnya bikin nih, 300. lu agama orang Edom. Christian religion adalah Edomit tuh. Nih, ya. Nih, lu bantah nih. Silahkan. Ya oke, ganti-gantian ya, ganti-gantian. Tadi Kores 3 menit lebih, saya juga mudah-mudahan 3 menit lebih ya. Ya, ini lu 34 ya, lu habis di 37. Ya. Matikan kameranya dong. Ini jaringan saya nggak bagus. Oke, sabar ya. Gimana ini nggak bisa open cam? Dalil Debat apa kita ini nggak pakai open cam? Saya pakai satu HP, bro. Saya pakai satu HP. Kejadian 21 ayat 9. Pada waktu itu Sarah melihat bahwa anak yang dilahirkan Hagar, perempuan Mesir itu, bagi Abraham sedang bermain dengan Ishak anaknya. Anaknya sendiri. Dalam tafsiran Rasi, silakan dibacakan. This mean worshipping idols. Silakan dibacakan tafsiran Rasi. Saya nggak bisa on cam. Tafsiran Rasi mengatakan Ismail waktu itu menyembah berhala. Kemudian coba kamu baca sampai terakhir. Baca tafsiran Rasi sampai terakhir. Kenapa Hagar dan Ismail mau diusir? Karena waktu itu Ismail mau menarik panahnya untuk membunuh Ishak.
Jadi kalian para muslim harus tahu kenapa sih Sarah dan Hagar itu mereka diusir ke apa namanya Kades dan Beret ke padang gurun. Kenapa mereka diusir? Mereka diusir karena waktu itu Ismail mau membunuh Ishak. Kisahnya di mana kalian bisa baca kisah di dalam Sefer Hayasar. Pembahasannya loncat-loncat Dem. Tunggu belum. Ini belum 3 menit ini. Itu yang pertama ya. 2 menit lagi, lanjut. Iya. Oke, kemudian kita sekarang baca Torah mengenai Ismail ya. Dai liar. Baru kita masuk ke pernyataan Rambam. Ya, Kejadian 16 ayat 12. Ini mengenai Ismail. Seorang laki-laki yang lakunya seperti keledai liar, demikianlah nanti anak itu tangannya akan melawan tiap-tiap orang dan tiap-tiap orang akan melawan dia, dan di tempat kediamannya ia akan menentang semua saudaranya. Bahwa Ismail dia akan menentang seluruh saudara-saudaranya. Mulai dari Ishak, orang-orang yang berada di wilayahnya, semuanya ditentang sama Ismail. Ini nubuatan di dalam Kejadian 16 ayat 12. Tuhan menyampaikan nubuatan. Nah, sekarang kita masuk ke tafsiran daripada Rambam ya. Tadi Gores itu udah buka datanya, bagus sekali. Igeret Teiman, coba dibaca ayat 11-nya. Silakan dibaca. Nabi Muhammad dikatakan sebagai apa? Madman. Kemudian dalam kurung apa? Bimeot. Saya nggak tahu ya bimeot apa gitu. Tapi kalimat pertamanya Nabi Muhammad dikatakan sebagai apa? Madman. Madman itu apa? Nanti Kores terjemahin sendiri. Saya nggak mau. Nah, udah 10.37. Oke, sip. belum loh. Udah 10.37 ini, lihat di jam lu. Cepat kali lo. Tadi lu aja panjang banget. Lo karena gua pakai waktu yang masih di Gurunda. Sekarang gua sampai 40. Lu standby aja di situ, sabar. Nah, mau Nabi Muhammad dibilang madman gitu, mau dibilang Nabi Muhammad apa gitu, tetap yang dibangkitin dari tinja yang dipanaskan itu Yesus. Gitin 57 nomor A. Yang lahir sebagai anak haram di Yahudi itu Yesus, bukan Nabi Muhammad gitu. Yang dibunuh dengan cara dirajam itu Yesus, bukan Nabi Muhammad. Yahudi gitu. Tetap lu yang pedas. Kristen itu yang pedas gitu. Nah, sekarang gua akan open cam lagi di sini. Ini ya, kita open cam lagi. Di kejadian 28 6. Nah, di sini ya. Ketika Esau melihat bahwa Ishak telah memberkati Yakub dan melepasnya ke padang Aram untuk mengambil istri dari situ, pada waktu itu ia memberkatinya, telah memesankan kepada Yakub, janganlah ambil istri dari antara perempuan Kanaan. Dan bahwa Yakub mendengar perkataan ayah dan ibunya, pergi ke padang Aram. Maka Esau pun menyadari bahwa perempuan Kanaan itu tidak disukai oleh Ishak ayahnya. Sebab itu ia pergi ke Ismael dan mengambil Mahalat menjadi istrinya, di samping kedua istrinya yang telah ada. Mahalat adalah anak Ismael, anak Abraham, adik Nemayot. Dar, selamat datang di kebenaran. Kenapa yang diambil Kanaan? Nah, Kanaan. Kenapa yang diambil berikutnya malah Ismail? Karena Ismail bukan menyembah berhala. Itulah kenapa dalam Igerot Harambam yang ini mana tadi? Nah, ini di sini dikatakan these Ismailites are innocent idolaters. Ismailit itu bukan penyembah berhala. Nah gitu. Berbeda dengan Kristen. Waktunya udah selesai woi. Belum ini 39 woi. 40 sabar. Panas lu ya. Belum ini 39 sabar. Nah sekarang kalau kita lihat, aduh, kenapa kalau sama Gurunda dia nggak motong-motong ya? Kenapa ya? Loh, udah habis waktunya loh. 37, 38, 39 udah 3 menit. Dipotong nambah waktu. Loh, 37-nya kok dihitung satu, parah banget. Parah banget 37 dihitung satu. 37 tadi. Ya 37 1 menit ke 38, 2 menitnya ke 39, 3 menitnya ke 40. Lu gimana sih sekolah langsung SMA lu ya? Enggak SD dulu lu ya? Diulang waktunya diulang. Ada dipotong. Lanjut. Gimana sih? Masa 37 langsung dihitung 1 menit? Demian, 1 menit pun nggak akan mengubah apapun kok Demian, santai aja. Ya udah 30 detik lagi, 30 detik cepat. Nah, ini ya, ini Ibn Ezra untuk menjelaskan Yesaya nomor 63
bab 63 nomor 1. Agama Kristen itu adalah agama adopsian Edomit. Nah, tuh. Makanya Kristen itu adalah Edomit. Lu tuh Edom, woi. Kristen itu Edom, ya. Ini lu bantah data gua nih. Berikutnya kita bahas lagi dari Yahudi. Nah, di sini lihat, perhatikan Yahudi ngomong apa di Sefer Hal-Karim Mamar 3 nomor 25. Hukumnya Yesus, nggak ada hukum sipil yang mengatur hubungan manusia. Kekristenan itu mengikuti kehidupan sosialnya dari penguasa-penguasa yang mereka belajar dari emperor atau paus. Gimana mungkin yang seperti ini mau membatalkan hukum Taurat? Nah gitu, nah kayak gitu, itu. Dah, sip, thank you. Nah, kasih Demian. Berapa menit Demian? Ku bantu awasin. Ku buka nih stopwatch. Ya Bang Dokter ya. Bang Nah gitu dong, hey Julius, cakep. Jangan di on cam, jangan on cam, jaringan saya nanti. Iya, nggak ada. Aku cuma pakai langsung ini aja. Kores matikan dong, Kores matikan. Berapa menit Demian ngomong? Iya, matikan ini dong biar jaringan saya bagus. 3 menit. Oke, 3 menit. Matikan layarnya dong biar jaringan saya bagus. Banyak on-cam orang dengan jaringan lu. Iya, jaringan aja melarat kok, gimana sih? Gimana dia lupa pakai data ini? Jaringan saya terganggu, tolong dimatikan dulu. Iya. Dia lagi merintis, udah biarin aja dulu. Dari dulu. Oh iya. Ya udahlah, kasihan Buset ini. Muslim kurang baik apa coba? Terhitung Iya, menghujat gini. kita fasilitasi. Enggak, saya enggak menghujat, enggak ada saya menghujat, yang mengatakan bahwa dia cuma ngelantur, enggak menghujat ya. Iya, oke. Iya, Oke, 3 menit betul. dari Jadi sekarang saya ya, terjemahkan Demian. aja kalau Kores nggak mau terjemahin, saya terjemahkan ya. Igeret Iman ayat 11. Sebentar, Demian, Nabi sebentar. Muhammad dikatakan oleh Rambam. Sebentar. Nanti sama Bang Kores setengah jam ya. Belum ya? Setengah jam TikTokan ya. Nanti sama tem. Enggak, saya nggak mau TikTok. Nanti di sini udah malam, saya nggak bisa teriak-teriak. Udah malam di sini. Oke. Nggak bisa. Oke, saya lanjutkan ya. 3 menit ya. Jam, saya bilang. Lanjut. Jelas. Wah, signalnya dia nih. Putus Demian. Ntar aku yang angkat, aku yang ngomong. Suaramu hancur, Demian. Putus. Signalnya merah, kasihan ini anak orang. Dia naik lagi Masih emosi putus-putus dia ya? Masih putus-putus ya? karena dikasih data, emosi dia. Iya, masih putus-putus. Masih juga, masih. Halo. Ini timer jalan loh. Ku stop dulu. Enggak, jangan direset dulu dong. Direset dong. Oke, reset. Lu udah pakai 25 detik. Iya, oke, udah belum? Jaringannya udah bagus belum? Oke, jalan. Ya, Igeret Iman ayat 11. Nabi Muhammad dikatakan orang gila oleh Rambam. Yang tadi si Kores ini ngemis-ngemis jilat pantatnya Rambam, tapi ternyata nabinya dikata-katain. Itu kan lucu gitu. Kemudian kamu bilang tadi Ismail nggak menyembah berhala. Nah, itu kan kata kamu. Nih, Kejadian 21 ayat 9, tafsiran Rasim mengatakan Ismail penyembah berhala. Yang bilang Ismail penyembah berhala adalah Yahudi. Itu yang kau kasih datanya dari Ibnu Esra. Lo baca itu dari Rasi. This mean worshiping idols tuh. Kejadian 21 ayat 9 dibuka dong. Kenapa Ismail diusir? Karena mau membunuh Ishak dengan anak panahnya. Yang tadi kau bacakan itu tafsiran, tapi yang saya bacakan ini Torah loh, ayat Torah. Kejadian 15 ayat 12. Kemudian ada lagi nih, Mazmur 83 nih. Saya tunjukin buat kau nih. Jadi ini ayat kitab suci loh, bukan tafsiran. Yang tadi kau tunjukkan itu tafsiran. Pakai ayat dong kawan, gak usah pakai ayat. Gak boleh pakai ini gitu loh. Ya Tuhan, janganlah engkau bungkam dan janganlah berdiam diri dan janganlah berpangku tangan ya Tuhan, sebab sesungguhnya musuh-musuh mau ribut nih. Keturunan Ismail disebut sebagai musuhan. Orang-orang yang membenci engkau meninggikan kepala mereka mengadakan Res, WA gue Res. Hah? WA gue ada yang penting. Kata mereka jangan ditimpa, kasihan dia. Mereka sebagai bangsa. Sehingga nama Israel tidak diingat lagi. Mari kita lenyapkan mereka sebagai bangsa sehingga nama Israel tidak diingat lagi. Sungguh mereka telah berunding dengan satu hati. Mereka telah mengadakan perjanjian melawan engkau, penghuni kemah-kemah Edom dan orang Ismail, orang Edom.
penghuni kemah-kemah Edom dan orang Ismail, orang Moab dan orang Hagar. Jadi ayat kitab suci mengatakan orang-orang Ismail itu pembenci, musuh Tuhan loh. Itu kitab suci yang ngomong, bukan tafsiran. Yang tadi kores bawah itu separuh tafsiran Rabi Yahudi. Menurut beberapa Rabi Yahudi, Ismail penyembah berhala. Menurut data yang kores kasih, itu enggak menyembah berhala. Tapi kitab suci katakan apa? Keturunan Ismail adalah musuh Tuhan. Itu ayat kitab suci, bukan karang-karangan. Kalau masalah penghujatan, lo orang Yahudi, Rabi Yahudi juga menghujat Nabi Anda. Saya pakai ayat kitab suci, Anda pakai karang-karangan Yahudi. Itu kan yang ngarang Talmud yang mengatakan Yesus dibakar di dalam tinja kan Onkelos. Onkelos itu siapa? Onkelos itu bukan saksi mata penyaliban Yesus. Dia itu nggak tahu, dia nggak kenal Yesus, nggak pernah bertemu dengan Yesus. Siapa Oke, Onkelos Demian, itu? Coba kamu cari tahu. 3 menit habis. Oke. Giliran siapa? Pakai ayat bro, Gua ayat, dong. jangan pakai tafsir. Nah, tadi kejadian 28 gua kenapa nggak dibahas? Kenapa kejadian 28 gua nggak dibahas? Lama nih, 3 menit juga kan? Iya. Esau. Ya kalau misalnya Demian nggak open cam, gue juga nggak usah open cam lah, gue tinggal ngomong-ngomong doang. Esau mengambil istri Ismail, maka reda sudah kemarahan Yakub kepada dirinya Esau gitu. Kenapa? Karena Ismail itu bukan penyembah berhala. Berbeda dengan Edom. Edom dari awal sampai akhir nggak pernah ada firman Tuhan. Anak-anaknya harus dibantai, gitu kan tuh. Amalek 1 Samuel 15 nomor 3 gitu. Dan kata Ibnu Ezra, Kristen itu agama dari Edom. Kristen itu adalah agama adopsian orang-orang Edom. Gitu. Soal hujat menghujat, makanya jangan bawa Yahudi, lu bawa Rambam, bawa Rashi. Ketika gua bawakan, akhirnya lu lepeh juga itu orang-orang Yahudi berkata tentang Mesias kan, sakit hati sendiri jadinya. Udah tahu lu di sana Yesus lu anak haram, Yesus lu matinya dirajam bukan disalib, Yesus lu ibunya itu selingkuh gitu, Yesus lu dibangkitin dari tinja yang dibakar panas gitu, Yesus lu juga yang bangkitin bukan Tuhan tapi Onkelos, orang convert dari Yunani ke Yahudi. Terima kenyataannya, gitu kan? Agama Edom aja kalau kata Yahudi, bukankah keselamatan dari bangsa Yahudi? Lu terima perkataan-perkataan Yahudi kan? Gitu harusnya. Malah macem-macem aja mau apa? Oh, pelitat-pelitut gitu. Ini gue bawa ini, kenapa lu pakai tafsir-tafsir? Lu di awal bawa tafsir soal Mesias. Gue balikin lagi pakai tafsir-tafsir Yahudinya, akhirnya lu sendiri yang sakit hati. Jangan dimulai yang kayak gitu-gitu bre gitu. Gue udah pakai ayat Kejadian 28 nomor 6 sampai 9. Lu itu terima pernyataannya gitu. Mau kemana lagi lu lari Kristen? Mau kemana lagi gitu? Kitab suci lu berbahasa Yunani. Ya udah genapilah hukum Yunani. Nggak usah sok-sokan ke Yahudi, nggak ada hubungannya. Gitu. Kerajaan lu adanya di sorga, nggak usah ke bumi. Lu mau apa, mau ngejajah ya? Hah? Kerajaan di sorga datang ke bumi gitu. Lu nggak nyambung kemana-mana gitu. Tuhan lu nggak dikenal. Yesus sendiri aja dalam Yohanes 1 nomor 18 dia menafsirkan Tuhan. Tafsir dia, menyatakan itu exegeomai dalam Yunaninya. Jangan lu bilang Yesus mengenali Tuhan gitu, atau Yesus ini dikirim dari Yahudi. Nggak ada tuh Allah Bapa ngomong soal nama Yesus. Nggak ada tuh YHWH yang hanya gelar ini ngomong tentang Yesus di perjanjian lama. Semua datang cuma dari ini artinya untuk Yesus. Nah, kalian tuh iman kalian tuh datang dari perkataan-perkataan manusia gitu. Yesus lu yang lu tuhankan itu datang dari perkataan Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Paulus. Tanpa 5 orang ini Tuhan lu gak akan ada. Tuhan lu tiap ngomong harus dipapah penulis. Maka Yesus berkata baru Yesus ngomong. Maka Allah Bapa berfirman, maka Allah Bapanya bisa ngomong gitu. Tanpa perkataan penulis Tuhan lu gak bisa ngomong. Inilah Tuhan datangnya dari kertas. Itu Demian gitu. Terima kenyataannya. Makanya Yahudi Rabi Mins bilang dalam urah, Tuhan orang Arab dan orang Israel itu sama dan menyembah satu Tuhan. Lu jangan jadi juru bicara Yahudi di sini. Yahudi bisa bikin YouTube sendiri terus ngomong sendiri gitu loh. Gak usah jadi jubir. Thank you. Habis waktu. Oh ya, sorry. Oh ya, siap. Kasihan. Oke, giliran siapa dia? Gantian. Oke. Begini loh. Iya, gantian 2 menit 3 menit lagi kan. Begini Slamet. Kalau misalkan Ismail itu keturunannya mengenal Tuhan, nggak mungkin di Mazmur 83 dikatakan mereka itu musuh Tuhan. Yang bilang mereka nggak mengenal Tuhan itu kitab suci.
keturunan Ismail itu adalah musuh Tuhan. Makanya sampai sekarang kalian menyembah Allah, bukan menyembah YHWH. Yang dijelaskan oleh Rabi yang tadi kau tunjukin itu masalah konsep, bahwa Islam dan Yahudi mempunyai konsep yang sama, sedangkan pandangan dia menolak Trinitas. Dia nggak bilang Tuhannya sama dalam arti nama Tuhannya sama. Kenapa? Karena di Ulangan yang namanya 4 namanya Ibnu Esra dan Rasi mengatakan nama Tuhan itu cuma satu. Coba kau bacakan tafsirannya itu. Jadi jangan ngawur kawan. Nah, kemudian masalah tentang Kristen berasal dari Romawi. Coba kamu cerita yang mendirikan Yahudi itu siapa? Yang mendirikan Yahudi itu adalah Akiva. Akiva siapa? Si orang konvert. Akiva itu dia adalah orang Edom. Bayangkan ya, yang mendirikan agama Yahudi itu adalah orang Edom. Sedangkan agama kami berasal dari orang-orang Yahudi. Paulus orang Yahudi, ya kan? Yesus berasal dari bangsa Yahudi, 12 muridnya orang Yahudi. Tapi Akiva di orang Romawi. Coba kau bayangkan. Itu kan lucu gitu loh. Tapi kita nggak membahas masalah Yahudi, kita membahas masalah Islam. Coba kau buktikan bahwa Islam itu tidak menyembah berhala. Tadi kan kau bilang tanpa murid-murid Yesus nggak akan pernah ada. Loh, memang mereka sebagai saksi, mereka saksi mata. Saya lebih percaya dari murid-murid Yesus daripada percaya kepada Muhammad yang menceritakan Yesus, sedangkan Muhammad baru muncul di abad itu, kawan-kawan. Secara logika saya lebih percaya kepada orang yang hidup dengan Yesus, yang duduk makan dengan Yesus, daripada Muhammad yang tidak pernah bertemu Yesus tapi menceritakan Yesus. Tapi kemudian si Kores ini percaya. Itu kan lucu, kawan-kawan. Nah, tantangan saya buat si Kores ini, coba buktikan Allah itu disembah oleh nabi sebelumnya. Tantangan saya itu tadi kan gak dijawab. Supaya kita buktikan nih, Kores nggak menyembah berhala. Buktikan bahwa ada nabi yang menyembah Allah selain Muhammad. Tadi kan kau sudah tunjukin prasasti abad ke-5. Itu mah masih dekat dengan Muhammad. Kalau memang kau tidak menyembah berhala, kenapa kau menyembah Allah? Kalau kau nggak menyembah berhala, kenapa kau menyembah Allah? Dan Allah tidak pernah disembah. Bahkan dalam kitab Nevi'im 1 Tawakin 26, ilah-ilah bangsa lain itu berhala. Tetapi YHWH yang menjadikan langit secara eksplisit, Tuhan selain YHWH itu berhala. Kalau kamu Kores nggak menyembah berhala yang diturunkan dari keturunan Ismail, para penyembah berhala, seperti Mazmur 83 katakan, buktikan bahwa Allah itu disembah oleh para nabi sebelumnya. Ya, buktikan. Saya tantang kamu. Kalau ada ayatnya para nabi selain Muhammad menyembah Allah masuk Islam, saya tantang lagi nih. Semua tadi nggak bisa jawab, giliran kau nih. Ayo. Kalau kau punya, coba tunjukin satu saja. Oke, habis waktunya Demian. Ayo. Habis waktunya. Ya udah, sini gua buktiin. Jadi tunggu dulu, aku mau bilang dulu. Kalau bisa ada ayat lah yang dikeluarkan. Kalau nggak nih kok jadi bacot-bacot aja. Kores nggak mampu lagi. Demian berlindung di balik nggak ada sinyal dia. Tunggu ya. Video tadi ngemis-ngemis Yahudi loh. Nah, nih. Ini Biblos yang udah mualaf ya. Tuh, TB2 kita buka Kejadian 15 nomor 2. Kita buka di sini Kejadian 15 nomor 2. Abram menjawab, "Ya Tuhan, Allah, Tuhan jabatan, Allah nama, selamat datang di kebenaran." Ini deh. Nah, ini satu ya, Abram. Amos 3 nomor 7. Gua buka lagi. Hosea. Mana si Amos itu? Tunggu ya. Amos kok kalau nggak bawah di bawah-bawah dia. Habakuk, Sefania, Hagai, Zakaria, Maleaki. Ah, ini kali. Ah, betul, Amos. Amos 3 nomor 7. Sungguh Tuhan Allah. Tuh. Nih, dua nih, Amos sama Abraham gitu kan. Nah, sekarang bukti berikutnya apa? Nama anak perjanjian dan anak sulung Demian itu Ismail dan Israel, bukan Ismail dan Israel. Dar, selamat datang di kebenaran. Kenapa? Karena Yahweh. Nah, ini nih, ini Yahweh. Ini Yahweh. Ini Haaretz ya. Haaretz itu adalah tanah Israel. Jewish God Yahweh originated in Kanaanit. Dar, bangsa Kanaan ya. Yahweh itu bangsa Kanaan. Tuhannya bangsa Kanaan yang dijiplak oleh Kristen melalui Septuaginta.
Gitu loh. Ini, jadi kalau misalnya ada nama Yesus itu artinya apa? Dewa Kanaan, dewa besi Kanaan yang menyelamatkan gitu, Bre. Ini juga. Nah, Wah, Bang Gores kemana? Waduh, diculik Wah. ya. Saya pikir audio saya ini yang bermasalah. Aku pikir signal gue juga. Rupanya hilang deh. Demian, sambil nunggu Kores. Enggak, sebenarnya saya tadi menarik loh. Kores mana nih Kores? Mana dia? Salah tekan dia mungkin. Iya, kayaknya mungkin. Lagi tekan-tekan ketekan. Kalau nggak ke report. Itunya. Justru ya, Demian, saya mungkin ini, saya mengulang kalimat Kalau lu ini ya. kalau lu mau menang, tinggal lu ngomong Kores kabur gitu biar lu menang. Enggak, kalau saya enggak suka framing. Nah, dari tadi. Tadi waktunya udah selesai kan? Bro, one. Belum sisa setengah menit. Oh, setengah menit ya? Ya udah tunggu aja dia naik. Sambil nunggu naik. Sambil nunggu naik begini. Ya, ini saya tampilin ya Dem ya. Di sini dijelaskan loh. Allah itu siapa gitu ya. Ini jelas kamu juga bisa baca ini dalam tadi kan masalahnya penjelasan dari Yahudi ya. Ini saya dari Kristen Koptik Mesir ya. Allah itu siapa? Di sini Demian bisa baca hada ismun al-ilah. Jadi Allah itu adalah nama sang sesembahan khaliku yang menciptakan jamil kainatin, seluruh makhluknya. Jadi Allah itu adalah nama sang sesembahan yang menciptakan seluruh makhluk. Ini sudah disepakati oleh Kristen Koptik ya, Takla ya, sorry ya. Nah, kamu jangan nyerang ini lagi. Bahkan dia yang mengatakan ya perpadanannya ya. Di sini dijelaskan oleh dia. Pak Ali pakai waktunya Kores ya. Iya, Jalankan dia tadi masalahnya. Nah, di sini dia bilang perpadanannya. Dijalankan atau enggak? Nanti enggak adil kalau dibilang Demian. Nanti dia bilang Assalamualaikum. Aku bangkit di hari ketiga. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, sambil nunggu. Nah, enggak, si Kores udah balik. Kasih Kores aja lah. Nanti Demian mewek soalnya. Kasih yang murid. Ya, siap. Ini jelas dulu. Makanya jangan nyerang terus kata Allah, Dem. Justru ini nama sang pencipta loh. Nama sang pencipta ya. Bahkan kalau saya buka Kores sudah datang itu ya. loh. Ini waktunya udah ini loh. Iya, nanggung siap. Iya, biar Ustaz Alif aja enggak bisa enggak apa-apa. Oke, Ustaz Alif habisin. Ya udah. Di sini dikatakan ya. Nah, di sini dikatakan nih dalam bahasa Arab ya, versi bahasa Arab ya, saya 43 nomor 10 dikatakan di sini dan ingatlah oleh kalian bahwa sesungguhnya aku ini adalah Allah. Di sini dikatakan lam yujad, tidak ada ya ilah sesembahan qobli sebelum aku, walam yakun, dan tidak ada ilah sesembahan ba'di setelah aku. Oke, habis waktunya. Allah itu adalah nama Tuhan yang tidak ada lagi sesembahan baik sebelum atau sesudahnya. Ustaz Alif. Ya, siap. Makasih tadi ngisi waktu. Oke. Ya, kasihan nanti Demian nangis-nangis soalnya dia udah mau tidur deh. Ya, silakan Dem, 3 menit. Iya. Oke, gini, kan kita nggak melihat penjelasannya secara keseluruhan di penjelasan itu. Tapi saya udah mendengarkan penjelasan dari teman saya yang bisa berbahasa Arab. Jadi itu penjelasannya panjang dan tidak bermaksud bahwa itu nama di situ yang dipakai dalam Alkitab, karena terjemahan Alkitab bahasa Arab. Misalkan Yohanes 1:1, fil badei karena kalimatu karena indaullah. Nah, kata Allah itu disejajarkan dengan kata theos, sama seperti ai atau kata God. Jadi tidak ada terjemahan Alkitab bahasa Arab Allah itu sebagai nama, tapi sebagai sesembahan. Itu yang pertama. Kemudian saya bantah argumen daripada psikolis ini. LAI itu nggak pernah ngomong bahwa Allah itu nama Tuhan. Jadi kata Allah huruf besar itu sama seperti kata Tuhan huruf besar. Itu menandakan bahwa dalam bahasa Ibrani itu nama Tuhan sebagai kata ganti. Sama seperti orang Yahudi menerjemahkan Alkitab dalam bahasa Inggris itu Lord itu huruf besar semua. Bukan berarti nama Tuhan diterjemahkan. Nah, saya minta
kamu tunjukin dalam bahasa asli ada nama Allah. Para nabi menyembah nama Allah. Karena misalkan di zaman Yesus, di para nabi di zaman Musa, atau zaman para nabi yang lain, jelaskan Musa memanggil Allah. Zaman Adam sudah mengenal Allah. Nah, coba kamu buktikan dari bahasa asli. Sila mau pakai bahasa Yunani atau bahasa Ibrani. Dalam bahasa Yunani sebagian itu nggak ada Yahweh, jadi kamu nggak usah ngawur di sini. Kejadian 15 ayat 1 Ayober Abraham Adonai YHWH. Gak ada Allah di situ, kawan. Kejadian 15 ayat 2 nggak ada Allah. Nah, tantangan saya, coba kamu tunjukin satu ayat saja Allah disembah oleh para nabi sebelumnya. Pra Islam siapa nabi itu? Tunjukin saya satu aja. Gak usah kau pakai terjemahan abad 20, itu pun Elai nggak pernah ngomong Allah itu nama. Coba kau kasih data dari Elai. Allah itu sebagai sembahan, makanya di satu Tawarik dikatakan begini, Allah itu penyebutan kepada apa? Kalian tahu nggak? Kepada berhala loh. Jadi nggak pernah Elai itu menggunakan kata Allah itu sebagai nama, nggak pernah, kawan-kawan. 16 ayat 26 nih saya bacakan. Aduh, di sini ngawur. Sebab Allah bangsa-bangsa adalah berhala. Nih, Allah disebutkan kepada berhala, tetapi Yahweh Allah yang menjadikan langit. Jadi kata Allah itu sebagai sembahan, bukan sebagai nama. Jadi harus dibedakan itu, kawan. Jadi pertanyaan saya, tolong dijawab kalau memang kamu bukan penyembah berhala. Kenapa? Karena satu Tawarik dikatakan Tuhan selain Yahweh adalah berhala. Sampai sekarang orang Yahudi nggak pernah menyembah Tuhan yang disembah oleh para nabi. Tapi kalian menyembah Tuhan baru yang baru muncul pada abad kelima. Itu pun ada prasasti. Iya kan, abad kelima itu nggak jelas dari mana datangnya gitu kan. Jadi tolong tunjukin, kawan Brokores. Buktikan bahwa memang Allah ini sudah dikenal. Kalau memang kalian penyembah berhala, tunjukin para nabi nyembah tunjukin para nabi menyembah Allah. Jangan lari kemana-mana loh, jangan lari. Habis waktu. Lo bukannya lu ya yang gelagapan udah gua tunjukin. Kejadian 15 nomor 2, Amos 3 nomor 7 kok nggak dibahas? Terjemahan. Kenapa nggak dibahas? Nama di situ. Kenapa nggak dibahas? Hah? Tadi bahas. Di Amos itu nggak ada. Gimana? Tadi udah ada tadi. Nah, sekarang di sini gue tunjukin lagi ya. Tadi apa tadi? Sebab Allah itu dinisbatkan kepada berhala. Di mana? Coba gue pengen tahu. Di mana? Coba Biblosnya di mana? Coba pengen tahu. Coba di mana? Gue pengen tahu gue. Ya udah, jadi dulu deh. Di mana? Sini, Dem. Ngomong. Di mana? 22 menit. Loh, 22 menit. Di mana? Ya, lu bilang Allah itu dinisbatkan kepada berhala di mana? Di mana? Lo silakan kau 2 menit, nanti baru saya tunjukin. Iya, di mana? Ini lu pakai waktu gua, di mana ininya? Lo waktu kamu 2 menit. Iya, tertulis di mana? Pakai waktu gua, lu jawab pakai waktu gua di mana? Dalilnya di mana? Enggak, lu 2 menit, saya 2 menit, gimana sih? Iya, di mana ya? Dijawab aja, ini lari-lari nih anak. Kenapa sih takut banget gua tanya? Iya. Supaya korek bisa konfirmasi maksudnya. Oke, ya udah. Enggak, dia enggak usah lari kemana, dia pakai terjemahan baru. Lu mau lari kemana? Iya, oke, saya bacakan ya. Hakim-hakim 6 ayat 31. Saya bacakan. Tetapi ya saya pakai kitab yang baru, bro. Hakim-hakim 6. Gue pakai kitab yang udah gua 31. Tetapi jawab Yoas kepada semua orang yang mengerumuninya, kamu itu berjuang membela Baal, atau kamu mau menolong dia? Siapakah yang berjuang melawan Baal akan dihukum mati sebelum pagi. Jika Baal itu Allah. Tadi katanya Allah. Kenapa sekarang Baal? Yang Allah mana? Sabar. Ini saya baca. Baal akan dihukum mati sebelum pagi. Jika Baal itu Allah, Baal itu Allah. Kemudian Hakim-Hakim 8:33. Setelah Gideon mati, kembalilah orang Israel berjalan seorang dengan mengikuti para Baal dan membuat Baal Berit menjadi Allah mereka. Tuh, mereka menjadikan Baal sebagai Allah. Hakim-Hakim 8:33. Hakim-Hakim 8:33. Tadi Hakim 6, sekarang Hakim 8. Lu yang mana sih?
Nah, Hakim-Hakim 8:33 baca. Hakim-Hakim 8 ulangan Yosua. Nah, ini Hakim-Hakim. Hakim-Hakim 8:33 baca itu. Baca. 8:33. Kita buka ya. Nih Hakim ada banyak ayatnya nih bro, ada banyak. Hakim 8 lalu ia berjalan Hakim 8:33 ya. 8:33. Nah, setelah Gideon meninggal, orang Israel, Israel kembali berzina dengan mengikuti para Baal dengan memperilah Baal Berit. Ah, kamu Takia Korintus, kamu memperilah ini. Dar. Selamat datang di kebenaran. Allah itu aja kerjaannya. Lo Allah itu al-ilah kawan. Gimana? Yang Allah mana? Ini memperilah ini. Aduh, gimana? Terjemahan saya. Kok iman lu belum update juga? Move dong. Kalau biblos lu udah update keimanan, mendekati kemu'alafan, lu ikutin. Terjemahan itu ada ini dua. Memperilah Baal Berit. Mana? Kau pakai itu terjemahannya ada dua. Mana? Iya, ini terjemahan gue yang paling update, Bre. Bang Kores, dalam selever malah dewa. Iya, saya bacakan ya. Yang kemarin. Bentar. Setelah Gideon meninggal, Bani Israel kembali berbuat kafir dengan mengikuti dewa-dewa Baal. Ya. Nah, Baal Berit mereka jadikan dewa mereka. Iya. Dewa. Di sini memperilah Baal Berit. Terjemahan. Loh, Demian bubuk nih. Terjemahan yang Kores kasih. Gimana nih? Nah, diam udah. You are finished. You are finished. Udah. Ini aku takut ganti-gantian. Udah, diam. Loh, diam udah. Diam waktu gue ini ya. Itu terbitan baru, Kenapa? Lu terguncang? LAI lu mualaf. Iya, lu terguncang LAI lu mualaf. Update dulu iman lu, Demian. Gantian Kores ini loh. Nggak usah ngalur. Lu tanggapin yang ini. Itu terbitan baru 2. Kamu ngerti nggak? Ya udah pakai yang paling baru gimana sih? Kan update kan iman tuh selalu update gitu loh. Kamu pakai terbitan baru pertama. Kamu ya karena ini paling update. Gua tuh seneng yang paling baru gitu loh. Loh, saya nggak pakai itu kawan. Ya kalau berarti lu pakai perjanjian lama kalau gitu. Ini perjanjian baru, Bre. Ini perjanjian baru. Hakim loh, ganti-gantian dong. Ganti-gantian dong. Ini kenapa jadi TikTok? Saya nggak mau TikTok. Ya udah. Iya kan 2 menit kan. 2 menit katanya kan. Kores belum selesai itu. Oke, silakan. Udahlah, Waktunya udah berapa, host? Waktunya udah berapa? Takut hajar aja si Kores. Masa dari dulu gagap aja lu. Ya selalu. Udah ya, ini waktu gua ya. Biar teratur. Nggak usah ini. Berapa menit lagi, host? Ini udah aja Bang Kores, tanya aja mana terjemahan yang benar yang mana. Tanya aja, mana yang benar terjemahannya itu? AYT seleber yang baru atau yang mana nih? Nah kita sekarang ini aku mau buktiin ini ya. Sekarang Romans 16:11 berapa lagi waktunya, host? Enggak ada menit. Soalnya bingung gua. 5 menit. Ya udahlah. Nah, ini ya, dihitung aja. Nah, ini di sini ya dibilang Paulus itu orang Yahudi, itu Takia Korintus itu. Lihat di sini, Roma 16:11, salam kepada Herodion, temanku sebangsa, dibilang. Ini Takia terjemahan. Kenapa? Karena di dalam bahasa aslinya ikhwan, apaste Herodia to sigen. Sigen ini dari sinjins. Artinya apa? Nah, kita buka di sini. Nah, kongenital akin kinsman relatif, akin to related fellow countryman kinsman. Nah, ini artinya apa? Ada hubungan darah. Jadi Herodion ini yang peranakan Edom adalah saudara dari Paulus. Jadi saudaraku harusnya, bukan temanku sebangsa. Takia terjemahan ini gitu. Makanya udah bener Ibnu Ezra bilang Kristen itu agamanya orang Edom, karena Paulus itu dari Edom. Buktinya Roma 16 nomor 11 gitu, Demian gitu. Sedangkan Yahudi dan finalnya mengatakan di Igeret Harambam, orang-orang Ismail itu bukanlah penyembah berhala seperti orang-orang Kristen Edom. Selamat datang di kebenaran, my bre gitu. Lu bantah tuh Biblos update terbaru lu yang bentar lagi mualaf di versi ketiganya. Thank
Thank you. Masalahnya masih hidup nggak Demian waktu Selesai ya waktunya ya. waktu revisi ketiga? Siapa tahu minggu depan. Iya, oke. 6 menit ya, 6 menit ya, 6 menit. 6 menit tuh ngarang aja. Oke, gas Demian. Tolong matikan ini dong layarnya dong, jaringan saya terganggu. Demian setelah silakan. 15 menit tiktokan aja ya gantian ya. Oh Bang Gores. Saya Sama yang lain. Halo. Ke bagian ngomong. Ya. Demian emosi silakan, motong-motong Gas, terus Demian. dari tadi. Jangan dipotong ya si loading. Demian, nanti merajuk lagi. Saya loading. Silakan Demian. Aduh, Kadang gue kasihan ya Demian, dari dulu gini-gini aja penyakitnya. Ini orangnya kemana? Nggak ngomong. Rumahnya itu tenggelam soalnya. Kalau udah musim hujan rumahnya tenggelam. Demian masih mau ngomong nggak? Tadi tukar sama yang lain nih, di bawah banyak yang antri. Ini bos Meme mau ngomong nih. Tapi Demian dari dulu tulus ya, bagus ya. Oh Nggak enggak. kayak politikus lain. Terguncang ya. Halo Oke, bos. Demian kabur, mungkin Meme Bos mau menggunakan waktu Demian. Bos Meme, selamat malam kembali, welcome back. My room. Bos. Ya Bos udah. Meme. Jangan Jadi tahu. dibilang dia terguncang atau kabur. Kasihan dia. Iya. Orang tadi Kores juga gitu kok. Nanti dibilang wah Kores hilang, nggak dibilang gitu, tapi giliran dia. Demian Ya udah, mana? aku selingan dulu lagi ya. Teman-teman yang ingin berbagi dalam pengadaan air bersih di Masjid Nur Maulida di Molangi, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, silakan mengunjungi channel Julkifli Mabas. Di sana deskripsinya Anda bisa membaca dan ada ping atas. Anda bisa membuka, nanti dituntun ke deskripsi. Di sana ada rekening Yayasan Makassar Mualaf Center Indonesia. Terima kasih. Kok suara gue serak begini ya? Aduh, lanjut. Allah. Bos Meme. Oke, siapa ini yang mau ngomong? Halo. Bos Meme. Bos. Bos Meme Meme mau Bos minta mau ngomong nanya nggak? Kalau nggak kita serahkan kepada teman yang lain. Meme susah. Meme nggak bisa pakai data dia. Dia itu Nggak bisa. spesial mengarungi dunia asumsi tanpa data. Demian juga nggak nggak apa-apa bisa lah untuk ngebantah. lucu-lucuan sambil menghabisi waktu. Demian juga nggak Ayo, bisa Bos Meme, ngebantah bantah, Bos data yang dari Kristen itu sendiri. Justru kalau semakin dia bantah, dia semakin membantah orang Kristen. Karena memang nama Allah itu tidak boleh dihinakan, harus dimuliakan itu. Jelas. Oke, kucing garong kita belum ngomong, silakan Ustaz Juma. Kucing garong. Yang paling parah tadi itu ada yang keselamatan datangnya dari umat Israel begitu. Ya kalau begitu lu jangan tinggal di Indonesia dong. Kalau mau selamat. Itu aja kan. Selamatan dari umat Israel. Ya sana aja gabung sekalian. Udah di sana keselamatan sumbernya, ngapain lu di sini gitu. Terus Ya, orang yang lu anggap menyelamatkan itu nggak mengakui Anda sendiri pula lagi. Waduh, kan parah. Apakah mereka ini domba yang Iya. hilang? Harusnya mereka nikahi orang Yahudi ya. Ya silakan Jadi yang paling nggak masuk akal adalah bahwa tuannya para nabi itu ya tidak ada yang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tapi jelas di Al-Qur'an jelas ada beberapa nabi gitu ya. Yang paling parah adalah nabi yang ada di dalam Alkitab atau Bible itu tidak ada satupun di sana yang menyembah Yesus. Nah betul kata Ben Yuma. Ini Demian sama Meme Bos kalau berbicara gitu loh ya, mengandalkan sembahan Yudaisme. Dia tidak pernah mengandalkan Tuhannya dia yang terbuat di Roma 14:9. Kenapa ya teman-teman Kristen kalau berdiskusi
seperti topik yang tadi itu, dia nggak mau memakai perjanjian baru, terutama Tuhan yang pernah mati hidup dan manusia yang pernah mati hidup menjadi Tuhan. Kenapa ya tidak pernah mengandalkan Yesus? Kenapa selalu mengandalkan Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakob? Padahal Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakob bukan anaknya Bunda Maria. Nah, inilah artinya apa? Mereka mencari aman di dalam perlindungan orang yang tidak mengakui dia. Aneh toh? Aneh nggak nih? Itu namanya cinta bertepuk sebelah tangan. Tapi kan cinta sebelah tangan itu yang seru. Bos Meme mau Harapannya terus. diskusi lagi nggak? Ustaz Juma. Bos Meme. Mungkin Ustaz Juma mau kesimpulan dulu dari hasil diskusi antara Kores dengan Demian. Oh iya, silakan Gurunda. Ya, jadi kalau kita melihat ya teman-teman, penyangkalan demi penyangkalan terhadap Allah Subhanahu wa taala itu akan terus berlanjut gitu ya. Padahal Tuhannya Bani Israel itu kan jelas sekali di dalam kitabnya mereka, Yeremia 10:6, bahwa Tuhan yang mereka sembah, orang-orang Yahudi sembah itu adalah Tuhan yang tidak serupa dengan makhluk. Tidak serupa dengan makhluk artinya dia bukan makhluk, kan gitu. Sedangkan Yesus itu adalah makhluk. Dan juga nyata di dalam ajaran orang Yahudi kalau Tuhan mereka itu pencipta langit dan bumi, kan gitu. Yesus tidak pernah mengklaim dirinya sebagai pencipta langit dan bumi. Allah Subhanahu wa taala menyatakan diri sebagai pencipta langit dan bumi. Artinya Tuhan itu cuma satu. Kalau Allah Subhanahu wa taala itu dikatakan berhala, berhala itu kan artinya makhluk. Berhala itu artinya sesuatu yang bisa dilihat, yang kemudian dituhankan. Nah, Allah Subhanahu wa taala coba tunjukkan. Ada nggak? Bisa nggak ditunjukkan seperti apa Allah yang disembah oleh umat Islam itu? Seperti apa Tuhan yang disembah oleh umat Islam itu? Justru kalau kita melihat dari data-data di dalam kitabnya orang Yahudi, bahwasanya apa yang tertuang di dalam kitabnya orang Yahudi mengatakan bahwa Tuhan itu tidak serupa dengan makhluk, Tuhan itu tidak nampak, Tuhan itu tidak terlihat. Ya, itulah yang disifati oleh Tuhan yang umat Islam. Makanya orang Yahudi dan orang Islam itu tidak pernah ribut tentang Tuhan, karena dua ajaran ini memahami bahwa menyembah Tuhan yang sama dengan syariat yang berbeda, dengan hukum-hukum yang berbeda. Nah, datanglah Kristen mengatakan kita penyembah berhala dan seterusnya, Allah disebut berhala. Tapi lucunya ya teman-teman, lucunya di kitabnya mereka bertaburan nama Allah di dalam. Allah di mana tertulis? Ada di mana-mana tertulis. Nah, inilah yang kemudian menggelikan gitu. Harusnya kata Allah itu mereka ganti kan? Kalau memang mereka tidak akui bahwa Allah itu adalah Tuhan yang disembah oleh para nabi, ya jangan gunakan kata Allah di dalam kitab saudara. Karena justru menampar muka Anda sendiri. Hapus kata Allah itu. Ya nggak laku Kristen. Nah, itu dia masalahnya. Artinya bahwasanya kalau Allah itu bukan nama Tuhan yang benar, ya tidak mungkin digunakan, tidak mungkin digunakan. Karena di dalam kitabnya mereka pun kalau dikatakan bahwa Allah itu hanya digunakan untuk supaya umat Islam itu bisa murtad. Tapi faktanya Kejadian 15:2, Abraham menjawab, "Ya Tuhan Allah." Tuhan Allah. Kalau Allah mereka katakan Allah itu artinya Tuhan, berarti ya Tuhan gitu. Karena mungkin sudah ada kata Tuhan di sana, kemudian ada kata Allah, berarti Tuhan sama dengan Allah. Tuhan adalah Allah. Kejadian 15:2 seperti itu. Abraham menjawab, "Ya Tuhan Allah." Nah, kalau Allah di sini Tuhan, berarti ya Tuhan. Kan jadi gila terjemahannya kalau udah kayak gitu. Nggak bisa Banyu, Mbak. Juga ada huruf besar, ada huruf kecil, bisa dimainkan. Tunggu, nggak bisa, yang benar tuh kasihan lu. Yang revisi TB2 belum balik modal, kalian sudah suruh harus hilangkan.
Itu belum balik modal loh, lama tuh risetnya. Demian nggak mau pakai TB2. Aku bilang juga ini ya apa kado dari Gurunda buat aku nih. Alhamdulillah jazakallah khair Gurunda. Kepake pasti ini. Kepake TB2 tuh. Demian. Allahu Akbar. Lagian juga dalam Kejadian 3 nomor 15 yang di bawah tadi, selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa. Allah lo tertulis di situ. Beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan. Nah, ini dibalik terjemahannya. Harusnya Allah, Tuhan nenek moyangmu, Tuhan Abraham, Tuhan Ishak, Tuhan Yakub. Mereka membalikkan terjemahannya, malah dituliskan Allah Ishak, Allah Yakub dan seterusnya. Ini menyalahi kaidah bahasa Ibrani juga ini. Harusnya Allah atau ilah atau yang mereka gunakan selama ini Hasem, Yod-Heh-Vaveh, Abraham, Yod-Heh-Vaveh, Ishak, Yod-Heh-Vaveh, Yakub. Kalau memang mereka ingin menghindari kata Allah, tapi faktanya berhamburan kata Allah di dalam kitabnya mereka. Siapa salah, siapa benar, siapa yang salah. Berhamburan tapi penggunaannya keliru. Sebenarnya kalian yang salah. Meme bos kok tenang kali dia diceramahi sama Ustaz Cuma. Ya. Rimbot, selamat malam Rimbot. Welcome back my room. Ya, selamat malam. Ya, ada yang mau didiskusikan dengan Bang Juma? Silakan. Kalau mau ditanyain. Jangan saya, ada Akhi Sugi. Iya, kan saya semua. Akhi Sugi jangan dipensiunkan, beliau masih muda. Iya, sama yang lain boleh. Silakan Akhi. Dinda Alif juga ada. Ya, saya Bang ingin aja Ribut. Oh, Bang Handi. Jangan kayak kemarin Ya, terlalu silakan. santun. Akun saya jadi di report kemarin. Ya, Bang Rimbot silakan. Lanjut. Ya, Ya, ada saya ingin Gurunda semua di bertanya. sini. Ya, kepada Bang Zuma, bukan untuk berdebat lah, sebab saya punya pengetahuan mengenai Alkitab pun tidak seberapa dan tidak menghafal segala ayat-ayat itu. Saya rasa Bang Zuma lebih tahulah. Tetapi saya ingin bertanya kepada Bang Zuma, Bang Zuma mengetahui ya lebih banyak tentang kutipan-kutipan di dalam Alkitab itu dari Perjanjian Lama maupun daripada Perjanjian Baru. Soalan saya, apabila Bang Zuma membaca ayat-ayat di dalam Alkitab itu, bagaimana cara Bang Zuma memahami atau memberikan tafsiran kepada ayat-ayat itu? Adakah Abang Zuma mempelajarinya dengan sendiri atau Abang Zuma ada bertanya kepada gereja itu sendiri? Sebab sebagai contoh ya, kalau saya ambil contoh dengan diri saya sendiri, apabila saya terbaca atau membaca sesuatu ayat daripada Al-Quran, contohnya saya bagi contoh di dalam ayat dalam Al-Quran tu di mana Allah menyebut dirinya sebagai kita. Kemudian saya ada terbaca juga di dalam Al-Quran tu dia di mana Allah di mana ada tertulis Nabi Isa itu merupakan kalimat Allah dan juga daripada Roh Kudus. Tetapi sekiranya saya membaca kedua ayat ini dengan niat untuk menyesuaikan pemahaman ini kepada iman saya sendiri, pada pendapat saya tidak ikhlas dalam mencari kebenaran. Sebab apabila saya mendapat kedua-dua ayat ini, saya bertanya kepada saudara-saudara Muslim. Lantas itu saudara-saudara Muslim menjelaskan bahwa perkataan kami itu tidaklah seperti yang orang Kristen percaya bahwa Allah itu dalam maksud jamak. Kemudian saudara Muslim juga menjelaskan kalimat Allah yang merujuk kepada Isa itu bukanlah seperti yang orang Kristen percaya, dan Rohul Kudus itu juga merupakan ciptaan. Poinnya Pak, apa? Ya,
poinnya itu Bang Zuma itu menafsir itu atas dasar apa? Itu saja poinnya. Ya, poinnya itu Ya, kalau ya. sekiranya saya tidak bertanya kepada orang Islam, saya akan membawa pemahaman saya sendiri dan menyebarkan kepalsuan. Nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa, silakan aja. Maksudnya saya akan menyebarkan kepalsuan kepada orang-orang di sekitar saya. Nggak Karena apa-apa, saya silakan. Nanti Anda ketemu dengan Muhammad KC. Karena saya menafsirkan ayat itu berdasarkan iman saya. Jadi Gini saya loh, Bang bertanya Andi. kepada Oke, Bang Bang Rimba. Zuma. Ya. Ya. Jadi gini maksud Bang Rimba itu dia tidak mau menafsir Al-Quran itu dengan kemauannya sendiri. Nah, maksud dia itu Bang Zuma juga jangan menafsir Alkitab dengan kemauannya sendiri. Seperti itu maksudnya itu, Bang Andi. Silakan Bang Zuma. Oke, saya juga akan mengajukan pertanyaan yang mendasar ya sebelum saya jawab. Tapi nanti Abang Rimba jawab. Ilmu apa yang digunakan oleh Kristen mempertuhankan anak Maria? Sedangkan tidak ada data satupun di dalam Bible ada pengakuan Yesus agar dirinya disembah. Tafsiran apa yang Anda gunakan? Nah, ketika saudara bertanya kepada saya, ilmu tafsir apa yang Anda gunakan di dalam memahami Bible? Saya tidak mentafsirkan, tapi saya mencari data pernyataan-pernyataan yang ada di dalam Bible itu sendiri. Contoh, kenapa Yesus itu bukan Tuhan dan tidak boleh dituhankan? Atau kenapa Kristen itu menurut Bang Zuma Tuhannya lebih dari satu? Nah kan gitu poinnya. Apakah saya menafsirkan? Tidak. Lalu apa yang menjadi dasar pijakan saya untuk mengatakan Tuhannya Kristen itu lebih dari satu? Baca aja kitabnya sendiri. Yohanes 5 nomor 26. Apa yang tertulis di sana? Coba Anda lihat. Ada berapa yang hidup berdiri sendiri? Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikan, didomi dalam bahasa Ibrani, Yunani. Diberikannya kehidupan kepada anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Yesus punya kehidupan sendiri, Bapa punya kehidupan sendiri. Ada berapa yang hidup di sana? 2. Berapa Tuhan Kristen? Dari data Yohanes 5 nomor 26, 2. Kata siapa? Kata Yohanes. Itu tafsiran Bang Zuma. Tidak, ini pernyataan Bapa hidup sendiri dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikan kepada anaknya hidup dalam dirinya sendiri. Yesus hidup karena Yesus itu memiliki hidup sendiri atau tidak? Tidak. Yesus itu adalah manusia yang dihidupkan. Mana buktinya? Gali original text. Apa yang dikatakan di dalam original teksnya? Didomi. Apa maksud didomi itu? Diberikan. Berarti Yesus hidup karena diberikan. Diberikan apa? Diberikan kehidupan. Siapa yang memberikan kehidupan kepada Yesus? Bapa. Berarti Yesus ini kalau tidak diberikan kehidupan, hidup gak dia? Tidak. Kalau kehidupannya dicabut dari Yesus, mati gak dia? Mati. Apa seperti itu Tuhan? Tidak. Akal waras bisa nggak menerima makhluk yang diberi kehidupan adalah Tuhan? Tidak. Apa yang salah dari pernyataan saya? Apakah itu tafsiran? Bukan tafsiran. Itu adalah pengakuan dari Yohanes 5 nomor 26 dan uraiannya yang saya katakan tadi bukan tafsiran, tetapi fakta yang kemudian diuraikan berdasarkan fakta. Silakan. Pertanyaan saya tadi, ilmu apa yang Anda gunakan sehingga mempertuhankan manusia yang diberi kehidupan oleh Tuhan? Saya belum masuk ke Al-Quran, Bang. Ya, konteks yang terlalu berat kalau bahasa Al-Quran. Konteks yang saya tanyakan kepada Bang Zuma, ya contohnya, Bang Zuma mengutip ayat tadi, adakah Bang Zuma berusaha untuk menghubungi pemegang kitab itu sendiri dengan membandingkan apa yang Bang Zuma paham dengan apa yang dipahamkan oleh gereja itu sendiri? Seperti mana saya menghubungi orang Islam untuk meluruskan kefahaman saya mengenai isu-isu yang saya tidak pasti. Adakah Bang Zuma membuat langkah untuk menghubungi pihak gereja untuk
membandingkan apa yang Bang Zuma paham dengan apa yang gereja paham. Itu soalan saya. Oke, saya belum pernah menghubungi gereja, tapi saya sudah selalu berdialog dengan orang-orang gereja. Bahkan pendeta sekelas S3 pun sudah pernah saya berdialog. Apa tujuan dialog itu? Saya ingin melihat apakah betul pernyataan-pernyataan Yesus yang mengatakan akan ada serigala-serigala nyamar seperti domba. Apakah betul Yesus di dalam kitab saudara akan mengusir orang-orang Kristen itu sendiri? Dan ternyata betul. Selama saya berdiskusi dengan orang Kristen, musuh orang Kristen itu ternyata bukan saya, tapi Bibelnya. Jadi tidak mungkin kemudian saya mendapatkan kebenaran absolut dari pengiman-pengiman dan penyembah-penyembah Yesus. Berdasarkan Bibelnya saja mereka bertentangan. Coba, contoh. Kata Yesus dalam Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal itu adalah, ini hidup kekal ini sudah hidup kekal, nggak boleh lagi ditawar-tawar. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar. Ada berapa Tuhan menurut Yesus untuk mendapatkan hidup yang kekal? 1. Pada saat yang bersamaan, pada saat Tuhan itu 1, Yesus mengatakan apa? Dan aku adalah utusan. Tuhan 1, Yesus sebagai apa? Utusan Tuhan yang 1 itu. Tapi apakah Kristen mengimani? Tidak. Apa yang dikatakan oleh Kristen? Yesus itu adalah Tuhan yang melepaskan jabatannya, mengosongkan diri, mengambil rupa manusia, menjadi manusia, lalu kemudian mati dibunuh manusia, kemudian bangkit pada hari ketiga untuk menjadi Tuhan. Itu kan yang dipakai. Jadi saya tidak akan mungkin bertanya kepada orang yang melawan kitabnya sendiri untuk menyelaraskan antara apa yang termaktub di dalam Bibelnya sendiri dengan imannya. Karena kenapa? Tolong pahami ini saudaraku. Musuh terbesar Kristen itu bukan Islam. Musuh terbesar Kristen itu adalah Bibel itu sendiri. Pernyataan-pernyataan Yesus itulah musuh yang paling berat yang tidak bisa Kristen lawan. Silakan. Ya, jadi maksudnya Bang Zuma tidak pernah berbincang dari hati ke hati dengan pihak gereja untuk memahami konteks kefahaman gereja dibandingkan dengan apa yang Bang Zuma fahami. Sebab kalau mengikut logik Bang Zuma, kalau musuh tadi Bang Zuma mengatakan musuh Kristen adalah apa? Bibel. Ya. Musuh Kristen yang paling berat itu adalah Bibel dan Yesus. Ya, mungkin pernyataan itu logik untuk Bang Zuma berdasarkan kefahaman Bang Zuma sendiri. Tetapi adalah agak janggal untuk mengatakan sedemikian kepada orang Kristen karena mereka sendiri tidak pernah memusuhi Bible mereka sendiri. Jadi apa yang coba saya sampaikan adalah kalau kita mencintai kebenaran itu, kita harus menyebarkan kebenaran itu berdasarkan kepada perspektif kefahaman agama itu sendiri. Sebab macam saya katakan tadi, saya juga boleh menafsirkan kitab-kitab Al-Quran yang saya sendiri tidak faham mengikut kefahaman saya, diselarikan dengan iman saya, tetapi saya tidak berbuat demikian. Karena apabila saya menyebarkan bahwa kalau saya memberitahu kepada rakan-rakan saya bahwa Allah itu di dalam ajaran Islam bermaksud jamak, ataupun kalau saya mengatakan kepada kawan-kawan saya Nabi Isa itu adalah kalimat Allah dan daripada Rohul Kudus, menurut iman Kristen saya berbuat dosa karena rakan-rakan Muslim menjelaskan kepada saya itu bukanlah maksud yang difahami oleh umat Islam. Jadi perspektif saya adalah dari konteks itu. Ya, tapi begini saudara, Anda tidak perlu capek-capek mencari umat Islam untuk menjelaskan kata kami. Kalau Anda memang rajin belajar Quran, pasti Anda akan bertemu kami itu adalah aku. Di mana dalilnya?
Al-Quran boleh. surah Al-Anbiya. Saya harus belajar Gimana, Dan? Quran itu kalau saya mau mempelajari Quran, saya harus mempelajari Quran daripada orang Islam itu sendiri. Saya tidak boleh mempelajari Quran itu daripada internet. Mesti daripada orang Islam yang mempunyai pengetahuan yang mendalam mengenai agama Islam. Betul. Maksud saya, kata kami itu Anda bisa temukan sendiri di dalam Al-Quran. Bahwa kami itu adalah aku. Dalilnya Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 25. Tidak perlu Anda belajar kalau tentang kata kami. Kalau Anda hanya ingin mencari apakah kami itu adalah aku. Saya bacakan ayatnya. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana. Ini kata ana dan kemudian ada kata na di kata arsalna. Nah ini kami, tetapi ternyata kami itu adalah aku. Terjemahannya, dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau Nabi Muhammad, melainkan kami wahyukan kepada mereka bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain aku. Apakah dikatakan selain kami? Tidak. Lalu Allah mengatakan apa? Sembahlah kami? Tidak. Dia katakan apa? Fa'buduni, lari ke dirinya sendiri. Artinya sembahlah aku, berarti kami itu adalah aku. Gitu loh cara belajar Quran. Jadi susah Anda ingin menyamakan Quran dengan Bible, susah. Al-Quran dengan umat Islam rangkulan, Bible dengan Kristen cakar-cakaran. Coba contoh yang mendasar Anda menuhankan anak Maria. Boleh saya minta dalilnya? Yesus menyatakan bahwa dirinya adalah Tuhan yang berhak disembah. Ada dalilnya? Ada? Nggak ada kan? Nggak ada. Maka musuh terberat Anda itu Bible itu sendiri. Anda mempertuhankan Yesus, tapi tidak ada pemberitaan dari Yesus untuk dituhankan. Malah kepada iblis pun Yesus minta agar iblis menyembah hanya kepada Allah, bukan kepada dirinya. Jadi musuh Anda bukan Bang Suma, musuh Anda adalah kitab Anda sendiri. Kristen itu menjadi Kristen bukan karena Bible. Kristen menjadi Kristen karena doktrin dan dogma. Jadi belum ada orang Kristen, belum ada orang murtad karena Bible, belum ada. Tunjukkan saya satu orang murtad karena Bible, nggak ada. Orang murtad karena doktrin dan dogma dan Indomie. Tapi kalau karena Bible mustahil. Jadi kalau menurut Bang Zuma itu, silakan. Orang-orang Kristen membaca, orang-orang Kristen yang ingin membaca Quran, mereka boleh membacanya tanpa bimbingan daripada sesiapa. Itukah maksud Bang Zuma? Kata kami yang Anda pertanyakan tadi, bukan mengkaji secara keseluruhan Al-Quran. Nah, itu sebagai contoh Bang Zuma, contoh. Lah kalau hanya kata kami bisa Anda temukan bahwa kami itu ternyata adalah aku. Maksud saya untuk keseluruhan Al-Quran, tapi dalam konteks ini saya ambil satu atau dua contoh saja. Ya, contoh misalnya Anda menemukan Al-Quran surah Al-Baqarah ayat kedua, Zalikal kitab. Di situ jelas dikatakan kitab ini atau kitab itu tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Anda pasti bingung kitab mana yang dimaksud. Di situ tidak disebut Al-Quran. Lalu siapa yang bisa menjelaskan kepada Anda? Ya orang yang mengerti Quran. Nah kalau kitab Anda, contoh misalnya pada Anda, saya ditanya, Yesus menurut Yesus siapa diri Yesus? Yesus mengatakan dirinya adalah utusan Tuhan. Apakah saya butuh penafsiran? Butuh dijelaskan lagi sama orang lain? Tidak. Kenapa? Karena Yesus sudah menerangkan tentang dirinya. Aku siapa? Contoh misalnya. Contoh nih. Ini contoh yang sangat mendasar. Ketika kemudian para imam bertanya kepada Yesus. Di dalam Matius 26. Ini nggak perlu penafsiran ini. Tetapi Yesus tetap diam. Lalu kata imam besar itu kepadanya, demi Allah yang hidup, katakan kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Tuhan atau bukan?
Jawab Yesus, engkau telah mengatakannya. Akan tetapi, aku berkata kepadamu, mulai sekarang, kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Tinggi. Sekarang di sini ada berapa oknum? Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Tinggi. Apakah Yesus ini yang Maha Tinggi? Bukan. Berarti Anak Manusia ini adalah Yesus duduk di sebelah kanan yang Maha Tinggi. Yang Maha Tinggi ini siapa? Kalau Anda mengatakan dia adalah Yesus, itulah yang saya katakan. Yesus, Anda anti terhadap Yesus. Tapi kalau Anda menggunakan doktrin, jelas yang Maha Tinggi itu adalah Yesus. Tapi itu doktrin, itu dogma, dalam kurung bohong. Yesus sudah dikatakan, apakah engkau Mesias anak Tuhan? Apa kata Yesus? Engkau telah mengatakannya. Akan tetapi, aku Anak Manusia yang duduk di sebelah kanan yang Maha Tinggi. Tertolak pengakuan orang-orang Yahudi dan Kristen bahwa dia anak Tuhan. Dia mengatakan dirinya Anak Manusia. Saya katakan kepada saudara, Anak Manusia dinobatkan kepada Yesus di dalam kitab Matius 30 kali, Markus 14 kali, Lukas 27 kali, Yohanes 14 kali. Kapan Yesus pernah mengatakan dirinya sebagai anak Allah? Aku adalah anak Allah. Tunjukkan itu. Saya berhenti menjadi apologet kalau ada. Tapi siapa yang mengatakan Yesus itu anak Allah? Iblis. Di mana iblis mengatakan Yesus anak Allah? Saya katakan kepada saudara, Lukas 8:28, Markus 5 nomor 7, Markus 3 nomor 11, Matius 8 nomor 28, nomor 29, Lukas 4 nomor 9, Lukas 4 41, Matius 4 nomor 3, Matius 4 6, Lukas 4 3. Siapa yang mengatakan Yesus anak Allah? Iblis. Siapa yang mengaminkan ini? Kristen. Siapa yang menyebut dirinya sebagai anak manusia? Menyebut Yesus anak manusia? Yesus sendiri yang menyebut dirinya anak manusia. Sekarang yang Anda ikuti mengatakan Yesus itu anak Allah, Yesus atau iblis? Iblis. Valid kan? Tidak perlu penafsiran, bukan? Tidak perlu. Makanya Yesus mengatakan, iblislah yang menjadi bapakmu, karena kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Atas keinginan siapa? Agar manusia mengatakan Yesus itu anak Allah. Atas keinginan siapa? Siapa yang menitipkan pesan di dalam kitabnya, di mana kitabnya bertaburan Yesus disebut anak Allah, tapi yang menyebutnya adalah iblis. Siapa yang menitip pesan di situ? Iblis. Apa pesannya? Wahai manusia, katakanlah Yesus itu adalah sebagai anak Allah. Siapa yang mengaminkan? Siapa yang melakukan? Kristen. Berarti Kristen ini bersekutu dengan siapa? Iblis. Mengatakan Yesus sebagai anak Allah. Yesus mengaku sebagai anak manusia. Siapa yang di luar Kristen mengatakan Yesus itu anak manusia? Islam. Yahudi mengatakan Yesus anak zina, anak haram. Siapa yang mengatakan Yesus itu anak suci, tidak ada dosa? Islam. Kristen, oh, di mulutnya mengatakan Yesus itu tanpa dosa, tapi faktanya Galatia 3:13, Yesus itu adalah manusia terkutuk yang disalib di atas tiang, dibunuh di atas tiang salib. Apa upahnya bagi orang yang mati terkutuk? Apa upahnya bagi orang yang membatalkan hukum Taurat? Neraka. Jadi Yesus ini yang mati di atas tiang salib, Tuhan atau manusia? Manusia. Manusia yang mati untuk membatalkan hukum-hukum Tuhan, apa upahnya? Neraka. Siapa bilang seperti itu? Apakah ini tafsiran Suma? Enggak. Mana dalilnya Bang Suma? Jangan dalil dari pengarang kitab. Pengakuan Yesus dalam Matius 5 nomor 19. Barang siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat yang paling hina di dalam kerajaan Tuhan. Kerajaan langit. Kerajaan surga. Kata siapa? Kata Yesus. Apa kata Paulus? Dalam Efesus 2 nomor 15. Dengan matinya Yesus di atas tiang salib, Yesus telah membatalkan hukum Taurat beserta segala perintah-perintah yang ada di dalamnya. Berarti Yesus mati membatalkan hukum Tuhan. Apa upahnya bagi yang membatalkan hukum Tuhan? Kata Yesus apa? Menempati tempat terhina di dalam kerajaan langit. Jadi Yesus itu pendosa menurut kitab saudara. Bagaimana menurut Islam? Baca surah Maryam ayat 19. Yesus Isa alaihissalam adalah manusia laki-laki yang suci. Siapa yang menodai pengajaran Yesus? Kristen. Melalui apa? Bible.
Siapa yang mengajarkan? Paulus. Di Islam, apakah berani Islam itu menodai ajaran Yesus? Tidak. Yesus itu nabi, dia adalah rasul yang terkemuka di dunia dan di akhirat. Luar biasa bukan Islam itu? Nah, seperti itu saudaraku. Jadi saya tidak perlu belajar Bible kepada gereja. Tidak perlu saya belajar Bible kepada Kristen, nggak perlu. Karena musuh mereka adalah Bible. Pasti mereka mengajak saya berkongko-kongko untuk menuhankan Yesus. Saya nggak mau. Mending saya belajar Bible sendiri. Karena di situ ada ucapan Yesus. Apa yang dikatakan Yesus itu yang diimani. Jangan imani doktrin dan dogma. Karena Yesus berpesan, waspadalah kepada ahli Taurat, orang Farisi. Mereka menyeberangi lautan, menjelajahi daratan untuk mentobatkan orang menjadi orang neraka, dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Celakalah engkau wahai ahli Taurat, celakalah engkau wahai orang Farisi, celakalah engkau wahai orang munafik. Engkau menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, mentobatkan orang masuk menjadi orang neraka, dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Pertanyaannya, orang Farisi mana yang menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, mendirikan agama? Apa nama agamanya? Kenapa dikatakan 2 kali lebih jahat? Jawabannya, Paulus. Di mana Paulus mengaku sebagai orang Farisi? Jelas di Filipi 3 nomor 5 nomor 6. Kisah Para Rasul 23 nomor 6. Mengaku orang Farisi. Di mana Paulus disebut mendirikan agama? Di dalam Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Agama apa yang dikatakan di sana? Menurut orang Yahudi, agama yang didirikan oleh Paulus adalah sekte Nasrani. Lalu siapa pengikutnya? Kristen. Di mana pengikut Paulus disebut Kristen? Kisah Para Rasul 11. Di Antioquia pertama kali pengikut Paulus dan Barnabas disebut sebagai Kristen. Jelas bukan? Kalau bukan Paulus, tunjukkan satu data. Satu manusia dari orang Farisi, ahli Taurat, yang mendirikan agama, mentobatkan orang Romawi, orang Yunani menjadi pengikutnya. Siapa selain Paulus? Ada? Nggak ada, Bung. Jadi mohon maaf saya katakan, saya tidak perlu belajar sama pendeta, saya tidak perlu belajar terhadap gereja, karena kalau saya belajar kepada mereka itu sama halnya saya mandi untuk membersihkan diri, tapi sayangnya saya ceburkan diri saya ke kubangan kerbau. Bisa bersih saya? Nggak bisa. Saya kira begitu, saudara Rimbaud, ya, dari saya. Makanya saya katakan sekali lagi, saya tunggu dari orang-orang Kristen yang mau berdialog akademik, ya, terkait Al-Quran dan terkait Bible. Tapi ini bukan kalah menang. Bukan kalah menang. Bisa jadi pada debat kalah menang itu saya yang menang, teman-teman Kristen yang kalah, atau sebaliknya, teman-teman Kristen yang kalah, saya yang menang. Tapi yang kita butuhkan di sini adalah edukasi untuk menyelamatkan anak manusia dari kesesatan. Demikian dari saya, silakan Anda berargumentasi. Jadi menurut Bang Zuma, sekiranya saya ingin mempelajari Al-Quran, saya bisa mempelajarinya sendiri, gitu? Gini, kalau Anda ingin belajar Quran, silakan Anda belajar Quran sendiri, nggak masalah. Tapi jangan mengkritisin. Pada saat Anda ada yang Anda tidak paham di Al-Quran, terjemahan misalnya, tanya dengan niatan ingin tahu, bukan mengkritisin. Wah, di dalam kitabmu dikatakan Tuhan kamu itu jamaah, Tuhan kamu itu banyak. Buktinya di situ ada kami yang mewahyukan Al-Quran, kami juga yang menjaganya. Kami ini adalah bukti bahwa Tuhan Islam itu banyak. Anda kemudian tertawa, ha. Tuhannya Islam ternyata banyak. Jangan begitu kalau mau belajar Quran. Belajar Quran itu pelajari terjemahan dengan hati, bukan dengan kebencian. Sama dengan saya mempelajari Bible dengan hati, bukan karena kebencian. Pelajarin, setelah mempelajari ada yang tidak dipahami, tanyakan kepada umat Islam yang paham. Jangan untuk dikritisin. Kenapa? Orang yang mengkritisin sesuatu adalah orang yang lebih paham daripada isi apa yang dikritisin. Contoh, ada orang melihat kapal selam,
Karena dia tidak mengerti kapal selam itu adalah kapal bukan ikan, disangkanya ikan. Dia marah. Salah. Harusnya ikan-ikan yang seperti ini pada saat dia sebelum besar dimakan dulu. Dimakan lebih dulu. Jangan dibiarkan besar. Karena kalau sudah besar kayak begini susah untuk direbus. Ngotot dia. Wahai nelayan-nelayan, sebelum ikan ini besar seperti ini, pada saat dia kecil, tolong direbus duluan, dimakan duluan, biar nggak besar. Nah sekarang susah kan, ditombak pun nggak bisa berdarah ini ikan. Padahal yang dimaksud adalah kapal selam. Apa yang menyebabkan itu? Bahlul. Ya, habis itu buka praktek. Salah dia. Boleh ikut menanggapi? Iya, silakan. Kalau sudah selesai dari saudara Rimbo, silakan. Ya, maksudnya sih teman kita tadi, bagaimanapun yang memahami ilmu, tentunya yang pemilik kitab tersebut, begitu. Jadi Bang Juma sih sebenarnya konsepnya itu hanya mencoba meneliti, membaca dan menafsirkan sendiri, yang bukan kategori pengajar seperti itu. Karena dalam konsep tafsir kita itu memiliki banyak tools untuk menerjemahkan atau menafsirkan setiap wahyu-wahyu atau sejarah-sejarah kitab suci, dan rujukannya itu banyak. Bisa juga waktu, budaya, bisa juga zaman itu seperti apa. Jadi ada banyak hal yang harus kita gunakan untuk menemukan setiap perkataan maupun sejarah para nabi di kitab suci manapun. Jadi kalau sementara selama ini kan ya kita hargai sih Bang Juma itu mengulik-ulik Alkitab, tapi ya pada kenyataannya kita ya sekedar hanya, mungkin teman-teman yang muslim mendengar Bang Juma itu ya seakan-akan benar seperti itu. Nah mungkin seperti Anda mengatakan juga ketika kata kami itu jamak dan Anda jelasin seperti itu juga mungkin itu juga beda ulama, beda lagi menjawabnya, beda. Kadang kalau bagi kami orang Kristiani mudah-mudahan sih memang tidak jauh beda kalaupun ada perbedaan pendapat. Nah jadi intinya memang harus seperti itu. Jadi harusnya sebagai Anda yang dari muslim harusnya cukup menjelaskan seberapa dalamnya Islam itu kepada orang-orang sih. Nah tapi kebanyakan ini kan Bang Juma seakan-akan lebih paham Alkitab kan seperti itu. Nah itu fakta memang. Jadi ini diskusi lintas agama bro, bukan kajian Islam. Iya maksudnya kan langsung memberi tafsiran, bukan pertanyaan seperti itu. Memang Anda ada yang bisa jawab pertanyaanku? Tunggu Bang Nadi, tunggu. Oh, tunggu ya, sorry. Tunggu. Oke, Saudara Nathan, saya hargai argumentasi Anda, argumentasi orang yang putus asa gitu ya. Gini, Saudara, saya menghargai. Boleh ndak Anda menjabarkan ke saya 1 Korintus 11 nomor 1? Saya ingin tahu Anda yang paham atau Bang Zuma yang paham. Silakan. 1 Korintus berapa? 1 Korintus 11 nomor 1. Oke. Memang di room Kristiani ya banyak yang saya lihat memang apologitnya kurang memahami sih memang. Kadang-kadang bisa salah jawab. Ini kesempatan memang untuk apa, banyak sih saya lihat. Dan di muslim sepertinya pun cuman Bang Juma sih yang bisa dikatakan mampu, tapi itu pun saya pikir kalau bisa juga. Silakan jawab Bang. Bro, dijawab bro, jangan cuma bacakan ya. 1 Korintus 11 ayat berapa? 1 Korintus 11 ayat 1 ya.
Oke. Jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Apa yang salah pada ayat ini? Oke, apakah sudah sesuai dengan original teksnya? Oh, kita nggak usah ke original teks Nah, dulu. itu Ini dia kita makanya aku dari bilang. sini dulu. Nah, ini Anda kalah 100 langkah dari saya. Karena saya paham Oke. original teksnya. Memite geneste katos kago Kristo. Oke, boleh. Oke. Kita ke original ya. Oke, silakan. Mungkin ada sesuatu Ya. di sana ya. Oke. Coba. Ini cuma salah satu. Nah, di original kira-kira maaf. Di original teks kira-kira apa yang Anda dapatkan di sana? Paulus itu minta diteladani sebab Paulus juga adalah Kristus. Itu di original teksnya menurut Anda ya? Bukan menurut saya, menurut original teksnya. Makanya aku Emang bilang begitu aslinya. Jadilah pengikutku. musuh terberat Kristen itu Bible, makanya diterjemahkan supaya bisa kemudian menjerat Anda. Sebenarnya original teksnya itu tidak gitu. Tidak sesuai dengan terjemah. Bang Juma kalau mengutip ayat itu, Bang Juma confirm atau pasti jika Bang Juma Coba boleh membawakan ditampilkan ayat original ini. teksnya? Dinda Boleh Kores, ditampilkan original Dinda teksnya? Kores boleh buka Dinda Kores. Oke, meluncur. Original teksnya saya nggak bisa dua, Ya, saya nggak ya. bisa dua aplikasi. Ya tunggu ya. Kita open cam dulu. Sambil tiduran ya, ngantuk kali loh aku. Ya Bang, mau dipikirin Ini ya, Bang? Gurunda apa? Korek kuping supaya nggak ngantuk. Nggak ada tidur kan kita dari sampai subuh tadi pagi kan. Kopi dong, kopi. Oh iya ya. Aku nggak minum kopi Bang Andi. 1 Korintus berapa? 11 nomor 1. 11 nomor 1. Oke. Tuh ya, ini aku googling, bukan ngedit ya. Ngedit kiamat. Kalau Kores googling. Tuh. Bible Hope ya, biblehope.com. Itu bisa 1 Corinthians. Ini saya pakai 11, apa ya? verse 1. Peniru dari saya menjadi sebagai saya juga Kristus. Nih. Oh iya, parah aja. Kristo. Saya juga Kristus dalam terjemahan aslinya perkata ini ya. Nah itu tuh udah muncul tuh. Memetai mau ginete katos kago Kristo. Ini udah nih. Siapa tadi yang nanya ya? Bang Nathan, Bang Kores. Oh, Apa lagi googling juga dia. terjemahannya? Akhi Sugi apa So I terjemahannya? am of Christ. Aku juga Kristus. Paulus ngaku Kristus nih. Boleh nggak saya Beda sama tertawa sedikit? terjemah. Boleh nggak saya Jadilah tertawa orang yang sedikit? menuruti teladanku seperti aku juga terhadap Kristus, nah kan? Larinya jauh banget. Di sini Paulus ngaku Kristus kalau terjemahan aslinya. You are to imitate me, just I am Christ. Oke, kita coba. Nah, itu dia. Tampilin lagi, Res. Tampilin kan aja. Ayo Dinda Kores dibacakan aja tuh. Mimetai, Mimetai itu nenek moyangnya imitasi. Nah, ini imitators itu ya pelaku imitasi. Orang yang mengimitasi aku akan sama seperti aku juga yang Kristus gitulah. Gitulah. Bahasanya gitulah. Kalau kita ini ya letterless ya. Sama seperti aku mengikuti Kristus, tapi kok jadi saya Kristus? Nggak ada kata mengikut sini, dicek Pak. lagi. Pengikut itu apa ya? Katakan peniru. Itu bahasa Inggrisnya kan ada di atas. Peniru. Peniru. Ini bukan peniru sama. Also. Pengikutnya ke Paulus. Ini pengikutnya ini ke Paulus, maunya ini Paulus. Imitators of me. Me ini kan Korintias kan Paulus gitu. Betul. Nah, yang di sininya loh yang dipermasalahkan klausa keduanya ini loh, kago Kristo gitu loh. Aku adalah Kristus. Saya juga Kristus. Dalam teks aslinya seperti itu. Kok bahasa Yunani pengikut itu apados, opodos atau opados itu ya. Dan di situ kita tidak temukan kata opados.
Jadi kami belajar tentang Bible. Bukan kita cuma keluar-keluar kosong, kita juga belajar. Siang malam kita belajar Quran, kemudian kita juga belajar Bible. Karena tidak ada larangan belajar Bible. Genesti mau mimite Kristo kago katos. Yes. Genesti mau mimite Kristo kago katos. Ya, kago Kristo. Saya juga Kristus. Itu remote dong, remote kan mungkin lebih paham dari Gurunda gitu. Coba dong dijelasin dong, coba. Linguistiknya Yunani gitu kan, siapa tahu. Itu yang dibawakan jelas itu. Kago Kristo. Remote yang ini yang open mic, coba. Oi, remote open mic. Tadi ini tugasnya Pak Nathan. Ini Bang Adi habis nelan biji gedondong atau gimana? Ya. Jeruk nipis Bang Adi dengan kecap. Itu di bawahnya. Itu kecap. Itu kayaknya Bang Juma salah. Tidak. Halo. Ya, gimana? Cek. Gimana Bang? Itu jelas di bawahnya juga bahasa Inggrisnya S.I. also M of Christ. Artinya saya juga di situ. Nah, ya, saya tidak juga ada Kristus. saya Kristus. Saya juga artinya saya juga seperti mengikut Kristus itu maksudnya. Nggak ada kata pengikut situ, Bos. Saya sama seperti saya gitu. Tidak ada kata pengikut di situ. Nggak ada kata apados dalam original teksnya. Itu bukan pengikut. Di sini lebih kepada halah. Ya mungkin di sini ini dia kalau Anda menafsirkannya seenaknya ya. Ini jelas-jelas memang dalam bahasa Inggris. Itu nafsir. Anda yang menafsir, kami hanya sesuai dengan original teks. Yang ngomong artinya itu Nathan, yang ngomong itu artinya, itu nafsir tuh. Nathan itu yang ngomong. Kita membacakan. Ini tengok nih ya. Coba ditengok tuh. Saya juga adalah Kristus. Nih. Enggak ada tafsir. Maaf, enggak ada tafsir. Dalam bahasa Inggrisnya dalam bahasa Inggrisnya apa? Kenapa coba dalam bahasa Inggrisnya seperti apa? Itu tadi I am, itu yang ditunjukkan Kores itu tadi. I am Kristus. Coba Bang Kores. Apa tuh? Punya Bang Kores. Itu yang tadi bahasa Inggrisnya itu loh. Itu kan jelas tuh. Ini loh. Nah, besarin tuh. Itu dia. I also of Christ. Saya juga Kristus gitu loh. Bukan saya pengikut ini, saya juga. Karena topiknya tentang pengikut Yesus kan. Jadi kan di atas kan pengikut topiknya. Ginestemo mimetai. Ayat apanya? Kata-kata sebelumnya gitu loh. Saya juga mimetai sama mau gitu. gineste. Saya juga gitu. Apa sih? Contoh gini, mengikut Yesus, saya juga gitu. Bukan saya Kristus. Di mana mengikut Yesus di klausa pertama ini di mana? Gimana sih? Di mana mengikuti Yesus di klausa pertama nih? Ini kan koma nih. Dari atas coba. Mana sih? Ini 1 Korintus 11 nomor 1. 1 Korintus 11 nomor 0 maksudnya. Jadilah. Ini maksudnya jadilah pengikutku. Jadi lah ini maksudnya itu tafsir. Ini maksudnya itu tafsir. Kepengikutan. Bukan. Nathan, ini maksudnya itu tafsir. Ini maksudnya itu. Jangan pakai kata ini maksudnya, ini artinya, berarti gitu. Loh. Justru yang nafsir Anda. Kita bicara sesuai apa yang tertulis loh. Kan gini. Gitu. Yesus berpesan di dalam Yohanes 8. Kan dikatakan jadilah pengikutku sama aku juga. Nah, salah. Aku juga. I also. Sama aku juga. Terus ini di mana? Kita tipek ini. Ini kita tipek. Kristo. Ini kita tipek. Sama aku juga. Kristusnya kita tipek. Nah, ya ininya kita tipek atau gimana? Sama aku juga. Kenapa ditipek? Saya sama aku juga seperti itu kepada Kristus. Dan memang di mana seperti itu kepada Kristusnya itu di mana? Nggak ada, Bos. Di mana sama seperti aku juga pengikut gitu. Anda orang Ibrani enggak? Orang Yunani. Itu kago itu coba kata kago itu apa? Nih, ini kita tinggal buka ini zaman digital. Adalah
Tuh. Kago. Kalau seperti itu RSI dalam bahasa kita. Saya juga gitu. Digunakan untuk Saya juga apa gitu. Saya juga tuh belum beres. Saya juga apa? Saya juga Kristus. Ya saya juga sama. Wah, itu nambah-nambah namanya. Jadi Anda itu nambah-nambah namanya. Saya Bos. juga pengikut. Ya topiknya pengikut Kristus. Topiknya tentang kepengikutan dan Anda boleh baca juga ayat 2-nya, nggak boleh berhenti di situ. Ayat 2 dan 3-nya ini dan seterusnya. Maksudnya gini loh, maksudnya tuh gini loh. Jangan difitnah, jangan difitnah. Kalau nggak tertulis jangan difitnah gitu loh. Dengar, perlu teman-teman ketahui, ayat-ayat ini baru abad ke-10 baru ditentukan nomor-nomor ini, bro. Jadi tadinya ini nggak ada nomor ini. Ini nyambung semua, bro. Nyambung keseluruhan. Jadi tidak ada nomor. Ini nomor ini dibuat untuk mempermudah membaca Alkitab. Sebenarnya gini loh, Gurunda Satsuki, dia kan jangan Nathan sebenarnya Rimbaud harusnya, karena dia yang bawa topik pertama. Boleh nggak kita itu menjelaskan tanpa bertanya kepada Kristennya, kan gitu tuh. Dia yang pertama ngomong kayak gitu tuh. Biar dia yang jelasin gitu. Inilah akibat kalau kita bertanya. Gimana tuh? Inilah akibatnya Coba, kalau kan kita katanya lebih bertanya. paham dari kita gitu. Akibatnya kalau kita bertanya ke Kristen kayak gini, kita dibawa lari daripada apa yang terisi dalam Bible. Justru kalau saya melihat, Tidak ada yang lari. Justru kalau saya melihat, Yesus mengatakan dalam Yohanes 8:44, iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau mengikuti keinginan-keinginan ajaran. Nah sekarang atas keinginan siapa mempertuhankan Yesus? Keinginan siapa? Untuk menyembah Yesus itu keinginan siapa? Ini keinginan Paulus, maka benarlah ini. Ini benar. Perkataan-perkataan Paulus itu wajib kemudian Anda ikuti karena dia juga Kristus. Ginong mai memites katos kago Kristus. Itu jelas itu. Anda mau pelintir kemana? Anda mau tafsir kemana? Itu makanya saya tidak mau bertanya ke Kristen, pendeta, di gereja, nggak mau saya. Karena mereka pasti istilahnya orang Sulawesi piti kana-kanai. Gitu loh bang. Tadi kago itu ayoso kan. Ini di layar tadi. Coba diklik kagonya. Kago Kristowi itu apa kalau digabungin gitu? I also am of Christ gitu. Kalau digabungin kago Kristowi itu bukan saya jadi Kristus maksudnya. Saya juga sama seperti itu kepada Kristus. Tuh gitu, kepada gitu, nggak mesti, memang nggak bahasa Indonesia kita. Oh gitu, gini berarti gini. Oh mungkin gini Gurunda, kalau misalnya Spirit of God berarti itu roh pengikut Tuhan gitu ya. Gitu ya. Mau kayak gitu. Kita kan gini, kita berargumentasi dengan jadi suaranya agak sedikit apa gitu. Suaranya hilang-hilang. Iya. Spirit of God, roh pengikut Kristus. House of God, rumah pengikut Tuhan, kayak gitu-gitu ya. Jadi of tuh jadi pengikut ya. Ya, sebab itu saya bertanya, kalau Bang Zuma mengutip ayat ini, adakah Bang Zuma yakin 100% bahwa kalau ayat ini dibawa kepada penafsiran gereja akan memberikan maksud yang sama? Sebab kalau menurut saya, ayat itu seperti aku juga pengikut Kristus. Jadilah pengikutku seperti aku juga pengikut Kristus. Jadi sebab itu saya bertanya, dalam setiap ayat-ayat yang dikutip itu, kalau kita mementingkan kebenaran kepada penafsiran pemegang kitab itu, kita harus merujuk kepada mereka yang memegang kitab itu sendiri. Sama seperti saya. Apabila saya tidak faham ayat di dalam Al-Quran, saya tidak merujuk kepada orang Kristen. Saya merujuk kepada orang Islam itu sendiri. Karena mereka yang memegang kitab itu. Jadi pada pendapat saya, matlamat tidak seharusnya menghalalkan pelbagai cara. Ya itu saja pendapat daripada saya. Kalau saya sederhana, Bung.
terlepas dari saya sebagai seorang muslim, apa pesan Yesus yang saya bacakan tadi? Yohanes 8:44. Iblislah yang menjadi bapakmu. Jadi ada bapak yang berasal dari iblis. Dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Dia, bapakmu itu adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Ini Yesus berkata kepada siapa? Bani Israel, muridnya. Betul. Betul. Oke. Nah, siapa bapak? Siapa yang kemudian sabar? Siapa yang kemudian pernah mengaku bapak? Paulus. 1 Korintus 4:15, sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik di dalam Yesus Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapak. Karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapakmu oleh Injil yang kuberikan kepadamu. Paulus ngaku bapak di sini. Iblislah yang menjadi bapak. Itu pemahaman Bang Zuma. Tapi kalau Bang Zuma membawa ayat ini kepada gereja, adakah Bang Zuma yakin 100% bahwa apa yang Bang Zuma faham sejajar dengan apa yang gereja fahami? Oh tidak. Tidak. Orang gereja pasti menolak karena orang gereja maunya Yesus itu Tuhan. Itu sudah ada perbezaan di antara cara kita melihat penafsiran itu sendiri. Saya sebagai seorang Kristen menghargai cara orang Islam menafsirkan kitab mereka dan menghormati apa yang mereka tafsirkan. Jadi saya tidak memaksakan penafsiran saya sendiri. Karena kalau saya memaksakan penafsiran saya sendiri, saya menyebarkan kepalsuan dan kepalsuan itu adalah dosa. Gini Bung, Anda nggak bisa menafsirkan Quran. Pertama, Anda nggak bisa paham Quran, membacanya pun Anda nggak bisa. Gimana Anda bisa menafsirkan? Anda ditertawakan. Sebab itu saya bertanya kepada orang yang lebih paham. Beda dengan saya. Anda kan sudah buktikan tadi kan, saya lebih paham 1 Korintus 11 nomor 1. Anda nggak paham, saya paham. Saya jabarkan apa yang menjadi data primer dari kitab saudara. Anda terjemahan. Ketika kita olah, ternyata terjemahannya itu meleset jauh. Sekarang apakah kemudian gereja yang lebih benar daripada original teks kitab saudara? Tapi pemahaman Bapak berbeda dengan pemahaman saya. Oh jelas berbeda. Kenapa? Anda diajari untuk kemudian menjadi Kristen penyembah Yesus dengan pola yang ada. Sementara Bible, Yesus mengajarkan pola yang berbeda. Menurut pandangan Anda. Bukan menurut saya. Sekarang begini, mari kita lihat. Coba uraikan pandangan Yesus tentang dirinya. Coba. Kita netral, jangan Bang Suma, jangan Anda. Menurut Yesus, siapa Yesus menurut Yesus? Coba Anda uraikan ke saya. Nah, kita uji kejujuran kita di sini. Siapa Yesus menurut Yesus? Yes. Aku adalah berdasarkan kepada ayat yang mana satu? Menurut Yesus, terserah ayat mana yang Anda mau gunakan. Aku adalah Silakan Bang. Yesus menurut Yesus, jangan menurut Anda, jangan menurut gereja. Menurut Yesus sendiri aja. Jangan menurut Bang Suma juga. Kan banyak tuh pengakuan-pengakuan Yesus tuh. Coba. Ya, jangan menurut Paulus juga itu. Iya, menurut Yesus sendiri karena Yesus di situ ada ngomong dia. Coba. Ya sekejap ya, sebab saya tidak menghafal kitab suci itu, jadi saya harus merujuk. Bagaimana mau paham? Yesus tidak pernah mengatakan akulah Allah itu mencari dan sembahlah aku betul. Berarti Yesus tidak pernah mengajarkan menjadi Kristen, karena Kristen itu adalah agama penyembah Yesus. Salah tidak saya mengatakan itu Bang? Salah, sebab pemahamannya adalah salah. Ayat 20. Kok salah? Kok salah? Anda menyembah Yesus, Yesus tidak pernah perintahkan.
Gini Gurunda, salah karena gereja tidak mengajarkan begitu gitu. Kami nggak peduli Yesus ngomong apa, yang penting gereja mengajarkannya begitu gitu loh Gurunda. Nah, iya. Oke. Nggak peduli kami Yesus ngomong apa. Ya begini, apa yang saya soalkan tadi itu adalah kaedah penafsiran itu sendiri. Tetapi sekiranya Bang Zuma berpendapat Bang Zuma boleh menafsirkan kitab itu menurut pemahaman Bang Zuma sendiri, itu berpulang. Tetapi bagi saya, kalau saya mau membaca kitab suci orang lain, saya akan bertanya kepada mereka supaya saya mendapat penjelasan yang sebenarnya, dan supaya saya tidak menyebarkan kepalsuan. Sebab saya tidak mahu menghalalkan cara untuk mencapai apa-apa matlamat pun. Jadi saya tidak bisa. Sebenarnya yang palsu ini yang mengatakan Yesus Tuhan atau yang mengatakan Yesus utusan Tuhan, coba mana yang palsu ini? Kalau kita dianggap palsu, itu bukan konteksnya. Konteksnya adalah seperti yang saya mula-mula bawa tadi. Apabila saya mau mempelajari Al-Quran itu, saya tidak boleh mentafsirkannya sesuka hati saya. Sebab saya nggak boleh Bang. Sama seperti kami ketika kita membaca Bible itu bukan berdasarkan penafsiran kita, tapi ditafsir ayat pakai ayat, sebagaimana yang dilakukan Bang Zuma. Begitu loh. Tetapi Bang Zuma tadi mengatakan dia tidak pernah meminta pandangan gereja. Karena saya tahu gereja tidak akan mau jujur terhadap ajaran Bible. Dan saya juga tahu yang orang Islam itu tidak akan menafsirkan ayat itu sesuai dengan iman Kristen. Saya juga boleh mengatakan karena iman Kristen bertentangan dengan Bible Bang, makanya kita nggak mau. Gitu loh. Sama sekali. Begitu juga dengan orang Islam juga menentang dengan Bible. Mereka juga tidak akan menafsirkan menurut iman Kristen. Lebih kurang sama. Enggak, beda. Ketika saudara mengatakan kami di dalam Islam, kami tunjukkan dalilnya, dalil sesuai dengan terjemahan. Wama dan tiadalah arsalna, kami mengutus rasul pun min qabli, dari sebelum engkau, mir rasulin, dari yang kami utus seorang rasul ini, illa kecuali nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana. Jelas kata per kata terjemahannya, tidak ada pelintiran di sana, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada Tuhan selain aku, illa ana, selain aku. Berarti kami di sini aku. Maka bukan dikatakan sembahlah kami, tapi dikatakan maka sembahlah aku, fa'buduni. Jelas ini. Anda bisa lihat original teksnya, Anda bisa lihat terjemahannya. Tapi kalau di Anda hanya terjemahan, diumpetin original teks. Kenapa? Karena sudah bergeser dari original teks. Apa pembuktiannya? Sama-sama kita beberapa menit yang lalu kita buktikan. Iya, saya rasa kalau kita teruskan, saya rasa dia akan berputar-putar di sekitar itu. Perspektif saya adalah, sekiranya saya mau belajar mengenai Al-Quran secara ikhlas, saya akan mencari pembelajaran itu daripada orang yang memegang kitab itu sendiri. Dan saya tidak akan memaksakan tafsiran mereka terhadap iman saya. Terima kasih. Ini pernyataan terakhir saya. Anda silakan Anda kepada Islam tentang Al-Quran. Akan dibuat rangkulan dengan Al-Quran. Tapi jangan berharap Anda bisa belajar kepada pendeta atau belajar kepada orang Kristen untuk Anda bisa rangkulan dengan Bible. Percaya sama saya, semakin Anda belajar dengan orang Kristen, Anda akan semakin jauh dari Bible. Kenapa? Karena Bible itu mengajarkan tentang poin-poin Yesus itu utusan Tuhan. Oh, di situ juga ada Tuhan, Bang Suma. Maka bandingkan pernyataan Yesus yang mana, pernyataan Paulus yang mana. Anda mau pilih yang mana? Karena di situ ada dua kubu yang saling bertentangan. Yesus mengajarkan dirinya utusan, Paulus mengajarkan dirinya adalah Tuhan.
Kalau di Al-Quran, Al-Quran mengajarkan baginda Rasulullah Muhammad SAW, Rasul Allah adalah Tuhan, rangkulan mereka. Jadi kalau Anda ingin belajar Quran, silakan bertanya kepada umat Islam. Umat Islam akan membawa Anda kepada Quran. Tapi kalau saya bertanya kepada Kristen tentang Bible, orang Kristen tidak akan pernah mau mengantar saya ke Bible. Contoh yang tadi. Karena kenapa? Yang ingin diajarkan oleh Kristen adalah manusia seluruhnya menyembah manusia bernama Yesus. Itu aja. Makanya saya katakan tadi, mustahil kemudian orang Kristen itu menuhankan Yesus berdasarkan Bible. Atau mustahil orang Islam murtad berdasarkan Bible. Mustahil. Orang Islam murtad itu karena doktrin dan dogma, bukan karena Bible. Semakin belajar Bible, orang Kristen itu akan semakin paham ternyata Yesus itu bukan Tuhan. Makanya gunakan terjemahan, direvisi supaya semakin jauh, semakin dekat kepada mempertuhankan anak Maria. Saya kira begitu saudara saya, saudara Nathan dan juga Rimba. Ya, di tempat saya ini udah pukul 00:21. Saatnya untuk beristirahat. Bang Handi, kecap dan juga jeruk nipis, silakan diminum. Dinda silakan yang mau lanjutkan, Akhi Gurunda, silakan Dinda Alif. Julius yang masih mau, saya mau rehat sejenak. Ini saya Terima kasih buktikan ya, lagi ya. Terima kasih semuanya ya. Ya, Guru. Siap Gurunda yang kami sayangi dan hormati. Saya tutup dulu. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan, jayalah Islamku, jayalah Indonesiaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Ini saya kasih contoh lagi ya. Kalau kita bertanya kepada Kristen, sebagaimana yang dikatakan Akhi Zuma, kita akan dibawa jauh dari konteks Bible itu sendiri. Contoh, dalam Yesaya 7 ayat 14. Kalau kita tanyakan kepada Kristen, siapa itu? Dia menjawab Yesus. Tetapi kalau kita baca sendiri, Yesaya 7 ayat 14, dari ayat 1 sampai ayat 17, ternyata bukan untuk Yesus. Karena kedatangan Immanuel di Yesaya 7 ayat 14, itu pertanda bagi Ahaz bahwa negeri yang ditinggali Ahaz tidak akan diserang oleh Raja Pekah dan Raja Pekah bin Remaya dan Raja Rezin. Nah, ini kalau kita tanya kepada Kristen, larinya ke Yesus, padahal tidak sesuai konteks. Makanya nanti kalau kita baca di ayat 16-nya, sebelum anak itu bisa membedakan yang baik dan yang buruk, negeri yang dua rajanya kamu takuti akan ditinggalkan kosong. Nah, ternyata Yesaya ini ya, 7 ayat 14 ini itu pertanda untuk Ahaz. Nah, tidak menunggu 750 tahun kemudian Immanuel nongol. Karena di Yesaya 8 ayat 8 Immanuel sudah nongol.